50k baru aku naikin Bang Suma. Silakan di tap di share sahabat. Laskar api di hati, laskar api di hati, laskar apologet Islam Indonesia. Laskarku, laskar api di hati, laskar api di hati. Hostnya keren bang, ya dong. Silakan dipesan. Seperti biasa di tap dulu ya sahabat, baru kita naikin teman-teman yang lain dan juga Bang Suma. Kenapa kayak begini nih? Laskar api di hati. Mana Bang Suma? Seperti biasa 50k dulu baru dinaikin semuanya. Sampai Bang Suma juga. Mana yang lainnya bro? Seperti biasa bro. Soalnya kalau makasih Bang Soalnya kalau nggak di tap dulu, biasa pernah kejadian baru 5 menit roomnya rungkat. Jadi di tap dulu ya teman-teman. Suara kecil. Oh, belum kupasang ternyata. Gimana? Udah aman? Lupa tadi colokin ya. Gimana, udah aman? Hei, sorry. Laskar api di hati, laskar api di hati. Oke teman-teman, saya infokan juga buat teman-teman yang mau naik, kita usahakan teman-teman yang dari Kristen dulu ya. Jadi supaya diskusinya berjalan dengan cepat gitu. Jadi yang dinaikkan teman-teman yang Kristen dulu supaya kita mulai langsung diskusinya gitu ya teman-teman. Nah juga masih banyak yang bertanya terkait pendaftaran API. Teman-teman bisa langsung klik di Google atau ketik di Google yaitu apologet, ketiknya apologetislamindonesia.org. Nah, nanti teman-teman dialihkan untuk pengisian data pendaftarannya seperti nama, alamat, nomor handphone, email, dan juga melampirkan kartu identitas KTP-nya. Nah, untuk nomor handphone dan email dipastikan tidak salah ya teman-teman pada saat pengisian. Karena akan diverifikasi terlebih dahulu dan hasil verifikasi tersebut akan dikirimkan melalui email. Jadi kalau emailnya salah, otomatis tidak terkirim kan gitu. Nah untuk syaratnya itu adalah 17 tahun ke atas yang sudah memiliki kartu identitas KTP dan juga beragama muslim. Untuk pendaftarannya tidak dikenakan biaya administrasi, jadi gratis ya teman-teman. Masih ada yang susah untuk melakukan pendaftarannya, teman-temannya mengetik di Google atau di Chrome atau di Safari apologetislamindonesia.org untuk link pendaftarannya. Nah nanti kalau sudah berhasil pendaftaran nanti teman-teman langsung bisa diberikan link grup di Telegram dan juga KTA dari API. Oke lah, sudah 50k. Oh bukan lagi 50k, 76k. Mana ini Bang Zuma? Belum ada. Apakah Bang Zuma sudah ada? Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bang Zuma. Kok nggak naik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Ya, jumpa lagi kita. Tadi kedengaran, sekarang enggak. Cek. Ya, sekarang udah. Dablik saya. Iya. Kok bisa ya?
Karena masuk suaramu kali di sini. Coba saya tutup. Cek. Ai doubling. Kenapa ini? Bang Zuma noise. Aku noise juga. Iya. Kok bisa ya? Mungkin sound card-nya mau diganti kayaknya. Enggak. Kenapa ini? Kalau gini gimana? Masih sedikit. Oh, keras noise-nya. Hilang kan? Aman. Hilang. Muncul lagi bang. Ada kipas. Guys, suara saya doubling enggak? Kalau aku nggak ada lagi kan? Masih. Saya doubling ya. Nggak noise kok. Teman-teman di bawah bilang nggak noise. Kok saya noise ya? Tema kita malam ini hakikat daripada Tuhan, hakikat Tuhan. Bang Zuma noise dikit. Kok bisa? Anggap aja enggak lah. Tapi kalau bicara noise-nya nggak ada. Kok gini nggak ada kan? Hilang kan? Wow. Atau saya noise. Coba saya matikan ya. Aman, itu aman katanya. Mana sih Om? Oke, sahabat-sahabat sekalian, jadi tema kita pada malam hari ini hakikat sembahan. Jadi Allah SWT itu seperti berbicara mengenai hakikat Tuhan ya. Jadi sembahan teman Kristen itu hakikatnya kayak mana? Sembahan pencipta langit dan bumi ya. Itu sembahan umat Islam hakikatnya seperti apa gitu. Itu tema kita ya. Noise bang, gresek katanya. Ya oke, teman-teman Noten silakan naik. Kencang kali ya noise-nya ya teman-teman. Saya kok jadi bingung kalau udah kayak bilang noise kayak gitu. Noise-nya itu kayak mana? Suara jangkrik, suara kodok? Gitu. Apa nggak ada? Nggak ada pun sini. Kalau gini gimana? Nah itu aman. Aman. Tapi suara Bang Zuma nggak kedengaran. Kalau gini, Aman. saya Aman. Saya juga aman. oke. Ini aman. Saya juga nggak doubling. Ya sudahlah kalau gitu. Oke, sebelum kita mulai, berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bang Neplos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, bang apa namanya Bang, ya? Bang Sadli bang. Bang Asik. Bang Sadli, hampir bilang Bang Balda. Ya. Lupa. Siap. Bang Sadli. Sesama Siapa? orang Medan itu. Kalian sesama orang Batak. Oh iya lupa. Orang Medan. Oras itu. Asik.
Lah, ise Nang hadong. margamu. Oh Amarah. nggak ada marga bang. Oh, Cuman di Medan Nggak aja adanya. lah bang. Iya bang. iya. Iya. Mana ya? Bentar izin ya. Mana ada orang Medan gak ada marganya. Iya makanya itu Sensei dipertanyakan juga ini kemedanannya ini Sensei. Gimana ini? Ini nyamar kayaknya nih. Nyamar nih Sadli nih. Oke teman-teman, yang saya naikkan yang Oten aja ya. Untuk yang Muslim itu sesinya di siang hari atau di sore hari kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang Muslim ingin naik, mungkin besok di siang hari atau di sore hari. Dan semuanya terjadi. Gimana keadaan Dek di kota kita di sana, aman? Di internet. Alhamdulillah Sensei. Mungkin prediksinya Soli, Mas- makasih. ya sekarang sedang beradaptasi Sensei. Harus beradaptasi dan itu Siap. butuh waktu. Siap Sensei, siap Sensei. Iya, ibarat kita itu mau makan, nggak bisa kita makan langsung. Harus cangkul dulu, habis itu tanam bibit, tunggu beberapa saat, dipupuk, rumputnya dibersihkan, dipagarin tanamannya, siram air tiap hari, dan itu tidak perlu ada kata bosan. Ada tanaman kadang mati, belum berbuah mati, tapi yang tumbuh dicari lagi bibit yang baru yang tumbuh sampai orang itu bisa sukses. Saya pernah Siap, ditanya Dek sama orang, Bang Suma kenapa bisa berbeda dari temannya yang lain gitu ya. Teman-teman saudara ketika jadi aktivis dan dulu Anda pernah ditertawakan karena Anda mengambil keputusan yang menurut orang-orang itu, aduh ini adalah salah fatal, Bang Suma milih pilihan itu. Tapi saya mengatakan, saya tidak pernah mengukur diri saya dengan pakaian orang. Jadi saya selalu mengukur diri saya dengan pakaian saya sendiri. Yang pada intinya saya mengatakan bahwa saya akan menjadi seperti apa yang saya pikirkan tentang diriku. Kalau saya pikirkan dengan mengikuti pola orang, maka saya lah orang yang gagal. Tetapi karena saya mencoba untuk menghidupkan nuansa bahagia saya ciptakan sendiri pada diri saya, sehingga tak ada kata gagal. Sehingga saya memberikan ilustrasi. Ketika Anda melihat ada orang yang lagi berusaha untuk memecahkan sebuah batu yang besar, dia memukul, pukulan pertama tidak pecah, pukulan kedua tidak pecah, pukulan ketiga, keempat, kelima, pecahnya nanti di pukulan ke-100. Saya bertanya, kira-kira batu itu pecah karena pukulan yang keberapa? Spontan seketika itu dia menjawab, pukulan yang 100 Sensei. Saya katakan salah. Kamu tidak bisa jadi pengusaha yang hebat kalau kayak gitu ceritanya. Jadi kan buktinya, pukulan pertama, pukulan kedua, ketiga dan seterusnya batu itu enggak pecah Sensei. Pukulan yang ke-100 itulah yang memecahkan. Jadi saya pegang pundaknya, saya katakan kamu keliru. Pukulan yang 100 itu andaikan kau balikkan menjadi pukulan pertama pun akan mengalami hal yang sama. Maksudnya, yang memecahkan batu itu adalah pukulan pertama sampai pukulan ke-100. Maksudnya gimana? Kesuksesan itu dikelilingi oleh kegagalan. Jangan pernah mimpi sukses kalau tidak pernah gagal. Jadi ketika saya ditanya, syarat untuk sukses itu apa? Ya meskipun saya belum sukses ya, saya katakan syarat untuk sukses itu satu aja. Apa itu Bang? Gagal dan ingin bangkit dari kegagalan itu. Kalau sudah mengalami itu selangkah menuju kepada sukses. Oke, kalau ada orang yang tidak gagal tiba-tiba menjadi sukses, hati-hati. Bisa jadi itu punya orang tuanya.
bisa jadi itu punya orang. Gitu. Jadi sukses itu kuncinya harus dikelilingi oleh kegagalan. Batu yang pecah itu bukan karena pukulan yang ke-100, tapi batu yang pecah itu adalah pukulan yang pertama sampai pukulan 100 menjadi satu. Kegagalan demi kegagalan kemudian melahirkan sebuah kesuksesan. Nah itu. Jadi kalau kita punya usaha, harapan hari ini kita mendapatkan keuntungan, ternyata hari ini tidak untung-untung, hadapi dengan senyuman. Itu artinya kita ditunggu oleh keuntungan yang jauh lebih besar. Jangan pesimis, harus optimis. Ingat slogan, saya akan menjadi seperti apa yang saya pikirkan tentang diri saya. Kalau kita berpikir kita ini akan begini, maka tangan kita, kaki kita, pikiran kita akan menghantarkan kita sampai kepada apa yang kita pikirkan. Percaya sama saya. Gitu, itu kuncinya. Itu kuncinya. Siap Sensei. Terima kasih Sensei. Sensei selalu Sip. memberikan spirit. Insya Allah. Semoga senantiasa Sensei bisa terus memberikan spirit dan semangat untuk Iya, iya. kita semua Sensei. Insya Allah. Termasuk saya juga. Jadi teman-teman di bawah, kalau kita bikin usaha itu kuncinya adalah saya akan menjadi seperti apa yang saya pikirkan tentang diri saya. Maka ketika kita usaha, misalnya rumah makan hari ini tidak ada pembeli, lantas kita mikirkan kita rugi, jangan kau pikirkan kerugian itu. Gitu ya, seperti itu adanya. Aku akan menjadi seperti apa yang aku pikirkan tentang diriku. Dan alhasil hampir semua staf saya yang mengikuti pola itu masih kerja dengan saya, tapi rata-rata mereka itu punya usaha di luar. Karena dia mengikuti apa yang saya berikan, pola itu saya berikan. Itulah yang disebut kekuatan berpikir, berpikir besar dan berjiwa besar. Adik Neplos itu pasti lebih tahu. Seperti itu. Oke, kita sambut dulu Bang. Ada Bang Star. Selamat malam Bang Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Muslim, silakan dibuka mic-nya. Atau Aris. Halo. Selamat malam Aris. Oke, selamat malam buat teman-teman semua dan salam sejahtera. Siap Bang. Kristen ya Bang ya. Malam. Kristen, Bang. Oke, silakan Bang. Ada yang ingin disampaikan? Disampaikan dengan atas nama siapa ini, Bang? Saya atau Atau apa Bang? Oke. Jadi saya masuk ke ROM ini ingin berpendapat dengan cara meluruskan supaya tidak ada perdebatan mengenai perbedaan gitu Bang. Tentu karena setiap saya buka live selalu lewat di beranda saya yaitu Bang Juma. Oh, berarti Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Halo Bang Juma, gimana kabarnya Bang Juma? Baik, baik. Gimana? Udah makan tadi Bang Juma? udah makan. Silakan Bang, silakan. Santai aja kita. Ya. Tunggu, kenapa nanya Bang Zuma udah makan Bang? Abang mau grabkan Bang Zuma? Beli Ya, kuaci. maksud saya kalau belum biar saya traktir dulu untuk sekali ini pada pertemuan bagi teman sahabat yang ada di Sabang sampai Merauke gitu Bang. Oh ya, Masya boleh Bang. Nah, jadi begini Bang Juma. Ya. Siap. Silakan Bang. Kalau kita berdebat untuk mencari kebenaran itu Abang Juma, Iya. sampai ke akar pun tidak ada habisnya itu dan tidak akan selesai itu Bang, karena Iya. berbeda pendapat dan berbeda pandangan baik dengan secara logika masing-masing Bang. Iya. Jadi mau kemana pun mencari pansos atau mencari ketenaran untuk memperbaiki kebenaran itu Bang, tidak akan bisa Bang Juma. Jadi kalau bisa kalau kita berdiskusi itu ya cukup imani saja lah Bang, iman kita masing-masing.
Karena kami sebagai netizen mempertontonkan abang itu berdebat sama si A sama si B. Saya perhatikan komentar atau typing di bawah itu, karena nggak enak perasaanku bang gitu bang Juma. Iya. Ya Betul. kita yang berdebat, orang di bawah udah pada keluar-keluaran gitu. Padahal tujuan kita itu sebenarnya untuk Pak Aris ini berapa hari lagi merengeknya Pak Aris? Biar kita mulai diskusinya. Boleh. Berapa boleh, lama Bang. lagi merengeknya ini? Merengeknya? Ya. Nggak pula panjang 2 hari juga, lagi. Bang. Nggak pula panjang juga. Sampai di sana aja pun bisa bang, nggak apa-apa. Iya. Boleh gantian kita ngomong, saudara saya. Oke, boleh bang, boleh bang. Iya, baik. Pertama terima kasih dulu kepada nasihat Bang Aris. Nasihat Bang Aris ini juga bagus ya. Hanya saja Bang, kita sebagai manusia ini kan diajarkan oleh dua agama kita, kemudian masing-masing untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Kalau di Al-Quran, di dalam surah An-Nahl ayat 125, jelas di sana diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Perintahnya ada Bang, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Ini di Al-Quran. Nah kalau di Bible, di Markus 16:15, Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, seluruh manusia. Jadi Al-Quran mengatakan serulah manusia dengan cara hikmah. Bible juga mengajarkan beritakanlah Injil kepada seluruh manusia. Jadi ada dua perintah yang saling hadap-hadapan. Iya. Islam diperintah untuk menyeru dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Kristen diperintahkan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Nah, jadi ini harus terjadi memang. Diskusi ini harus terjadi. Karena agama kita masing-masing mendapatkan amanah untuk memberitakan isi daripada agama kita kepada di luar daripada agama kita itu sendiri. Seperti itu Bang. Iya betul, tapi tidak mesti jadi kita yang bentrokan bang. Iya, Untuk, bentrok, betul. Iya. Ya, jadi bentrokan itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Diskusi Betul, aja, iya, diskusi aja dengan cara-cara yang baik. Karena Al-Quran pun memerintahkan kepada kami jangan berdebat dengan cara yang tidak baik. Ya, jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi Al-Quran juga mengatakan itu. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum. Jangan berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Jadi kita dilarang, tetapi ada perintah gitu. Seperti itu Bang. Jadi sejatinya berdiskusi atau berdebat itu ya harusnya berdebat dengan baik. Tidak ada saling hujat satu sama lain. Seharusnya gitu. Seharusnya begitu bang, maksud Iya. saya. Tapi yang terjadi yang saya pertontonkan, Iya. jadi saling debat bentrokan gitu bang. Ya karena ada yang zalim. Di antara kita ada yang zalim. Ada yang menghujat. Al-Quran mengatakan illal ladzina zalamu minhum. Kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi di antara kita, antara Islam dan Kristen itu ada yang zalim. Saya kalau berdiskusi dengan siapapun, selama mereka tidak zalim, saya akan berdiskusi dengan akhlakul karimah. Karena itu perintah di dalam agama saya Bang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia dengan cara hikmat dan pengajaran yang baik.
Gitu. Hmm. Itu kaidah di Islam. Begitu juga Bang di agama Kristen itu, kasihilah musuhmu sesama dirimu mengasihi temanmu. Iya. Dan kami juga pun tidak ada maksud untuk mengajak membuat satu kerebutan atau satu bentrokan di dalam perbedaan iman Bang. Ya harusnya begitu Bang Aris, harusnya kayak gitu. Tapi di antara kita kan muncul kadang-kadang muncul di antara kita itu yang gelap mata gitu. Yang penting yang namanya Bang Suma pasti penghujat. Yang penting yang namanya Suma pasti penghujat. Itulah yang terjadi saat ini. Sehingga ada yang awam yang tidak terlalu memahami Bible atau konsep kekristenan naik di Komal seketika menghujat, ya, menyudutkan, menghina, merendahkan dan seterusnya. Padahal diskusi baik itu kan bisa kita sajikan. Misalnya kita pilih tema malam ini hakikat ketuhanan. Kita diskusikan bagaimana Al-Quran menarasikan hakikat ketuhanan, bagaimana Bible menarasikan hakikat ketuhanan. Kita adu argumentasi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang elegan. Harusnya kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Tapi kan biasa Bang, tiba-tiba begitu naik, Suma, kau penyesat, kau pembohong. Kan? Itu kan yang biasa mancing. Terkadang ditolong, janganlah emosi, santai-santai, tapi tetap aja digas. Nah inilah yang kena kepada Al-Quran, illal ladzina zalamu minhum. Kecuali kepada orang yang keras hati, orang yang bahlul, orang yang zalim. Maksudnya orang zalim itu tidak mengedepankan kebaikan, tidak mengedepankan persaudaraan, tapi mengedepankan permusuhan. Kepada mereka harus kita tegas. Itu yang biasa terjadi Bang. Seperti itu. Masya Allah, Ukhti Tina. Ya. Jadi saya sebagai netizen, sebagai penonton di bawah Bang, kadang-kadang juga saya menonton live-nya Bang Juma, tapi saya tidak pernah berkomentar yang membuat satu percakapan yang kotor atau membuat kerusuhan. Tentu karena saya menghargai Bang. Cuman perbedaan daripada yang berdebat ini selalu berbeda penafsiran, baik dengan logika juga pun berbeda Bang. Akhirnya timbullah salah satu percakapan menjadi bentrok yang tidak pantas didengar kata-kata itu Bang. Nah di sini saya menilai dan menyimak, mau sampai ke akar pun ini dibahas-bahas nggak bakalan selesai, karena menurut si A tetap imannya yang benar, begitu juga sebaliknya si B imannya yang benar. Gitu Bang. Iya, sebenarnya yang kita butuhkan ini Bung bukan menyelesaikan masalah, bukan. Antar Islam dan Kristen itu masalahnya tidak akan pernah selesai. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah berdiskusi dengan cara yang baik. Kenapa tidak pernah bisa selesai? Karena perintah di dalam Al-Quran itu tidak pernah berhenti, tidak ada batas waktu. Begitu juga di Bible, tidak ada batas waktu. Sehingga ya diskusi ini harus tetap berjalan. Tinggal bagaimana diperbaiki diskusi-diskusi ini agar bisa memberikan edukasi dan menjauhkan kita dari hujat dan saling menghujat satu sama lain. Itu aja sih poinnya. Nah contoh seperti inilah, ada yang menyebutkan saya turun-turun. Di mana kesalahan saya? Kok nyuruh saya turun begitu Bang? Sementara saya kan hanya untuk berpendapat. Tentu pendapat saya ini tidak ada mengenai fitnah atau pelecehan atau penghinaan, tidak ada. Cuman saya minta untuk saling menghargai aja gitu Bang. Iya, begitulah keadaan di depan, di atas panggung Bang Aris. Kalau hanya gara-gara kata turun aja hati kita itu terluapkan, bagaimana dengan orang yang langsung di hadapan kita berbicara, ngatain kita tolol, ngatain kita bahlul, ngatain kita banyaklah. Nah inilah yang biasa tidak dirasakan oleh teman-teman. Sampai cara diskusi itu dikatakan, apa sih cara diskusinya itu tidak bagus, cara diskusinya itu seperti ini dan seterusnya. Ya, tidak elegan, tidak berakhlak dan seterusnya. Ya, itu karena mereka penonton. Selaksa kita lagi menyaksikan pemain bola di stadion, terkadang penonton itu lebih gaduh, lebih heboh, lebih pintar dan lebih menguasai materi. Tapi ketika dia turun ke lapangan, pakai sepatu yang harusnya di kiri pun dipasang di kaki kanan, gitu biasanya, Bang.
Oh iya, baru tahu Bang Juma. Rupanya inilah namanya contoh salah satu kurang vitamin, begitulah kira-kira Bang Juma ya. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Makasih Ya dulu Bang Aris, iya, mau mulai makasih lah. diskusi atau bagaimana? Iya boleh diskusi juga Bang, tapi kita ini kan santai aja Bang, dimana supaya tetap enak perdiskusiannya Bang. Kalau kita saling langsung bawa ke intinya nanti terjadi apa namanya perdebatan gitu Bang. Jadi santai aja, ganti-gantian dulu Bang. Iya, Iya, Bang temanya Aris, yang tentukan tema dulu gitu. silakan Iya. berikan pertanyaannya. Enggak, temanya. Kita beri tema apa ya ini Bang? Kalau boleh usul hakikat ketuhanan. Iya, boleh. Berarti kita berbicara mengenai substansi ya. Esensi. Oke. Ada satu pertanyaan bagi aku Bang. Iya. Tentu karena ini jadi ingin tahu sebagai ilmu pelajaran buat saya mengenai tentang keimanan kita masing-masing Bang. Iya, iya, iya. Apakah di Islam itu ada diajarkan bila mana istri tidak mengizinkan suami menikah kedua kalinya akan berdosa? Iya. Baik. Di dalam Al-Qur'an udah Bang pertanyaannya udah? Iya Bang, iya Bang. Iya. Izin Bang Aris, ada noise Bang. Bang. Mungkin agak jauh dikit. Oke Bang, oke Bang. Ya, aman Bang. Ya. Masih kedengaran Oke. Bang. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apakah ada di Islam itu diajarkan atau di ayat Al-Quran bila mana seorang istri tidak mengizinkan suami menikah kedua kalinya maka istri akan berdosa? Itulah salah satu pertanyaan saya Bang. Ya silakan Oke, Bang. jawab Bang Juma. Oke, baik. Yang pertama di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi tujuan daripada pernikahan itu adalah mawaddatan wa rahmah. Ketika kemudian mawaddatan wa rahmah ini tercederai, maka tujuan pernikahan itu sudah tidak sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Al-Quran. Nah ini, jadi kita menikah, kita menjadi suami dan menjadi istri bagi perempuan, itu tujuannya adalah menjadikan di antara kita laki dan perempuan itu lahirnya sebuah kasih dan sayang. Akan tetapi ketika ada yang minta untuk menikah lagi dan istri tidak mengizinkan, berarti mencederai pernikahan. Mencederai pernikahan berarti gugurnya munculnya kasih dan sayang. Makanya Al-Quran memberikan solusi. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu, kata Allah, fawahida. Itu. Jadi Allah mengatakan, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap wanita, maka nikahilah wanita yang kamu senangi. 1, 2, 3 atau 4. Tapi Allah mengatakan, akan tetapi jika kamu takut, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka Allah mengatakan fawahida. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Cukup 1 istri. Nah, ini menariknya di Al-Quran, karena memberikan solusi 2, 3 dan 4 berarti tidak diharamkan daripada berzina, bisa nikah 2 kali. Nah, akan tetapi ada syaratnya bisa berlaku adil. Tadi kita kembali kepada data yang pertama, Ar-Rum ayat 21. Pernikahan adalah melahirkan di antara laki dan perempuan rasa kasih, rasa sayang. Saya sayang kepada istri, istri sayang kepada saya. Ketika kemudian saya izin untuk menikah istri yang kedua, kasih sayang itu masih melekat pada keluarga kami, maka itu boleh. Tapi seketika kasih sayang itu tidak ada, maka kata Allah fawahida, cukup 1.
Ini jelas diterangkan di Al-Quran, Bu. Silakan. Silakan Bang Aris, kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan dibuka mic-nya Bang Aris. Iya. Bang Dilan, ini Kristen atau Islam? Ya sudah Bang Aris dulu. Oke, tapi menurut dari pandangan pendapat saya, Bang, mengenai tentang yang Abang sampaikan tadi itu, Iya. bagi kami umat Kristen, karena Tuhan sudah menemukan pasangannya sampai maut memisahkan, itulah tetap istrinya, Bang. Mau sebanyak apapun cobaan atau timbul rasa kebencian di antara kedua belah pihak yang saling mencintai dari awal mulanya, tiba-tiba timbul rasa tidak suka atau tidak nyaman, sampai maut memisahkan, tetap itu juga pasangannya, Bang. Kalau bagi agama kami itu Kristen. Iya. Tentu bila mana kami melanggar menikah kedua kalinya, itu namanya dosa bagi kami, Bang. Iya, Masya Allah. Itu bagus itu. Baik. Boleh saya tanggapi? Boleh, Bang. Baik. Jadi saya menghargai ya di Kristen itu kemudian cukup satu dan seterusnya. Iya. Namun ada hal yang menarik di sini. Ketika kemudian tadi saya sudah menjelaskan tujuan pernikahan itu adalah melahirkan, menimbulkan, memproduksi rasa kasih dan sayang dalam rumah tangga. Iya. Ada solusi daripada berzina. Kalau laki-laki itu bisa melakukan adil, misalnya dia adalah seorang bangsawan, punya harta banyak, pangkat yang tinggi, kemudian dia punya badan sehat, jasad, jasmani dan seterusnya, dia punya kewenangan dan seterusnya, daripada dia poya-poya berzina, membuang uang di mana-mana untuk belanja belanja wanita atau jajan istilah kita, maka Allah memberikan solusi, jangan lakukan itu, tapi nikah. Jika istrimu bisa kamu berikan rasa adil. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik di Islam itu ketika Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimani alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullum ri'in bima kasabarahim. Jadi saya harus membacakan, ya mudah-mudahan saya tidak salah. Di situ dikatakan bima kasabarahim. Dan orang-orang yang beriman. Nah ini yang tadi itu ketika kemudian kami diperintahkan beriman itu kan mentaati perintah Allah. Harus adil, kalau tidak bisa adil cukup satu. Mereka ini Bang, ketika mereka menjaga kekerabatan terhadap istri, anak-anaknya dan seterusnya. Hidup berumah tangga tidak hanya sampai di alam kubur, tapi mereka di surga juga bersama dengan keluarganya. Walladzina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka di dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Lalu Allah juga mengatakan begini, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek-nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, istri mereka, suami mereka dan anak cucu mereka. Mereka hidup bersama di jannah sedang malaikat masuk ke tempat-tempat tinggal mereka dari berbagai pintu yang diinginkan. Ini yang saya sampaikan, Bung. Rumah tangga umat Islam itu tidak berakhir hanya sampai di alam kubur. Misalnya istri meninggal, udah selesai, nggak ada lagi pertemuan. Kalau di Islam, nanti di surga mereka berjumpa lagi dengan istrinya. Yang tadi mereka usahakan melahirkan kemudian rasa kasih sayang di antara keluarganya. Kata Allah, di surga mereka masih bersama. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yang mereka perjuangkan, kasih sayang yang mereka perjuangkan di dunia, masih mereka nikmati dalam kehidupan yang kekal, hidup bersama suami, istri dan anak-anaknya. Ini mohon maaf,
Ini saya tidak temukan di Kristen. Mereka setia, tapi begitu mati di surga nggak saling kenal satu sama lain. Jadi saya katakan percuma. Demikian Bang. Betul, percuma. Karena itu tergantung pada orangnya masing-masing, Bang. Kita masing-masing. Kalau kita kuat mengimani iman kita masing-masing itu, tentu tercapai apa yang tertulis di dalam firman itu, Bang. Ya, maksud saya gini Bang Aris. Anda setia kepada istri. Ya. Setiap melihat wanita yang cantik, Ya. Anda mohon maaf, ya ada keinginan gitu ya. Ada keinginan, wah ini wanita cantik. Kenapa? Karena kodrat laki-laki memang kayak gitu. Kodrat laki-laki cinta kepada wanita. Kodrat wanita cinta kepada harta, perhiasan dan seterusnya. Cinta kepada kecantikan dan seterusnya. Itu kodrat, itu kodrat. Nah, sangat disayangkan ketika kita menjaga kemudian untuk setia di dunia, tapi tidak ada artinya. Kenapa? Karena ketika hidup di surga kita tidak bersama dengan dia lagi. Itu yang ada di Kristen. Tidak ada saling kenal lagi dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua. Ini yang kosong di Kristen. Ini yang tidak ada Bang di Kristen. Kalau di Islam, kehidupan berumah tangga di dunia berlanjut sampai di akhirat. Di surga mereka suami istri ini tetap bersama dengan anak istrinya. Ini kekalahan dari pola yang ada di Kristen. Silakan. Itulah pandangan Bang Juma mengenai tentang ayat yang saya sebutkan tadi itu tentang pernikahan itu ya. Oke. Baik, ada satu lagi pertanyaan untuk terakhir Bang Juma. Baik, saudaraku silakan. Masih boleh Bang Juma? Silakan, 1000 pertanyaan buat saudara pun nggak apa-apa. Silakan. Iya, aku tidak banyak pertanyaan, hanya 2 pertanyaan aja Bang, karena ini tentu ingin jadi ilmu pelajaran bagi saya. Silakan saudara. Dan Abang Juma pun selalu saya hormati dan saya hargai di sini Bang. Alhamdulillah, terima kasih saudara Bang Aris. Lanjut. Saya banyak berteman sama orang Muslim. Tentu justru teman-teman inilah yang pernah mengucapkan daripada mengenai tentang Nabi Muhammad mengatakan bahwa Nabi Muhammad punya istri 6 kalau enggak 5. Yang mana dua-duanya itu benar? Cobalah Bang Juma yang membenarkan itu. Tapi yang jelas begitu ceritanya Bang Juma. Yang jadi pertanyaan bagi saya, bagi kekeluargaan itu bila mana seorang rumah tangga mempunyai istri 7, apakah bagus itu dipandang keluarga? Itu pertanyaan saya Bang Juma. Baik saudaraku, jadi gini, ini pertanyaan yang seringkali ditanyakan kepada kami ya. Iya. Kalau Bang Suma yang menikah 1, 2, 3, mungkin kita akan bertanya, apakah ini baik dilakukan oleh Bang Suma? Kalau dilihat dari sudut pandang kemanusiaan kita terhadap orang awam gitu ya, orang biasa. Tapi kalau Bang Suma menjadi seorang misalnya terkenal gitu, kaya raya, kemudian saya memiliki istri orang Makassar 1, lalu saya menikah orang Betawi 1, lalu saya nikah orang Medan 1, lalu saya menikah kemudian orang Sunda 1. Efek positifnya dibandingkan efek negatifnya, saya rasa orang yang berakal sehat akan mengatakan efek positifnya jauh lebih hebat, lebih besar. Yang pertama, pertikaian antara orang Makassar dan orang Sunda itu akan terminimalisir dengan adanya anak saya orang Makassar, anak saya orang Sunda. Saya seorang raja nih, seorang raja. Maka salah satu kemudian hikmah dari Rasulullah Muhammad SAW itu menikah, itu adalah faktor politik. Poligami Rasulullah itu banyak melahirkan berbagai macam kemaslahatan.
Banyak tujuan yang dilahirkan kemudian. Sebab beliau adalah seorang pemimpin. Tidak ada satupun aspek kehidupan dari beliau yang harus dirahasiakan dari orang banyak. Tidak ada seorang pun manusia dalam sejarah melainkan punya rahasia yang ditutupi. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW, cerita sekecil apapun itu terbuka, diketahui dan menjadi bimbingan bagi umat manusia. Rasulullah kemudian menjadi suri teladan. Begitu beliau menikah, itu salah satunya adalah untuk mempersatukan pertikaian, mempersatukan kemudian kabilah-kabilah Arab yang berselisih pada masa itu. Sehingga ketika muncul kemudian dari jazirah yang lain, kabilah yang lain punya istri, di kabilah lain juga punya istri, maka kabilah ini didamaikan. Dengan didamaikannya dua kabilah besar ini, maka Rasulullah dengan mudah mengajarkan misinya untuk menjadi nabi dan rasul. Ya. Beda. Tapi intinya Bang Juma, Iya, apakah silakan. bagus dipandang keluarga besar kita bila mana kita punya istri 7 atau 5 atau 6? Itu ini aja pertanyaan saya, Bang. Oke. Kalau manusia biasa yang makan sehari, puasa sehari, pekerjaan tidak ada, harta tidak ada, pangkat tidak ada, anak terbengkalai, mau melakukan itu nggak boleh. Makanya syaratnya adalah fawahida, harus adil. Adil itu gimana? Apakah bisa dikatakan adil ketika kemudian istri tidak bisa makan di rumah? Apakah bisa dikatakan adil ketika anak-anak tidak sekolah? Apakah bisa adil ketika anak-anak terlantar, tidak punya rumah, tidak punya makanan dan seterusnya? Itu tidak adil. Maka kalau tidak adil, apa kata Allah? Fawahida, cukup satu aja. Jangan lebay nikah sampai 2, sedangkan makan pun tak sanggup. Jangan. Nah, kalau seorang raja, kalau seorang pemimpin punya harta banyak, punya kemudian pangkat yang besar, tinggi, jabatan, kemudian dia punya pasukan banyak, prajurit banyak, justru itu adalah sebuah kehormatan. Ketika seorang yang raja perkasa memiliki anak perkasa-perkasa, anak laki-laki yang banyak, itu adalah suatu keperkasaan bagi seorang raja. Makanya Anda lihat di Bible, bagaimana kemudian raja-raja, Daud, Salomo, bagaimana istri mereka, Yakub, bagaimana istri mereka? Apakah cuma satu? Tidak. Mereka memiliki banyak istri, ratusan istri. Itu kenapa? Untuk menunjukkan kegagahan beliau sebagai raja. Apakah itu tercela? Tidak. Tidak tercela. Tidak tercela. Itu adalah kemudahan. Dan satu hal terakhir dari saya, Bang. Rasulullah Muhammad SAW itu bukan yang mengajarkan poligami, bukan. Dia hanya membatasi poligami itu. Raja-raja nabi-nabi sebelumnya itu banyak istri. Beliau hanya membatasi. Kalau Nabi Musa, kemudian Daud, Salomo, ratusan, 600 istri dan seterusnya. Padahal mereka bukan pemimpin umat. Rasulullah pemimpin umat. Tapi dia hanya dibatasi sekian. Umatnya dibatasi maksimal 4. Itu pun harus adil. Kalau tidak bisa adil, fawahidah cukup 1. Demikian, Bang. Makasih. Tapi cobalah kita Bang berbicara mengenai pandangan-pandangan pada umumnya. Begini Bang, ya, ada satu pengusaha, satu orang kaya mempunyai istri 2 atau 3. Bagaimana pandangan daripada keluarganya? Pasti Bang selalu dipitnah. Betul nggak itu Bang? Oke, saudaraku, kami umat Islam itu di dalam kehidupan beragama tidak tergantung kepada hukum manusia. Kedudukan hukum Allah, kedudukan hukum Tuhan di atas dari segala hukum. Kalau melihat dari pandangan sudut manusia, kemudian hukum Tuhan dicela, itu saya katakan silakan Anda menyembah manusia. Kami menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang mengatur segala-galanya. Itu. Jadi kedudukan kita, cara pandang kita memang berbeda. Cara pandang kita memang berbeda. Daripada seorang pengusaha punya gundik di mana-mana, punya selir di mana-mana, punya selingkuh di mana-mana, begitu dia mati muncul anak-anaknya mengaku dari istri ini, lebih baik menjadi Islam. Di Islam diatur kaidah-kaidah kemudian sesuai dengan ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Seperti itu, Bang. Oke, makasih untuk Iya, sama-sama Bang, sama-sama. Oke. Cukup hanya itulah pertanyaan saya karena di sini saya selalu berpikir negatif, kok bisa-bisanya melakukan
Baik. Seperti ini gitu Bang. Jadi sudah jelas dijawab oleh Bang Juma. Terima kasih dengan atas Siap. atas tanggapan Bang Juma. Oke. Boleh 1 menit dari saya Bang sebelum abang saya ini pamit. Oke, terima kasih Bang. Lanjut Bang. Siap. Apakah saudara tahu bahwa Yesus mengajarkan poligami? Tidak tahu Bang. Masya Allah. Anda Iya. harus memahami Yesus itu mengajarkan poligami Bang. Nah, di mana letaknya ditulis itu Bang? Lukas 18 nomor 29 Lukas 18 nomor 29. nomor 30. Ya, silakan. Apa dituliskan di isinya Bang? Oh, saya juga yang perlu bacakan. Baik. Yesus berkata kepada mereka Bani Israel, bukan kepada Kristen, tapi Bani Israel. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali berlipat kali ganda pada masa ini juga. Oke? Oke. Oke. Nah, dan kalau Anda membaca di Matius 19 nomor 29, Yesus Iya. menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya nanti di surga. Wow. Juga, Bang. Rupanya nanti saya bisa juga punya istri sampai 100 di surga gitu ya Bang. Tapi Yesus menjanjikan pengikutnya. Anda kan bukan pengikut, Anda pentuhan. Beda pengikut, beda pentuhan. Pengikut Jokowi dengan pentuhan Jokowi itu berbeda Bang. Anda pentuhannya. Perbedaannya di mana Bang? Coba jelaskan dulu perbedaannya Oke. supaya saya paham Bang. Oke, baik. Di dalam pengajaran Yesus di Yohanes 10 nomor 27, Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku bersunat, muridku bersunat. Ketika aku sabat, mereka bersabat. Ketika aku menyembah kepada yang esensi yang satu di surga, maka pengikutku juga menyembah hakikat yang satu di surga. Ketika aku mengatakan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi ke bangsa Israel saja, maka pengikutnya Yesus tidak akan ke bangsa lain. Sedangkan Kristen ini adalah bukan Yahudi. Kristen ini bukan Yahudi, bukan Bani Israel. Kristen ini adalah agama yang didirikan oleh Paulus di luar Yahudi. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah sekte dari agama Kristen. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yahudi masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Satu-satunya agama yang didirikan oleh orang Farisi Paulus hanya agama Kristen. Berarti agama Kristen ini adalah agama neraka. Baca Matius 23 nomor 15. Demikian Bang. Terima kasih. Ya. Kalau memang itu kan penafsiran Abang ajaran neraka. Tapi yang saya rasakan selama saya mengimani kekristenan saya, Bang, hanya kasih dan mujizat. Orang yang sakit, Bang, bisa disembuhkan. Itu nyata, Bang. Mujizat. Oke. Mustahil itu Bang. Baik. Sebanyak apapun serangan kepada kami umat Kristen, kami tetap diam dan sabar, dan kami hanya berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni kesalahan dia karena dia tidak tahu apa-apa. Baik, Begitu baik. kami kekristenan itu Bang. Baik. Oke, terima kasih. Saudaraku yang saya hormati, Anda sadar tidak? Nanti di abad ke-20 baru Kristen itu berhenti menjajah. Anda tahu? Nah, itu Anda tahu? logika, ya itu pendapat Abang, enggak. itu Bang Juma. Saudaraku, itu fakta. Itu fakta. Ajaran Kristen memiliki slogan kasih itu nanti di abad ke-20. Sebelumnya Kalau mulai fakta dari itu Bang, Sabar. tidak akan mungkin, tidak mustahil, tidak mungkin terjadi bagi kami itu Bang. Ya. Sekarang Justru begini. kami mendoakan Begini, orang begini. yang sakit. Oke, silakan Bang. Oke, Bang begini Juma. saudaraku. Begini, saya ingin tahu yang menjajah di Indonesia 350 tahun ibadahnya di mana pada hari Minggu? Tidak tahu Bang. Tidak tahu. Oke. Ya. Mereka yang melakukan pembunuhan 40.000 jiwa, kuburannya ada di mana-mana di Nusantara ini, mereka menyembah kepada siapa? Tuhan, Namanya? Yesus. Alhamdulillah. Jadi mata kita, telinga kita, hati kita, kepala kita, akal kita tidak bisa ditipu dengan keadaan itu, Bung. Makanya saya katakan nanti di abad ke-20 baru Kristen mencuci tangan dari melakukan penjajahan dan pembunuhan. Di mana tertulis itu Bang? Sejarah.
Oh, sejarah. Dari sejak Kristen meletakkan batu pondasi pertama kali itu diawali pembunuhan. Tertulis di mana itu, Bang? Oke? Sejarah apa tertulis dengan Sejarah, Bang, kita? sejarah. Oh, Dengarkan sejarah. dalilnya. Oke, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh, supaya dia mati dan dibangkitkan menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Dari batu pondasi pertama berdirinya Kristen itu diawali dengan pembunuhan. Salah itu, Bang Juma. Dan apesnya, Yesus Bang, mati karena menebus dosa manusia. nah itu Bang dia. Juma. Inilah yang dijual oleh Kristen. Yang Padahal menjual kalau itu Anda Bang Juma siapa? Si Judas. Itu yang berzina. Oke, sekarang Itu Bang Juma. sekarang begini. Ya. Apakah Kristen ini bisa berdiri andai saja tidak ada pembunuhan terhadap anak Maria? Bisa, Bang. Bisa. Siapa yang disembah? Tuhan Yesus, Bang. Bagaimana bisa disembah dia belum bangkit? Karena sebelum terjadi pun itu sudah bangkit Tuhan Yesus, Bang. Oh, tidak bisa. Tidak ada orang bangkit dari kematian sebelum mati. Aduh, Bang Juma. Saudaraku, bisakah manusia itu bangkit dari kematian kalau dia tidak mati? Yesus itu karena ada yang menemani, yaitu Roh Kudus, Bang. Saya ulang pertanyaan saya, saudaraku. Bisakah seseorang dikatakan bangkit dari kematian kalau dia tidak mati? Bisa, Bang, bisa. Bisa orang bangkit. Iya. Jelas-jelas Tuhan Yesus menghidupkan orang meninggal. Itu yang dijual kemana-mana, itu yang dijual. Al-Quran juga mengatakan itu, ya. Surah An-Nahl juga Al-Quran menjelaskan bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam membangkitkan orang mati. Jadi gimana, Bang? Kita mau lanjut atau gimana? Ya oke, Bang, sampai di sini aja nggak apa-apa. Oke, sip, saudaraku Aris. Ya, terima kasih Anda sudah Bang berdiskusi Juma. dengan baik. Oke. Mudah-mudahan bisa tercerahkan dan teredukasi dengan materi kita. Terima kasih Bang Aris, sehat selalu, panjang umur, dan pesan saya, tolong belajar Bible lagi dengan giat. Ingat tadi yang saya sampaikan, Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan istri 100 kali lipat di surga. Kemudian di dalam Lukas 18 29 nomor 30, Yesus mengajarkan poligami di dunia. Terima kasih, Bang. Jadi gini, Bang Juma, semua masih lanjut. Baik. Ya, sedikit lagi ya, Bang Juma. Silakan. Gini, Bang Juma, semua tentang kejahatan pun di Bible ada, baik di Al-Quran juga pun ada. Tapi kita sebagai manusia yang punya iman yang baik, Bang Juma, kita mengambil ayat-ayat yang baiknya. Jangan kita ambil ayat yang menyimpang jadi ke neraka gitu, Bang Juma. Kalau saya, Bang, ya gimana? Kalau saya melihat dari kitab suci dan saya melihat dari pola keagamaan tersebut. Iya, itu yang saya itulah lihat. kesalahan abang itu, abang mengambil ayat-ayat yang ke neraka gitu, Bang. Kalau Yang kami Anda- kekristenan ini mengambil ayat-ayat yang baik gitu, Bang. Ajaran kasih. Yang saudara tadi sampaikan, kami Kristen menyembuhkan orang mati, bermujizat dan seterusnya. Saya kasih polanya, Bang. Di dalam Matius 24 nomor 24, Yesus mengatakan bahwa pengajar-pengajar palsu itu, waspadalah kepada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, karena mereka mampu bermukjizat. Di dalam Matius 7 nomor 21, nomor 22, 23, Yesus berkata di sana, ketika orang-orang yang menyembah dirinya, Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Orang-orang yang menyembah Yesus kemudian berteriak, Yesus, bukankah kami mengusir setan, bernubuat, bermujizat dengan menggunakan namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Satu-satunya agama di atas muka bumi yang memanggil Yesus Tuhan hanya Kristen. Berarti Kristenlah yang akan diusir oleh Yesus. Matius 7:21 sampai nomor 23. Saya kira itu bekal buat saudara untuk belajar. Silakan. Ya, terima kasih Bang Juma. Sama-sama, Karena saya juga saudaraku. tidak perlu memperpanjangkan itu, karena ini nanti bisa jadi perdebatan atau membuat satu kericuan. Jadi cukup sampai di sini saya menanggapi Bang Juma, karena saya seorang Kristen
selalu menjaga mulut saya karena bagi Baik. agama Islam sedikit selip berbicara langsung bergerak. Kalau kami Kristen ini hanya cukup mendoakan dan mengadu kepada Tuhan Yesus gitu Bang. Terima kasih Bang Juma. Iya, baik. Oke. Oke. Oke, Itu Bang Haris. setelah iya, baik. Terima kasih. Selamat Siap. malam. Malam. Semoga sehat selalu. Sehat selalu. Oke, Ya. itu sedikit host. Itu Siap. terjadi setelah Indonesia merdeka. Lagian juga kalau Anda berbicara tentang Islam dengan pola yang benar, sesuai dengan data, sesuai dengan yang sesungguhnya di dalam Al-Quran dan hadis, malah kami berterima kasih. Tapi kan masalahnya selama ini orang-orang tidak bisa membaca Quran tapi membahas Quran, menghujat Al-Quran, menghina Al-Quran. Maka itulah yang terjadi. Kalau saudara Aris tadi saudara kita Bang Aris mengatakan kami orang Kristen tidak mau bicara karena sedikit saja bicara langsung kami ya istilahnya langsung ditangkap. Itu karena Indonesia sudah merdeka. Dulu sebelum Indonesia merdeka, kalau ada yang berlabelkan kiai, kalau ada yang berlabelkan santri, kalau ada yang berlabelkan Islam, apa yang terjadi? Itu yang terjadi. Makanya pembunuhan terjadi di mana-mana. Selama 1 hari, enggak. 2 hari, enggak. 1 minggu, enggak. 1 tahun, enggak. 100 tahun, enggak. 300 tahun lebih pembunuhan itu tidak pernah berhenti. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Siapa Tuhannya? Apa nama agamanya? Apa nama rumah ibadahnya? Jadi nggak usahlah kita kemudian mencari mau mencuci tangan. Ini ibarat kata ada orang setelah melakukan pembunuhan, takbuk mati, takbuk mati, takbuk bunuh. Habis itu dia cuci tangan, membersihkan darahnya yang ada di tangannya, bekas orang yang dibunuh. Habis itu ganti bajunya, habis itu pakai celana yang rapi, sepatu, baju yang rapi, bersih. Habis itu pakai parfum, rambut disisir, lalu berjalan. Habis berjalan itu dia mengatakan, selamat pagi teman-teman, ini ada apa? Kemudian ada anak kecil bertengkar. Anak-anakku jangan bertengkar, itu dilarang sama Tuhan Yesus. Kita nggak boleh, kita harus kasih, kita harus sayang, kita ini harus saling melindungi satu sama lain. Itu yang terjadi sekarang. Saya sampai muak. Sampai muak saya. Kita nggak bisa ditipu Bung, kita nggak bisa ditipu. Kita nggak bisa ditipu. Itulah fakta yang kalian kemudian pertontonkan di hadapan kami. Tapi nggak bisa, sejarah berdarah itu tidak bisa dihilangkan Betul, dari Bang, atas betul. muka bumi ini. Demikian. Waalaikum. Kan gak wajib. Apa? Bang, sorry bang, mau nanya deh bang, mau sharing bang. Islam atau Kristen, Bang? Gue Kristen bang, Kristen. Tapi sebelumnya ada Bang Hang Grum yang dari tadi sudah nunggu. Oke. Siap. Bang Hang, silakan dibuka mic-nya. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Bang. Waalaikum Bung, silakan. Iya kan, kenal aja nih Bang Juma. Saya nyimak aja di bawah tadi, Om. Ditarik ke atas ya. Iya, Abang makasih Bang. request mau naik. Ya, saya Murtadin. Mualaf Oh, Murtad. tahun 2017, ya. Yang Berarti oten-oten aja di atas. Ya nggak apa-apa, Bang. Diskusi kembali aja. Nyimak Kenapa aja. bisa memilih murtad, Bang? Bukan murtad saya. Kembali saya mah. Oh, mualaf Islam. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. 2017. Alhamdulillah. Sampai Allahu sekarang. Amin. Istiqamah Bang. Istiqamah, Masya Allah. Amin. Amin. Oke, Bang. Insyaallah. Makasih, Bang. Iya, makasih ya Bang ya. Makasih ya. Ya, oten-oten aja dulu lah. Iya, Siap, Bang. baik. Sini. Barakallahu fiik. Tuh. Bang Yonatan. Dibuka mic-nya. Assalamualaikum bang. Waalaikum. Sorry bang, kaum kafir. Siap. Iya. Berarti tidak sunat dong. Yo lah. Iya. Iya betul. Paulus kan mengatakan orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Di dalam Galatia 2 nomor 14. Iya, lanjut. Izin bang, gue mau sharing aja sebenarnya. Silakan. Kalau gue bertanya soal apa? Sebenarnya kenapa sih mereka dari kaum Quraisy itu sama Islam waktu itu waktu Muhammad itu lahir itu
masih tetap dijaga gitu loh misalnya. Karena kan Quraisy ini kan memang kalau kita lihat dari, kalau saya kan kebetulan beberapa kali dengar, terus beberapa kali juga nonton film Muhammad gitu kan. Kenapa itu masih menjaga keharmonisan? Itu poin yang saya mau sharingin, Bang. Itu dulu lah. Apa ini? Saya belum sampai pemahaman saya belum sampai kepada penjelasan saudara. Oh. Jadi kan kalau yang saya tahu ya, ini saya tangkap aja sih. Semenjak Muhammad itu lahir pun kan ini kan ada kaum kafir gitu di Quraisy tuh. Ini kan ada Quraisy juga kan, dia kan kaum kafir. Tapi Iya. kenapa mereka tetap dipertahankan di Madinah untuk mereka sembayang waktu Muhammad baru lahir? Itu menjadi pertanyaan saya sebenarnya. Itu aja. Dinda Neplus, tangkap penjelasan pertanyaan saudara kita ini. Coba ya saya paksakan Sensei. Oke, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Enggak, gini Yonat. Gini, coba diperjelas, yang dijaga itu kaum Quraisy atau bangsa Quraisy, atau yang dijaga itu Nabi Muhammad SAW? Yang mana yang mau dijaga maksudnya? Yang dijaga tuh Apa? bangsa Quraisy lah. Siapa yang jaga? Yang jaga siapa maksudnya? Kakeknya Muhammad kan jaga, masih mempertahankan. Ya kan memang kakeknya bangsa Quraisy, bahkan pemimpin bangsa Quraisy. Oh. Mm-mm. Jadi memang Terus tetap dipertahankan budaya seperti itu ya berarti di Islam. sebentar, ini pertanyaannya pada saat Nabi Muhammad SAW sudah diangkat menjadi Rasul atau sebelum? Sebelum Bang. Sebelum. Iya, sebelum. Nah, coba dilengkapi pertanyaannya. Sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, maka kenapa bangsa Quraisy itu dijaga oleh kakeknya begitu? Iya, benar. Karena kan Itu bukan kan, pertanyaan. justru itu Bang pertanyaannya, Bang. Kenapa harus dijaga kalau udah ada nabi gitu loh, Bang. Kapan kakeknya tahu bahwa cucunya ini seorang nabi? Nah, justru kan Kapan? ada ramalan, Bang. Ada utusan nabi. Nah, apa sih? Yang Mananya? Iya, coba diulangi aja lah, pertanyaannya diulangi coba. Yang mana yang benar ini pertanyaannya? Ya nanya aja sih, Bang. Pasti kita itu aja. Walaupun buat Ya apa? Coba diulangin lagi lah. Atau nanya yang lain lah. Gini. Bro Yonatan, itu baca nggak thumbnail yang ada di layar? Baca ya bro ya. Iya, oke. Bacaannya apa itu bro? Hakikat ketuhanan ya bro. Oke, silakan. Oke, bersedia nggak kita diskusi tentang hakikat ketuhanan? Boleh, Baik dalam perspektif Islam ataupun perspektif Kristen. Boleh. Bersedia nggak kira-kira? Sepakat ya, karena kan perspektif itu idealis ya. Oh iya, ya nggak mungkin sama lah. Kalau sama berarti Islam kita. Iyalah. Iya makanya lah. Ya justru karena nggak sama maka didiskusikan. Tapi bersedia ya. Bersedia. Oke, lanjut. Siap Sensei. Iya, silakan Bang. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan, mudah-mudahan saudara bisa menjangkau apa yang ingin saya sampaikan. Mohon izin Dinda Neplos terkait dengan pernyataan beliau tadi. Sensei. Kenapa orang Quraisy? Ya kan gitu ya. Yang pertama adalah orang-orang Quraisy inilah yang kemudian akan menjadi bagian daripada misi dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Dan kenapa itu harus terjadi? Karena sebenarnya orang-orang Quraisy itu tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Mereka tahu. Mereka kemudian menjadikan berhala-berhala mereka itu bukan sebagai pencipta, tetapi berhala-berhala mereka ini mereka gunakan sebagai penghubung. Karena mereka tidak bisa melihat Allah, maka mereka membuat karikatur yang mereka anggap sebagai penghubung mereka kepada Allah. Contoh, di dalam Al-Quran surah As-Zumar ayat 3 misalnya.
Atau kita lihat di dalam surah Al-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunna Allah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, mereka ini adalah orang-orang Quraisy. Ketika kamu tanya kepada mereka, orang-orang musyrik ini yang ada di sekelilingmu pada masa Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian datang kepada mereka, apa kata mereka ketika ditanya? Siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab apa? Allah. Layakulunna Allah. Yang menciptakan kami adalah Allah. Ini. Mereka tahu bahwa Tuhan itu Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan Nabi Ismail alaihissalam sudah menanamkan itu kepada mereka secara turun-temurun bahwa Tuhan itu adalah Allah. Allah lillahi dinul khaliq. Walladzina attakhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kazibun kuffara. Jadi ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka membuat patung tidak menyembah patung, tetapi mereka berharap dengan adanya patung ini mereka bisa mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Jadi mereka ketika ditanya, apakah patung ini yang menciptakan kamu? Mereka menjawab, bukan. Yang menciptakan kami adalah Allah. Nah, ketika datang baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu mereka praktekkan kemudian. Sehingga alhamdulillah alhasil ya, Jazirah Arab menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW sampai hari ini. Demikian. Oke, mungkin kita bisa masuk ke dalam tema. Silakan. Oke, silakan. Silakan, Bang. Ya, Mungkin saudara bisa menjelaskan dulu hakikat daripada Tuhan yang Anda sembah itu seperti apa? ya. Ini Silakan. pemahaman dasar sebenarnya. Iya. Kalau misalkan ini mungkin teman-teman yang Kristen juga mungkin tahu sebagian, ada juga mungkin yang sepaham, ada seadek sama saya, ada juga mungkin yang berbeda pendapat. Tapi saya disclaimer dulu dari awal bahwa memang ketuhanan itu kan sifatnya abstrak gitu ya. Ya itu kehendak Tuhan sendiri, kehendak ya, mau dia mau jadi zat, mau dia jadi bukan suatu zat, itu kodratnya ya dialah gitu, dia pencipta. Istilah gini, bagaimana kita membayangkan manusia membayangkan Tuhan itulah yang dibayangkan dia. Nah, disclaimer itu disclaimer awal. Nah, pemahaman saya mengenai ketuhanan itu di iman Kristen, bahwa Tuhan itu satu, esa. Itu esa. Itu perlu diketahui bahwa ilhamnya, istilahnya, oknumnya yang disebut-sebut Bapa, Anak, atau bahkan biasa orang bisa sebut juga bahkan hamba. Tuhan itu bisa jadi hamba, bahkan bisa jadi suatu benda. Itu nyata sebagai Tuhan yang Maha Esa sebenarnya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu esa sebenarnya, Bang. Itu aja sih kalau pemahaman saya mengenai kekristenan itu soal ketuhanan. Namun sepanjang sejarah sampai itu tercatat bahwa bagaimana pemahaman bapak-bapak gereja mengenai Tritunggal, bagaimana pembahasan mengenai bagaimana Bapa Allah, Bapa Putra, Bapa Roh Kudus itu bisa Roh Kudus itu bisa dipahami sebagai iman di orang Kristen sampai saat ini. Itu yang perlu diketahui, Bang. Monggo, boleh dibantah atau mungkin angkat atau gimana ditanggapi. Iya, baik.
Dinda Neplos mau masuk, silakan. Silakan Sensei. Saya dari tadi justru apa ya? Saya meraba-raba penjelasan beliau ini kok cenderung seperti penjelasan yang justru bukan menganut konsep ketuhanan dalam ajaran kekristenan begitu, lebih condong kok ke Islam ini. Oke, Silakan Sensei. Iya. Jadi kalau kita berbicara ya, kita berbicara mengenai hakikat pencipta langit dan bumi. Kalau di Islam itu Allah menerangkan kemudian dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Dia, Allah, tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Allah dapat melihat segala penglihatan itu. Dan Allah maha halus, maha teliti. Ini hakikat Tuhan yang kami sembah. Hakikatnya kemudian, pribadinya itu wujud ada. Tetapi kemudian alat pada diri manusia yang tidak sanggup kemudian melihat wujud daripada Allah tersebut. Jadi hakikat pribadi Allah tidak bisa dipahami melainkan melalui pemandangan suhud, dan juga tidak dapat dipahami melainkan dengan jalan penyucian. Apa itu? Ketika kemudian umat Islam mensucikan Tuhan itu dari segala sesuatu yang pernah kita bayangkan, dari segala sesuatu yang pernah kita lihat. Itulah hakikat Tuhan. Jadi kita tidak bisa kemudian memberikan satu media untuk mewakili Tuhan itu, nggak bisa. Jadi hakikat pencipta langit dan bumi di dalam Islam itu ada. Tetapi kemudian kemampuan manusia itu kemudian tidak mampu menyentuh daripada wujudnya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi Tuhan itu tidak terlihat, tetapi Tuhan itu ada. Makanya dalam Al-Quran juga dikatakan, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Nah sekarang kalau Anda menjelaskan pola yang Anda gunakan, betul kata adik saya tadi, Anda menjelaskan tentang sedikit banyaknya hampir masuk menyerupai konsep ketuhanan yang ada di dalam Islam. Sementara yang kita lihat, Kristen itu adalah sebuah agama, sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan yang menisbahkan Tuhan mereka kepada manusia bernama Yesus. Yesus bisa dilihat dan seterusnya. Silakan. Silakan. Silakan Bang. Mungkin ada bahan yang bisa dibahas. Kan tadi Bang kan sempat dibahas. Kalau Kristen menganiaya Yesus menjadikan Yesus sebagai Tuhan, apa yang menjadi dasar dalam Alkitab Kristen menganiaya bahwa Yesus sebagai Tuhan? Loh, kok makin rancu ini? Iya. Ya, Anda ya. kan itu kan istilah permainan kata aja Bang. Iya, Yesus itu Tuhan bagi Kristen, Bang. Iya. Dialah Tuhan itu kalau di Kristen. Kok Anda jadi bingung? Kok Anda jadi Bang. Iya. Saya mau menjawab statement Abang tadi. Iya, silakan. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan gitu. Coba Bang Yonatan di awal coba kalau boleh saya mengajukan satu permintaan untuk coba membuat satu klaim ya. Ya, apakah Bang Yonatan ini menganggap Yesus sebagai Tuhan atau bukan, supaya kita duduk dulu ini pada pada prinsip fundamentalnya. Menganggap ya Yesus sebagai Tuhan ya. Dari kalau saya berpegang gini Bang. Kalau di dalam Yohanes Bukan, Bang Yonat ini menganggap Yesus itu apa sebenarnya? Biar kita tahu dulu ini. Iya. Takutnya nanti ateis, jangan-jangan nih.
Iya Sensei, soalnya kok agak rada-rada aneh di awal penjelasannya kok identik dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Yang kedua, dia menanggapi bahwa dia bertanya apa dasarnya bahwa Yesus itu bisa dianggap Tuhan. Ini kan jadi rancu. Roma 14:9, Roma 10 nomor 9, itu semua dasar pijakannya Yesus menjadi Tuhan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Satri, lanjut Gurunda. Siap Bang Andi. Ya coba monitor dulu Bang Yonat, monitor dulu, pastikan lagi. Kami ingin memastikan apakah Bang Yonat Nandar ini benar-benar Kristen atau tidak. Iya. Ya, Kristen, Bang. sudah pasti ya, sudah pasti Kristen berarti dalam konsep dalam keyakinannya tetap menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, betul? Iyalah, benar. Siap, silakan lanjutkan diskusi dengan Sensei. Oke, Bang. Iya, nah itu dia. Berarti kan Yesus ini adalah Tuhan bagi saudara. Hakikat Yesus itu apa? Silakan. Ya. Hakikat Yesus Ini kenapa masih di perpustakaan ini Odong? Bang, Bang Yonatan, nggak apa-apa, pakai asumsi aja nggak apa-apa. Udah terbiasa kami. Nggak usah pakai literasi lah, udah pakai asumsi aja lah. Yang penting biar ada aja diskusinya. beliau di perpustakaan jaringan enggak bagus. Oh, Perpustakaannya di atas gunung kali. ya silakan host Bro Sadli, silakan disapa yang. Ya, Bang Dotulong. Selamat malam Bang. Silakan dibuka mic-nya. Ada yang ingin disampaikan Bang? 1, 2, 3. Atau ini Bang Michael. Kenapa? Wis. Bang Michael. Halo, Ya, silakan. tes. Ya, aman Bang. Ini yang mana nih bang? Tes. Jadi ini kesempatan untuk siapa dulu nih bang? Ya udah, Bang Dotulong. Islam atau Kristen? Kristen. Oke Bang, silakan. Oke, makasih untuk kesempatannya. Ini saya penasaran tentang soteriologi di dalam teman-teman Islam. Pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Kalau di Kristen kan ada satu konsep yang kami percaya tentang kepastian keselamatan yang dijamin oleh Tuhan. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan kita akan dijamin, dijaga sampai sempurna nanti, dan kita pasti masuk, bahasa agamanya masuk surga gitu. Nah, apakah ada konsep yang sama seperti itu di dalam iman Islam? Kalau sudah menjadi Islam, pasti keselamatannya dijaga sampai sempurna dan pasti dia masuk surga gitu. Ada Makasih. Bang. Iya. Kalau di Islam itu, sorry adik-adik sekalian ya, biar saya jawab ya. Jadi kalau kita di Islam itu Bung, sangat jelas ya, jaminan keselamatan bukan hanya sekedar jaminan saja. Justru kami menjadi pewaris surga. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Mu'minun. Bagaimana kemudian umat Islam itu diberikan warisan. Nah ini nanti saya akan tanya kepada saudara. Al-Quran menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kada aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang khusyuk di dalam salat. Kalau kita berbicara salat berarti Islam pasti. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang yang menunaikan zakat. Kalau bicara zakat pasti Islam. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang tidak melakukan perzinahan. Mereka yang memelihara kemudian kemaluannya. Lalu kemudian
Apa kata Allah? Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Serta orang yang memelihara salatnya, ulaika hum warisun. Mereka itulah yang mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Boleh dong sekali-kali saya mendapatkan pencerahan dari teman-teman Kristen. Kalau kami kan sholat, kalau saudara nyanyi di hari Minggu, tolong tunjukkan kepada kami. Saya rindu ingin mendengarkan adanya jaminan surga yang seirama seperti umat Islam warisi, bahwa orang yang bernyanyi di hari Minggu menyembah Yesus juga punya warisan surga. Silakan. Bang Suma, jadi ini ada muncul pertanyaan baru lagi, berangkat dari jawaban tadi. Contohnya, Izin Bang, ya, ini ada pemberitahuan live dibisukan selama 10 menit. Jadi kalau tiba-tiba rungkat, mohon maaf ya. Nanti kalau rungkat, misalnya kan kita bisa balik, semua teman-teman bisa kembali ke sini. Kok bisa rungkat ya? Banyak kali yang lapor. Ya Bang. Oke. Silakan Bang. bisa. Silakan. Ya, Jadi gini, Bang Dotulong, sebelum menambah pertanyaan, mungkin sebagai bentuk sikap etis ya dalam dialog atau dalam ruang diskusi, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Bang Zuma atau Sensei. Nah, terlepas nanti sudah dijawab, barangkali boleh silakan kalau mau menambah pertanyaan. oke. Begitu, Jadi Bang Dotulong. Jadi kalau konsep keselamatan di dalam Kristen dalam konteks kepastian tadi ya, bagaimana jaminan surga itu betul-betul nyata bagi orang-orang Kristen itu. Kan pertanyaannya di mana kalau sudah dijamin sedemikian rupa kayak gitu, di mana posisi perbuatan baik kita kan gitu. Nah, di surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 di situ Rasul Paulus jelas sekali menulis tentang konsep keselamatan yang seperti itu. Bagaimana orang-orang Kristen yang diselamatkan karena anugerah itu sudah dari semula dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Nah, jadi di satu sisi mereka sudah mendapatkan jaminan keselamatan, kepastian surga itu. Nah, di sisi yang lain, dari sudut pandangnya sebagai manusia, dia juga sudah diciptakan dan dia akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, seperti itu. Itu konsep keselamatan yang tentang kepastian tadi. Nah, boleh saya tambahkan pertanyaan tadi, Bang Suma? Saudara saya, jadi gini, saya akan mempersilahkan saudara bertanya setelah ini, tapi saya ingin mengatakan begini. Saya sebagai orang yang belajar Bible, mohon maaf saya katakan saya belajar karena memang saya belajar. Saya tidak pernah menemukan adanya jaminan surga untuk mereka yang ibadah hari Minggu menyembah Yesus. Selaksana sedetail Al-Quran menjelaskan seperti yang saya terangkan tadi. Salat, zakat, tidak berzina, mereka diberi warisan surga. Artinya kalau berbicara mengenai salat, berarti kita berbicara mengenai prosesi ibadah. Prosesi ibadah Kristen hari Minggu itu bernyanyi di gereja menyembah Yesus. Ada jaminan? Tidak akan pernah kita temukan jaminan itu. Jadi lanjut Bang Suma. Iya. Jadi yang ada di dalam Al-Quran yang mengatakan salat itu diberi jaminan keselamatan surga, saya belum menemukan adanya ibadah Minggu diberi jaminan surga. Kecuali Anda ingin memberikan data, silakan. Kalau Anda hanya membaca Efesus 2, itu kita masih abu-abu karena Efesus 2 itu masih ambigu. Silakan. Kalau soal beribadah hari Minggu dan menyembah dan lain-lain itu kan ekspresi iman. Jadi kalau ekspresi iman dan kita tuntut di mana ada ayat di dalam Alkitab, ekspresi iman itu harus nanti kalau kalau mau disanggah lagi Sedikit saudaraku, sedikit. Ya. Oke, jadi gini. Dengan kata lain, saya harus menjelaskan bahwasanya apa yang kita lakukan
di dalam kehidupan keberagamaan kita ini, itu harus ada hukumnya, harus besar pijakannya. Karena satu, Tuhan memberikan tuntunan untuk dilakukan. Dua, Nabi memberikan contoh tuntunan untuk kita praktekkan. Tapi kalau tidak ada contoh, lalu kita mimpi itu adalah sebuah keselamatan ketika kita melakukan, ini namanya buta. Contoh, di dalam pengakuan Tuhan kepada Nabi Musa, itu terlalu berat. Yesus saja, Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan melakukan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka, tempat terhina. Akan tetapi barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi alias surga. Itu polanya. Itu polanya. Sama seperti Matius 19 kata Yesus ketika ditanya, "Guru, perbuatan." Coba, ini indikasi perbuatan. Perbuatan apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk surga? Apa solusi Yesus? Ibadah hari Minggu, sembah aku. Tidak. Kata Yesus, jika engkau ingin masuk ke surga, lakukan segala perintah Tuhan. Kata murid, perintah yang mana? Wahai guruku, Yesus. Coba Anda baca satu perikop Matius 19. Pertama, jangan membunuh. Itu yang pertama. Jangan bersaksi dusta. Jangan berbohong. Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Hormati kedua orang tuamu. Pelihara sabat dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada satupun dikatakan di sana, ibadahlah hari Minggu, sembahlah manusia saya Yesus ini. Nggak ada. Lalu bagaimana mau mendapatkan jaminan keselamatan? Justru yang ada Matius 7:21 sampai 23 yang menyembah Yesus justru diusir karena dianggap oleh Yesus sebagai pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan tempatnya di neraka, Bung. Oke, saya kira gitu ya. Tidak ada jaminan surga buat teman Kristen. Sekarang masuk ke pertanyaan kedua, silakan. Ya, argumentasi itu masih bisa dibantu, tapi saya lanjut saja daripada lebih panjang. Silakan. Yang pasti tadi yang Lukas 19 itu saya kira Bang Suma salah tafsirannya itu. Matius 19, Bang. Matius 19. Matius atau Lukas 19 tadi yang dibilang. Matius 19. Ya, yang tentang narasi ada seorang muda yang kaya itu yang datang ke Siap, betul. Tuhan Yesus, Itu Matius kan? 19. Tapi ketika Tuhan Yesus menjawab orang muda itu bukan ketika dia ingatkan tentang Taurat, Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan bahwa Anda harus melakukan hukum Taurat baru selamat, bukan seperti itu. Tapi kesimpulan atau konklusi dari narasi itu, dari cerita itu, bagaimana Yesus ingin menekankan bahwa orang muda itu harus menjual segala miliknya. Nah, di situ itu pun tidak bisa ditafsirkan secara literal. Nah, sehingga kebanyakan dari orang-orang Kristen atau ya yang serius dengan belajar Alkitab, mereka akan menafsirkan orang-orang yang bisa diselamatkan. Kan di situ konteksnya sedang mempertanyakan tentang keselamatan kan. Nah, di situ konsep menjual segala milik di situ mengundang satu interpretasi bahwa orang yang akan diselamatkan dia harus melepaskan segala haknya, bahkan kemampuannya untuk melakukan perbuatan baik harus dilepaskan karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kehidupannya. Nah, itu tafsiran sederhananya sebenarnya, Bang Suma. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan. Ini pertanyaan praktis sebenarnya tentang sholat tadi, kepastian surga bagi orang-orang yang sholat kan, kalau tidak salah seperti itu. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Contohnya saya sebagai seorang Islam yang sudah taat menjalankan semua rukun Islam, termasuk giat sekali dengan sholat. Nah, saya rajin sholat terus. Nah, tiba-tiba di tahun-tahun terakhir saya mau mati, mungkin 1 tahun terakhir saya tidak bisa sholat seperti itu. Nah, apakah keselamatan saya akan hilang atau bagaimana? Jadi kan ketika saya tekun sholat, saya selamat kan, pasti selamat. Nah, tapi ketika 1 tahun terakhir saya tidak bisa melakukan sholat, apakah keselamatan saya hilang seperti itu atau bagaimana? Bagaimana cara menjawabnya? Makasih. Baik, saudara saya, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan
di surah At-Taghabun ayat ke-9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari di mana Allah kemudian mengumpulkan seluruh anak keturunan Adam alaihissalam, mulai dari Adam sampai manusia terakhir, akan dihimpunkan untuk kemudian dikumpulkan pada suatu hari di mana semua kesalahan-kesalahan akan dibuka, akan dibongkar, akan diadili oleh Allah. Apa kata Allah? Di antara manusia yang dikumpulkan dari Adam sampai manusia terakhir, di antara mereka barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi ketika kemudian dikatakan bahwasanya umat Islam itu melakukan perbuatan dan amalan serta mereka beriman kepada Allah, kesalahan-kesalahannya itu akan dihapuskan oleh Allah. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam surga dan itu adalah kemenangan yang agung kata Allah. Jadi di Islam itu sangat jelas. Kalau umat Islam itu kemudian mati dalam keadaan Islam, dia Muslim, tidak menyembah selain daripada Allah, mereka akan diampuni dosa-dosanya. Makanya Al-Quran mengatakan illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a, kecuali orang yang bertaubat. Jadi tadi ini bertaubat mereka. Orang-orang yang tidak bisa sholat, kemudian lalai dari melaksanakan sholat dikarenakan uzur, lalu mereka bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan. Apa kata Allah? Mereka itu akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi, dizalimi dan dirugikan oleh Allah. Sedikit pun. Ini kata Allah. Wala yuzlamuna syai'a. Mereka tidak dirugikan, mereka tidak dizalimi sedikit pun. Seperti itu Bung jawabannya. Jadi ketika ada orang yang Islam, salat, taat, kemudian dia sakit, itu uzur, ada sakit. Mereka tidak bisa lagi kemudian melakukan salat berjamaah. Melainkan di dalam Islam itu kalau nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk baring. Kalau dalam baring itu artinya hanya dalam hati. Kalau dalam hatinya pun sudah tidak bisa sholat, maka tunggulah dia yang akan disolati. Begitu. Silakan. Ada lagi? Cukup Bang Su, makasih untuk jawabannya. Makasih saudaraku Datu Longs. Semoga hidayah datang kepada saudara. Silakan adik-adik yang lain ada mau ditambahkan. Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu hal yang menarik Bung dulu ya, ini kan tema kita tentang hakikat ketuhanan. Sebenarnya yang ingin saya bahas di sini, ketika Yesus itu dianggap Tuhan, yang ingin kupertanyakan hakikat Yesus ini apa sebenarnya? Karena di dalam Yohanes 4 ya, Yohanes 4 nomor 24 kalau nggak salah di situ diterangkan begini. Tuhan itu, Theos itu adalah roh, maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Kan gitu. Artinya ketika dikatakan Theos itu adalah roh, berarti hakikat daripada Theos adalah Tuhan, adalah Bapa, itu adalah roh. Nah bagaimana dengan Yesus? Hakikat Yesus ini apa? Apakah hakikat Yesus juga adalah roh? Itu sebenarnya ingin saya perbincangkan. Kalau kami, saya seperti yang saya terangkan tadi, hakikat daripada Allah itu laisa kamitslihi syai'. Hakikat daripada Allah, Asy-Syura ayat 11, Tuhan pencipta langit dan bumi yang disebut Allah itu tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama seperti Allah. Maka hakikatnya seperti itu. Nah, kalau dikatakan Allah hakikatnya roh, mohon maaf saya harus mengatakan berarti hakikat Tuhan Anda itu makhluk halus. Karena roh itu adalah makhluk halus. Nah, ini yang ingin sebenarnya saya bahas dengan orang yang benar-benar ahli di bidangnya, orang teman-teman Kristen yang ahli. Hakikat Yesus ini sebenarnya apa? Apakah roh atau daging? Yang gitu. Silakan. Boleh masuk lagi Bang.
Silakan saudaraku, silakan. Ini memang diskusi yang menarik ya kalau bahas tentang hakikat ketuhanan di dalam konteks kekristenan, apalagi mempertanyakan hakikat Tuhan Yesus itu. Iya. Memang di dalam sejarah gereja juga bahkan banyak sekali yang bisa digolongkan itu Kristen tapi dicap sesat karena salah menafsirkan tentang topik ini. Nah kalau penjelasan saya tentang hakikat ketuhanan dalam kekristenan, lebih khususnya Yesus kan itu di Yohanes 1 ayat 1, Yohanes menginformasikan kepada para pembacanya waktu itu bahwa Yesus itu adalah Logos, NRK, Logos. Pada mulanya adalah firman itu. Nah, menarik ketika pemakaian Yohanes, dia memakai istilah Logos ketika menggambarkan firman itu. Karena Logos kan ini konsepnya filsafat Yunani. Orang-orang Platonis itu tidak asing sekali dengan kata Logos itu. Sedangkan dalam orang-orang Yahudi atau orang-orang Ibrani lebih tidak asing dengan kata dafar, itu juga firman. Sebentar izin Bang Do Tulong, kalau mau merujuk kepada pemikiran era Platonis, apakah Bang Do Tulong juga pernah mendengar bahwa Yohanes 1 itu berangkat dari himne Platonis? Iya. Oke. Gini. Pernah mendengar itu? Ini jadi kan kekristenan itu muncul. Kekristenan itu muncul di era di tengah-tengah nuansa Yahudi, Yudaisme, tapi juga di situ kejayaan Yunani kan. Di mana filsafat Yunani itu sangat berkembang pada waktu itu. Sehingga walaupun kekaisaran Romawi yang sangat berotoritas, tapi orang-orang Romawi tidak ingin meninggalkan tradisi-tradisi Yunani dalam konteks filsafat juga tidak ditinggalkan. Nah, jadi sehingga ketika Yohanes menggunakan kata logos, orang-orang atau pembaca waktu itu tidak asing dengan konsep logosnya Plato begitu. Itu yang karena masih nuansa itu masih dapat di zaman Perjanjian Baru gitu. Nah, ketika Yohanes membahas tentang logosnya yang dimaksud Yohanes itu tidak sepenuhnya logos yang sedang dibayangkan oleh orang-orang Yunani tentang konsep idealnya Plato itu, dan tidak sepenuhnya juga seperti firman yang dibayangkan oleh orang-orang Yahudi atau yang sering dibilang dafar itu. Nah, ini kan menjadi sangat unik juga ketika, jadi sebenarnya hakikat Tuhan Yesus sebagai logos itu seperti apa? Apakah roh atau firmannya? Terus itu firman dari Allah, terus tiba-tiba keluar, Allah tidak bisa berbicara karena firmannya sudah keluar. Nah, itu yang memang sangat sulit untuk didiskusikan memang. Tapi ini bagus, yang ingin saya, bagus Bang Do Tulong udah berani jujur, itu bagus. Cuman kalau izin ya Sensi ya, kalau boleh dari beberapa sumber, baik itu dari Alkitab atau mungkin dari beberapa faham atau aliran filsafat, pada akhirnya kira-kira yang tepat untuk mendudukkan posisi Yesus ini dalam hakikatnya, catat ya, hakikat itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar katanya itu hak, artinya apa? Asli, benar, otentik, dan nyata. Dalam kaidah terminenya, bukan dalam kaidah epistem, dalam kaidah terminenya ini bicara soal kesejatian, kan begitu. Nah, kalau kita jadikan Yesus sebagai objeknya hari ini yang dianggap oleh Tuhan, yang dianggap oleh Kristen itu adalah Tuhan, maka hakikat dari Yesus ini apa menurut pandangan Bang Do Tulong? Hakikatnya sebenarnya manusia lebih tepatnya, atau justru Tuhan lebih tepatnya? Nah, mungkin secara ringkas saja saya ingin menjelaskan tentang konsep inkarnasi. Bagaimana logos itu yang di dalam Filipi pasal 2 itu dia berkenosis kan, itu bahasa Yunani-nya, dia logos ini yang tadi ini yang sangat membingungkan ini, entah logos Yunani atau firman yang sedang dibayangkan oleh orang Yahudi, akhirnya dia berkenosis. Nah, konsep kenosis ini itu sebenarnya tidak bisa diterjemahkan sebagai mengosongkan diri, dan sehingga Yesus yang Allah ini, nah secara ontologis Yesus itu Allah, itu garis besarnya pertama. Dan Allah ini yang diidentifikasi oleh Yohanes sebagai firman, ketika dia berkenosis, dia menambahkan kemanusiaan di dalam dirinya itu.
Itu makna dari kenosis sebenarnya. Jadi Yesus, Allah yang disebutkan logos ini, ketika dia berinkarnasi, dia menjadi manusia itu, dia itu menambahkan kemanusiaan di dalam keilahiannya itu. Nah, ini juga pasti akan sangat bingung karena ya tidak ada epistemologi di dalam dunia ini yang bisa mendekati kerumitan itu gitu. Nah, sehingga apapun penjelasan, sebaik apapun penjelasan dari para teolog, kita butuh loncatan iman untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi seperti itu. Nah, itu sebenarnya seperti itu, karena di mana-mana kalau kita mau membahas tentang Tritunggal itu satu sesi yang begitu panjang. Di kampus-kampus teologi itu ya tidak mungkin hanya dibahas 2 SKS, pasti 4 SKS, dan itu diulang-ulang setiap semester, dan itu juga menjadi diskusi-diskusi yang menarik di dalam kelas-kelas teologi seperti itu. Nah, dalam konsep Trinitas ini, Bang, dalam konsep Trinitas, seberapa hebat pun para teolog akan menjelaskan tentang konsep Trinitas, pasti tetap dia akan meninggalkan paling tidak secerca misteri di sana. Itu tidak akan bisa terjelaskan secara sempurna dengan rasio kita yang terbatas ini. Seperti itu. Nah, sehingga ya akhirnya kita leap of faith tadi saya bilang, kita butuh loncatan iman untuk percaya inkarnasi Kristus. Tapi apakah misteri ini akan menutup iman kita kepada Dia? Tidak. Tapi misteri ini adalah satu keunikan tersendiri bagaimana kita bisa menghayati Allah yang seperti itulah yang kita sembah. Nah, dan kami orang-orang Kristen, ya saya tidak tahu kalau saya mewakili semua orang Kristen, tapi saya pribadi dengan konsep ketuhanan yang seperti inilah akhirnya saya terkagum-kagum, dan dengan kehadiran Kristus, dengan inkarnasinya Kristus, itu adalah representasi Allah yang sangat transenden itu, sehingga dalam diri Kristus saya bisa melihat Allah yang tak terlihat itu. Seperti itu. Nah, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, Dinten Epos. Jadi gini, saudara Dolu, Anda menganggap bahwasanya di awal membingungkan, kemudian luar biasa, dikarenakan Tuhan yang maha besar itu menjadi maha kecil. Itu poinnya. Kemudian Anda mengatakan berat, 2 SKS, 4 SKS, dan itu adalah suatu perbincangan yang sangat menarik. Memang menarik. Kenapa menarik? Karena tidak rasional. Hanya membuahkan puing-puing asumsi yang kemudian menjadikan iman sebagai solusi terakhir, meski tidak rasional. Maka muncul pertanyaan, hakikat ketuhanan daripada iman Kristen itu apa sebenarnya? Kalau dikatakan roh, ada dalil, memang roh. Yang saya katakan Yohanes 4 tadi. Kalaupun Yesus dikatakan berinkarnasi, menjadi manusia, tetap saja kenapa Yesus mati? Oh, itu manusianya, yang Tuhannya adalah roh. Nah, sekarang saya ingin kesimpulan akhir dari saudara. Ketika berbicara mengenai hakikat ketuhanan, di dalam Al-Quran sudah jelas, laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tuhan itu tidak bisa dijama oleh penglihatan mata. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Tidak bisa dicapai oleh penglihatan manusia. Lalu kemudian Al-Quran juga mengatakan innamat tunsiru manittaba'a dzikra wa hasyir rahmana bil ghaib. Allah itu gaib. Gaib artinya tak terlihat oleh mata manusia. Kemudian di dalam Al-Quran surah Asy-Syura 43 juga demikian adanya. Banyak dalil bahwa umat Islam dituntut untuk bersabar, sehingga kemudian apa yang diceritakan tentang konsep ketuhanan itu tidak mesti terlihat oleh mata, tidak mesti terlihat oleh panca indera kita. Dalam hal ini adalah mata kita. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan, kami takut kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Kami beriman kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan Anda ada yang tak terlihat, Tuhan Anda ada yang terlihat. Nah, sekarang saya ingin ada kesimpulan akhir dari penjelasan saudara, bahwa hakikat daripada Tuhannya Kristen itu adalah bla 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 bla. Bla 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 bla. Apa yang menjadi hakikat Yesus ini? Karena dia manusia. Nah, hakikatnya apa dia ini? Andai saja
Anda mau mengikuti apa yang diajarkan oleh kitabnya orang Yahudi 2 Samuel 7:22. Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Maha Besar yang tak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu Maha Besar, tidak serupa dengan makhluk. Asyura ayat 11, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Nah sekarang Yesus serupa dengan kita, Yesus manusia. Maka muncul pertanyaan untuk menaikkan level kesembahan saudara yang adalah manusia. Hakikat Yesus yang manusia ini sebenarnya apa, Bung? Itu pertanyaan saya, silakan. Secara sederhana saja, hakikat Yesus itu adalah Allah, seperti itu. Justru yang saya tanya ini, Allah ini hakikatnya apa gitu loh. Nah, mungkin kita dipisahkan dari model berpikir yang beda antara bagaimana Kristen memahami Allah itu dan teman-teman Muslim memahami Allah. Kalau saya boleh tanya, Bang Suma, kalau di dalam Islam itu Allah itu nama atau predikat? Gitu? Nama. Nah, makanya itu sudah ada perbedaan kan. Kita sudah memiliki presuposisi yang beda kan. Kalau di dalam kekristenan Allah itu predikat. Jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi gini, yang perlu saudara pahami ketika menggunakan kata Allah, di mana Allah sendiri itu adalah Allah dan Allah ini asalnya adalah Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya kalau Anda buka KBBI, ALLEH itu adalah nama Tuhan di dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab diambil kemudian oleh lembaga kitab saudara, dijadikan sebagai gelar. Maka itu bukan yang jadi permasalahan sekarang. Ketika kemudian saya bertanya, hakikat Yesus itu adalah Tuhan, ini maksudnya apa? Justru yang saya tanya, hakikat daripada Yesus itu adalah Tuhan, itu apa? Manusiakah dia? Dagingkah dia? Makhlukkah dia? Atau apa hakikat Yesus ini? Karena ada Tuhan kan tadi. Anda mengatakan menarik dan sangat tertarik dan sangat asik membahas ini. Makanya muncul pertanyaan, hakikat daripada ketuhanan Yesus itu apa? Ini yang ingin saya tahu. Karena hakikat dari ketuhanan, dari Tuhannya Bani Israel itu adalah tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7:22. Yesaya 45 nomor 5. Tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada. Keluaran 33 nomor 20. Tuhan tidak pernah terlihat oleh manusia. Tidak bisa manusia melihat Tuhan. Yohanes 5 nomor 37. Bapa itu tidak pernah dilihat. Tidak ada orang yang bisa melihat Bapa. Nah, ini Yesus di tengah-tengah Bani Israel muncul, dibunuh oleh manusia. Yang saya tanya, hakikat manusia Yesus ini apa? Kok ngeden kali gitu loh. Orang Kristen ini menyembah manusia seperti Yesus ini. Maka muncul pertanyaan, apa hakikat Yesus sebenarnya? Silakan. Pertanyaannya, Bang itu cepat muter di situ terus nanti Bang Suma. Ya karena nggak ada jawaban. Bukan karena nggak jawab ya, karena kita sudah dibatasi oleh iman kita masing-masing. Gitu. Ya, Selamat malam, Bang Juma. Iya malam. Justru itu yang saya tanyakan. Hakikat Bisa ku jawab? Silakan. Hakikat dari Yesus adalah firman Elohim, rohnya Elohim yang telah menjadi manusia, wujud dan cahaya kemuliaan Elohim, itulah Yesus. Ibrani 1 ayat 3. Tadi firmannya yang menjadi manusia, itulah Yohanes 1 ayat 14. Itulah hakikatnya Yesus. Kesimpulannya terlalu banyak. Hakikat itu adalah keadaan yang sesungguh-sungguhnya. Keadaan yang sesungguhnya. Yesus dia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu dia. Tuhan itu gelar, Juru Selamat itu pekerjaan. Yang saya tanya hakikat. Kayaknya nggak benar. Udah diterangkan. Udah diterangkan seperti itu. Apalagi mau kalian maksud? Hakikat Yesus roh tadi Ibu bilang, betul? Rohnya Elohim, firmannya Elohim yang menjadi manusia, itulah Yesus. Kita sepakat menurut pemahaman Ibu Darni, hakikat daripada Yesus adalah roh Elohim, betul? Firman Elohim ya, rohnya Elohim ya. Beda dengan roh-roh kita yang ada di bumi ini ya. Kalau kita, roh kita pemberiannya Elohim. Kalau Yesus langsung rohnya langsung menjelma jadi manusia. Itu dia. Mau turun menyelamatkan manusia dari dosa gitu dia. Beda. Ibu Darni bisa membacakan saya
kemudian Yohanes 3 nomor 34. Bisa? Silakan. Yohanes 3:34. 3 nomor 34. Iya. Iya. 25, tunggu ya. 36, 34. Yohanes 3 ayat 34. Judul perikopnya kesaksian Yohanes tentang Yesus. Dah, 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, itu dia. Ya. Yang saya tanya di sini, Roh Elohimkah yang ada di dalam orang-orang yang menyampaikan firman Allah? Menurut Yohanes 3 nomor 34. Ya, termasuk nabi-nabi. Oke, baik. Berarti pada hakikatnya nabi-nabi itu hakikatnya adalah Roh Elohim, betul? Bukan, beda. Pemberian, itu pemberian. Sama kayak kita manusia kalau nabi-nabi. Sama seperti kita seluruh manusia ini. Karena kalau tidak ada roh Allah yang di dalam diri kita manusia ini, kita dead, mate. Kalau Yesus beda, dia Elohim itu sendiri, rohnya itu sendiri yang turun ke bumi mau menyelamatkan, mau menebus manusia dari dosa. Nabi-nabi, para nabi-nabi yang lain nggak ada tercatat sebagai penebus manusia dari dosa. Hanya Tuhan itu sendiri yang bisa menebus. Karena di perjanjian lama pun selalu Elohim mengatakan, akulah penebusmu, akulah juru selamatmu. Itulah Yesus menjadi manusia turun ke bumi dia. Kalau Elohim itu langsung turun ke bumi ini, kiamat dunia ini hancur lebur. Jadi diutuslah, ya, dibilang utus, tetapi berbeda dengan Musa, berbeda dengan Abraham, berbeda dengan Nabi Elia dan lain-lain, Daud dan segala macam. Itu beda. Kalau Yesus khusus langsung rohnya Elohim itu, firmannya Elohim itu turun ke bumi, gitu dia loh, Bang Juma. Oke, baik. Ibu, satu lagi saya minta boleh? Apa itu? 1 Samuel 18 nomor 10. 1 Samuel. Siap. Raja-raja Samuel. 1 Samuel berapa? 18:10. Ada, dapat. 1 Samuel 18 ayat Itu 10. mengenai roh jahat benar itu. Ini ya ada juga roh jahat. Memang ada di dunia ini, memang ada roh jahat. Ayat 10. Judulnya 1 Samuel 18 tadi ya. Ayat 10. Oh. Siap. Hah? Iya, Ya. betul. Judulnya Saul benci kepada Daud 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Datang merasuki roh jahat si Saul ini. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Udah, apa itu? Oke, baik. Kenapa itu? Saya ingin bertanya kepada Bu Darni. Hakikat daripada roh setan yang merasuki Saul ini apa? Hakikatnya kejahatan yang ada. Kejahatan menimbulkan segala kejahatan. Itu. Hakikat Kalau itu sih. roh Allah itu pasti melakukan kebenaran. Makanya dikatakan sembahlah Tuhan Allahmu dengan roh dan kebenaran. Saya ulang. Kalau ulang, Bu Darni. Saya ulang. Okay. Ra Elohim, roh Elohim, roh jahat dari Elohim. Yang saya tanyakan adalah roh jahat yang berkuasa atas Saul ini hakikatnya apa? Hakikatnya maksudnya kayak mananya sekarang ini? Yesus hakikatnya adalah ruah Elohim. Iya. Roh dan Iblis. firman Elohim. Kalau yang merasuk kepada Saul ini adalah roh kejahatan. Nah, sekarang itu roh kejahatan ini hakikatnya apa? iblis lah. Ya, hakikat daripada iblis adalah Kejahatan. Di Kejahatan situ itu- dia berputar-putar. kejahatan itu sifat. Jangan buat gitu aku, Bang Juma. Aku nggak ada sekolahku. Yang jujur-jujur aja lah. Jadi hakikat Yesus itu adalah ruah Elohim. Hakikat iblis yang datang kepada Saul juga itu adalah ruah Elohim. Bukan gitu. Kalau roh
roh jahat itu rohnya Lucifer. Kan Lucifer ini kan itu dulunya malaikat Lucifer di surga, dia pemimpin biduan. Nah, itulah yang dijatuhkan Elohim sepertiga malaikat bersama Lucifer turun ke bumi. Jadi diberikan kuasa kepada Lucifer ini dan pasukannya untuk menggoda manusia agar tidak menyembah Elohim yang benar. Nah, inilah tadi itu yang masuk ke roh si Saul. Nah, roh dari Lucifer ini, iblis ini. Begitu loh Bang Juma. Jangan samakan roh iblis dengan roh Elohim. Beda. Tapi roh iblis berkuasa di muka bumi ini, berlaga sekarang roh Elohim dengan roh apa? Roh jahat. Karena Elohim itu mau memberikan dua pilihan kepada manusia, mau ikut Lucifer atau mengikut Elohim, gitu Roma. Oke, satu lagi Bu Darni. Ketika saya mengatakan 1 Samuel 18 nomor 10 di situ jelas sekali bahwa ruah Elohim, ruah jahat Elohim datang kepada Saul. Oke? Di situ dikatakan ruah jahat dari Elohim, ruah Elohim. Yesus Jangan salah kupotong. Jangan bilang roh jahat dari Elohim. Rohnya si Lucifernya yang datang ke sini, bukan rohnya Elohim. Bu Beda. Darni, original teksnya mengatakan seperti itu. Ruah ra Elohim, ruah ra Elohim, ruh jahat Elohim, ruh jahat Elohim. Original teksnya mengatakan itu. Kita nggak bisa lari kemana-mana. Jadi terserah Bang Juma lah. Oke, sekarang begini. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan begini, Bu. Yesaya 45 nomor 7. Yang menjadikan terang dan yang menjadikan gelap. Gelap dalam bahasa Ibrani adalah cosek. Cosek itu artinya kegelapan. Lalu kemudian yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan Ra. Ra itu apa? Evil. Apa itu evil? Iblis, si jahat. Oke? Jadi memang Tuhan yang menciptakan Ra. Tuhan yang menciptakan kejahatan, Tuhan yang menciptakan iblis. Makanya di dalam Yohanes 1 nomor 3, di situ jelas sekali dalam kitab Ibu, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Segala sesuatu, arti termasuk iblis. Begininya itu, kalau iblis gini Bang Juma, gini. Awalnya Lucifer ini pemimpin biduan di surga. Udah. Dia itu mau menyamakan dirinya, dia cemburu karena dia tidak diikut sertakan untuk penciptaan ini. Jadi makanya dia dijatuhkanlah ke bumi beserta dengan para pasukannya, ada sepertiga malaikat. Itulah iblis jin-jin yang turun ke bumi ini. Nah, jadi setiap orang yang melakukan kejahatan dari iblis inilah itu, bukan dari Allah lagi Bang Juma, bukan, beda. Setiap orang yang melakukan kejahatan itu datangnya dari Lucifer ini tadi, dari anggota yang dibuang ke bumi ini tadi Bang Juma, yang sekarang mereka disembunyikan di gua-gua. Gitu dia. Dari anggota biduan. Baik. Iya, di awalnya di surga, pemimpin biduan. Itu. Kenapa ada pengkhianatan? Kenapa ada kemudian malaikat ini memberontak? Karena Tuhan telah menciptakan evil, Ra. Dia menciptakan evil, dia menciptakan kejahatan, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kemudian Ra, evil, kejahatan. Akulah Tuhan yang menciptakan semua ini. Oke, akulah Tuhan yang menciptakan semua ini. Jadi memang Tuhan yang menciptakan. Makanya saya katakan, kalau Tuhan yang menciptakan, maka tidak salah di dalam 1 Samuel 18:10, iblis itu adalah ruah Elohim. Yesus adalah ruah Elohim. Hakikat Yesus sama-sama ruah Elohim, berarti mohon maaf sebesar-besarnya. Berdasarkan 1 Samuel 18 nomor 10 dan pengakuan Bu Darni bahwa Yesus itu adalah hakikatnya ruah Elohim, maka hakikat si jahat, si evil, dan hakikat Yesus adalah S-A-M-A. Sama. Tidak. Itu versi Bang Juma. Tunggu dulu.
Tunggu Roma. Tunggu Roma, tunggu Bang Juma. Tunggu dulu. Salah. Itu versi Bang Juma dan versi Bang Handi. Sekarang versiku dan versi Alkitab ini. Yang sebenarnya adalah yang merasuki si Saul di sini adalah roh dari Lucifer. Tetapi semua yang melakukan kebaikan, kebajikan dan kebenaran datangnya dari roh Elohim. Beda ya Bang Juma? Beda ya? Beda terlalu. Beda loh saya. Tidak. Jadi kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 18 nomor 10 ya, itu sudah sangat jelas Bu Dani bahwa ruah Elohim, ketika Yesus didudukkan sebagai ruah Elohim, maka hakikat daripada Yesus kan itu roh. Itu jelas, itu tidak bisa dipungkiri. Karena hakikat Yesusnya adalah roh. Sekarang hakikat daripada iblis apa Bu Dani? Hakikatnya itulah kejahatan tadi hakikatnya. Sifat, itu sifat. Hakikat dari iblis adalah nggak tahu aku. Bang Juma apa coba? Roh. Hah? Bang Juma apa lagi selain kejahatan? Hakikatnya iblis ini. Kalau Bang Juma apa? Terangkan dulu aku. roh. Iyalah roh lah dia Ya, maksudnya. roh, Ya udah. hakikatnya. Iya, Hakikatnya tapi iblis adalah roh. Hakikat roh Yesus jahat adalah ya. Roh, kalau iblis itu roh kejahatan, kalau Yesus roh kebenaran. Itu dia beda. Kebenaran dan kejahatan itu adalah sifat. Ini kita berbicara mengenai hakikat. Hakikat daripada iblis adalah roh, hakikat Yesus adalah Firman dan roh yang telah menjadi manusia. Itu dia, firman dan roh. maafkan aku benar nih. Maafkan aku. Coba sama Bu Darni aneh, dengarkan aneh. Apa Roma? Coba baca Zakaria 12 nomor 1 aneh. Zakaria. 12 Ya kalian nomor dulu 1. sekali-sekali capek kali aku. Zakaria 12 nomor 12. 1. Langsung lah. Biar aku cari. Tuhan yang menciptakan roh. Di situ Tuhan menciptakan roh kepada manusia. Yesus itu manusia. Berarti di dalam diri Yesus rohnya ciptaan Tuhan. Segitu aneh dari Roma. Terlalu. Itu kalian, itu kan prinsip kalian. Kalau kami, ajaran kami Kristen, Yesus itu berasal dari firman yang telah menjadi manusia, mau menyelamatkan manusia dari penebusan dosa. Nah itu dia, beda. Kalau roh jahat itu kegunaannya untuk merayu manusia agar melupakan Elohim. Kan tengok dulu, sudah banyak manusia melupakan ajaran Elohim. Contoh, tunggu dulu. Contoh manusia yang mendengarkan ajaran iblis. Satu, membunuh, berzina, mencuri, merampok, tidak menguduskan hari Sabat. Contoh kayak Bang Juma sama Bang Andi, lari menguduskan, mengganti hari Sabat menjadi hari Jumat. Nah, jadi itulah roh kejahatan karena melawan perintah Elohim. Terlalu. Ini Bang Juma. Tunggu dulu. Bang Juma ini kan Yesus kan ini manusia. Menurut Zakaria 12:1 Bang Juma, roh di dalam diri manusia itu ciptaan Tuhan. Gitu loh. Tolong ditenangin dong Bang Juma. Iya. Sebentar dulu. Di dalam manusia, dalam manusia di dunia nih. Beri dulu kesempatan kepada Bang Juma bahwa manusia itu ternyata rohnya ciptaan Tuhan Bang Juma. Apakah Yesus manusia juga Bang Juma? Terlalu. Ya, Yesus manusia. Dia mengatakan ego. Dia eimi anthropos. Aku ini adalah manusia. Yesus mengaku itu. Bang Juma, kalau Yesus hanya manusia biasa, kenapa hanya dia yang menjadi hakim yang adil kelak? Kenapa semua manusia harus dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus? Kalau dia manusia, masa ditulis dia dihadapkan semua manusia ke tahta pengadilan Yesus Kristus? Nah, semua manusia akan dibalas oleh siapa? Yesus. Seluruh bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Masa manusia kayak gitu Bang Juma? Ini pernyataan Bu Darni, saya curiga sudah ada keikutsertaan iblis dalam menyatakan itu. Untuk mendeteksi ada ayatnya. Tunggu. Ada ayatnya Bang Juma. Untuk mendeteksi itu siapa yang mengatakan itu?
Matius 24 ayat Matius 24. Matius 25 ayat 31 dan 32. Yesus akan mengumpulkan semua bangsa. Kalau semua berarti dunia. Masa seorang manusia kayak gitu atau seorang nabi seperti itu? Lebih hebat maunya siapa? Si Musa, si Abraham atau Muhammad, kan gitu. Kenapa mesti Yesus mengumpulkan segala bangsa? Kenapa hanya Yesus dihadapkan semua ke tahta pengadilannya? Siapa dia? Itu kesalahan kalian Bang Juma. Masa Baik, manusia kayak gitu? Baik, Bu Dani. Baik, Bu Dani. Ini kesalahan dari awal. Anda ini kesalahan dari awal memahami misi dakwah Yesus. Sehingga ketika dikatakan bangsa oleh Yesus, Anda memahami semua bangsa. Padahal ketika Yesus berbicara mengenai semua bangsa, segala bangsa. Segala bangsa, semua bangsa itu sama aja. Ya udah. Segala bangsa kan nggak Bani Israel aja Bang Juma. Oh tidak. Ketika Yesus berbicara mengenai semua bangsa, yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel. Aduh, salah bahasa Indonesia Bang Juma kalau kayak gitu. Punten 5. Tunggu dulu. Yesus ketika dia datang nih. Dia datang menurut Yesus untuk siapa? Untuk seluruh dunia. Nggak ada. Untuk menghapus dosa dunia. Ada. Ini nih, Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, itulah yang mau dibaptis dia. Kan mau dibaptis, datang Yesus mau mendatangi Yohanes. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukan menghapus dosa Bani Israel. Nggak ada dibilang seperti itu. Tapi menghapus dosa dunia. Apa menurut siapa? Itu menurut siapa? Yohanes ini kan memang sudah umat pilihan Elohim mencatatnya ini. Oke, menurut Yohanes ya, menurut Yohanes. Itu catat itu, menurut penulis Yohanes. Nah sekarang, mulut Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang yang sesat dari Bani Israel. Pintarnya ibu. Tapi ada lagi ayatnya mengatakan, lalu awalnya memang dari Bani Israel, tetapi sewaktu Yesus mau naik Bani Israel. Tetapi kenapa kan bilang Bani di dalam Asmara? Jangan. Enggak, salah, enggak ada aku bilang gitu. Tetapi Bang Juma, pada waktu Yesus mau naik ke surga, kan Yesus berkata Bang Juma kepada seluruh murid-muridnya pada saat itu mau naik dia ke surga. Pergilah ke seluruh bangsa. Itu kalimat perintah itulah. Pergilah ke semua bangsa. Kabarkanlah tentang Injil dan kebenaran. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kalau aku eceknya di situ, Derni, aku menyertai kau anakku sampai akhir zaman. Katanya. Siapa coba? Kalau dia nabi Bang Juma, tunggu dulu. Bang Juma, kalau dia seorang nabi, kalau dia hanya manusia biasa, kayak mana dia mau menyertai kita sampai akhir zaman? Coba. Boleh tidak saya katakan pengakuan Yesus ketika Anda hantamkan dengan terjemahan, maka pengakuan Yesus di dalam Matius 10 nomor 5, nomor 6 itu akan menabrak satu sama lain. Begitu juga Matius 15 nomor 24 akan saling tabrakan satu sama lain. Betul nggak? Iya, tetapi kan ada juga ayat pendukungnya itu kayak ini tadi. Tunggu. Ketika kontradiksi itu terjadi, apa tidak sebaiknya kita mencari original teksnya supaya kita bisa paham apakah betul Yesus memerintahkan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk? Menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya. Apa betul seperti itu? Boleh tidak kita uji original teksnya di dalam Matius 28 nomor 19? Bisa nggak? Boleh, cuman aku nggak ngerti original teks. Hanya translate yang tahu aku. Translate yang ku tahu. Supaya kita tidak dibingungkan adanya kontradiksi pengakuan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Paulus mengaku bahwa murid Yesus Petrus itu hanya diutus kepada bangsa yang bersunat. Kemudian Yesus sendiri mengaku Yohanes 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Supaya tidak kontradiksi, maka Matius 28 nomor 19 ini harus kita selidiki. Benarkah demikian adanya? Ternyata ketika kita melihat original teks daripada Matius 28 nomor 19, di situ bunyi terjemahan yang sebenarnya adalah jadikanlah murid semua bangsa muridku.
Nah. Ada lagi pendukungnya yang lain. Ini tunggu Ada lagi. dulu. Jadikanlah murid semua ras muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Sekarang menurut Bu Darni, ketika dikatakan jadikanlah murid semua ras muridku, siapa aja yang mau dijadikan murid di situ? Kayak mana jadikanlah? Nggak ada gitu ditulis di sini, Bang Juma. Ditulis di sini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Salah. Original teks yang mengatakan arti terjemahannya yang sesungguhnya adalah jadikanlah murid semua. Jadi sebelum penyebutan murid ada sebelum kata semua ada kata murid. Jadikanlah murid semua ras muridku. Lihat original teksnya. Hayya. Jadikanlah. Hayya. Samanya itu dibalik-balikkannya itu. Jadikanlah murid. Jadikanlah murid semua bangsa gitu. Semua ras muridku. Ya udah, semua ras berarti maksudnya suku Batak, suku Jawa, suku Minang, suku Cina, suku Minangkabau, semua itu. Baik. Sekarang Bu Darni, saudariku yang baik hati, ras murid Yesus itu ras apa saja? Ya pada saya itu ya Bani Israel aja lah. Ya Bani Israel. Ada berapa ras? Ada berapa satu, Bani Israel 1. 12. Oh, nah sekarang suku. Oh iya. Sekarang mari kita lihat di dalam Matius 10 nomor 5. Nomor Matius 6. 10. Iya. Bisa enggak 10 nomor 6. Bacakan. Iya. Apa yang dikatakan Bisa. kemudian? Ke-12 murid diutus. Bang Juma. Ke-12 murid itu Bang Juma. Sabar. Iya. Sabar saudara kita. Bukan masuk jangan Bang Juma memutar balik fakta ya. Jangan memutar balik Alkitab itu Bang Juma. Tambah nanti banyak dosamu Bang Juma. Saudariku kan gini. Yesus mengatakan di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. 1. Ya, 1. Oke. Kedua, Matius 10 nomor 5 dan 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar ke-12 murid ini janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. 2. Muncul dalil bertentangan. Di mana itu? Matius 28 nomor 19. Pergilah, jadikanlah semua murid. Nah ini rancu, ada kontradiksi. Maka bagaimana cara untuk mencari solusinya? Kita lihat original teks daripada Matius 28 nomor 19 ini. Ternyata original teksnya mengatakan setelah diterjemahkan dengan jujur, jadikanlah murid semua ras muridku. Barulah berkesesuaian dengan Matius 10 nomor 5 nomor 6, berkesesuaian juga dengan pengakuan Matius 15:24. Tidak ada lagi kontradiksi. Gitu Bu Darni. Nah, sekarang kita baca lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Apalagi ke ujung bumi, masa Bani Israel aja? Ujung bumi sampai ke Medan, sampai ke kampungku, ke Barus. Makanya ada di Barus Kristen. Oke, baik. Boleh saya bantah sedikit Bu Darni? Boleh, silakan. Oke. Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 23 nomor 2 kita mulai. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku, kamu membiarkan kambing dombaku terserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya, maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatanmu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku gembala, kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Apa yang diterangkan kemudian Tuhan di dalam Yehezkiel 5. Ibu, Yehezkiel 5? Yehezkiel. Oke. Saya kasih datanya supaya kita bisa paham. Jadi kita tidak berdialog, tidak berdiskusi dengan asumsi. Oke. Ayat lihat. berapa Bang Juma? Yehezkiel 5 ayat? Yehezkiel 5 didata
nomor 15. Coba Ibu baca. Ya, 15. Tengah ya, 7, Iya, iya. 11, iya. bentar. 15, 14. Nomor 10 aja, Judulnya di sini lambang pengepungan kota Yerusalem. Iya. Ayat 15. Engkau akan menjadi buah celaan dan cercaan, menjadi peringatan dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Tatkala aku menjatuhkan hukuman kepadamu di dalam kemurkaan dan kemarahan dan di dalam pengajaran-pengajaran kemarahan. Aku Tuhan yang menyatakannya. Dah. Oke. Baik. Habis. Iya. Jadi kalau kita melihat di dalam Yehezkiel 5 ya. Ya. Yehezkiel 5 nomor 10, nomor 12, di situ sangat jelas dikatakan begini. 10, 12. Iya. Dikatakan gini, sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya dan anak-anak akan memakan ayahnya. Dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru mata angin. Sebab itu, demikianlah aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat suciku dengan segala dewamu dan yang menjijikkan, dan dengan segala perbuatanmu yang keji itu, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan kepadamu. Sepertiga dari kamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke seluruh penjuru mata angin. Inilah yang dikatakan ke segala penjuru bumi. Kenapa? Karena Bani Israel itu sudah berserak oleh Tuhan sampai kemanapun angin itu bertiup. Makanya data di dalam Kisah Para Rasul 1 yang Ibu baca tadi menandakan hanya untuk domba dan kambing Bani Israel saja. Kalau menurut tata bahasa kurasa Bang Juma, ke ujung bumi ini, coba kita tanya dulu sejarah bahasa. Kemananya daerahnya ke ujung bumi ini? Ku tanya dulu. Coba kita tanya. Di mananya ke ujung bumi? Di mana coba? Kenapa sampai ke ujung bumi? Karena Bani Israel sudah dibuat oleh Tuhan berserak sampai kemana saja angin itu tertuju. Sepertiga dari keturunanmu akan kuhamburkan ke semua mata angin. Semua keturunan Israel akan kuhamburkan ke seluruh mata angin. Berarti sampai ke ujung bumi, Bu Darni. Iya, makanya pengajaran itu, pekabaran itu, penginjilan itu harus sampai ke ujung bumi. Itu maksud Yesus. Pergilah katanya. Itu perintah itu. Karena domba Israel itu sudah sampai ke ujung bumi. Iya. Buktinya Bang Juma kan banyak orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus adalah juru selamatnya. Kayaknya lebih banyak Kristen di dunia ini kan Bang Juma. Berarti udah pas. Kalaupun ada sekarang masuk Muslim, itu kan pilihan mereka masing-masing. Tetapi nyatanya sudah sampainya ke ujung bumi. Tapi itu pun belum. Sekarang aja pun masih disuruh tetap kita penginjilan. Tidak bisa berhenti sampai Yesus datang. Itu Sampai ke ujung bumi itu disebabkan karena keturunan yang disebut domba kambing itu sudah dihamburkan sampai ke penjuru bumi. Makanya Yesus, dengarkan dulu Bu. Makanya Yesus mengatakan, kedua belas murid, sabar. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus, dan Yesus berpesan kepada mereka, janganlah, ini kata perintah, janganlah, berarti barang siapa yang melanggar dia berdosa, berarti dia murid palsu, dia murid durhaka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau janganlah kamu masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan, dengarkan, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau domba-domba yang hilang yang sesat dari Bani Israel itu adanya di Papua, maka mereka harus pergi ke Papua untuk memberitakan keselamatan yang didatangkan dari Yesus. Karena di Papua ada Bani Israel. Masalahnya di Papua ada Bani Israel kagak?
Bani Israel itu maksudnya Bang Juma orang umat-umat Tuhan. Jadi kita ini semua termasuknya kita ini umat-umat Tuhan. Nah, sekarang tunggu dulu. Sekarang kalau kita memang umat-umat Tuhan karena sudah ada pekabaran. Kalau dulu murid-murid Yesus ada 12. Udah, setelah itu mengajar Yesus banyak. Habis itu selesai itu ada Paulus. Setelah itu ada 70, ada lagi lebih banyak lagi. Menyebarlah itu ke seluruh penjuru bumi karena perintah Yesus harus pergi ke seluruh bumi, ke ujung bumi, memberitakan kepada Bani Israel. Aduh, kok Bani Israel pula? Untuk seluruh manusia. Kok Bani Israel? Untuk manusia. Tidak ada seluruh manusia, Bu Darni. Nah, udah. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang. Domba ini Bani Israel. Ini yang disebut domba ini Bani Israel. Iya, awalnya Bani Israel Bang Juma. Awalnya kebenaran itu kan datangnya di Bani Israel kan. Yesus datangnya awalnya kan di sana di Israel. Makanya sewaktu dia pergi, Yesus kan sudah bakalan akan tahu akan disebarkan pekabaran ini kemana saja pun. Makanya ada penginjilan. Awalnya memang kuakui Bang Juma. Awalnya ya di Bani Israel pekabaran itu. Setelah itu disuruh mengabar, disuruh pergi. Itu kalau kalimat pergi itu kalimat perintah loh Bang Juma. Makanya di setiap ibadah kami juga, kami itu kalau tidak penginjilan nol. Mati iman kami kalau nggak penginjilan. Nah, makanya percaya tidak Bu Darni kalau Yesus pernah berpesan waspadalah kepada serigala yang menyamar domba? Apa maksudnya serigala yang menyamar domba? Maksudnya begini, yang menyamar. Maksudnya gini, ada yang munafik kan, waspadalah kepada orang-orang yang munafik kan katanya. Lain lagi itu kalau munafik, lain lagi ini yang menyamar seperti domba. Artinya non-Yahudi menyamar Yahudi. Macam lah itu. Yang jelas mereka itu semua di luar dari pekabaran Yesus lah itu. Yang di luar itu. Sekarang itu. saya ingin Ibu jujur. Ibu ini termasuk Bani Israel atau bukan? Termasuklah aku umat Tuhan. Iyalah. Bang Juma juga termasuk umat Tuhan kalau Bang Juma mau menuruti hukumnya, kalau mau menuruti perintahnya. Oke, tapi kita harus jujur. Kita jujur lah. Oke lah kalau begitu. Tapi secara darah, apakah kita betul termasuk Bani Israel? Secara darah? Kalau secara darah, kita kan keturunan Adam dan Hawa. Kayak mana sih Bang Juma ini? Yang saya tanya secara darah, apakah kita betul adalah Bani Israel? Secara darah? Kalau secara darah kan tidak lah. Yang di sana lah. Dari orang Israel. Ya beda lah Bang Juma ini lucu kali. Jadi Ani ini, Bang Juma, silakan. Ani ini Israel rohani atau Israel cangkokan? Israel rohani. Aku termasuk, aku termasuk umat Tuhan. Nah, kalau aku termasuk di dalam golongan umat Tuhan, aku harus menuruti perintahnya, hukumnya. Itulah hukumnya 10 hukum. Elohim hanya menurunkan 10 hukum kepada Musa. Itu hanya itunya perintahnya. Jadi Elohim itu tidak ada nama agamanya. Elohim itu tidak agama Advent. Elohim itu tidak agama Islam. Elohim itu tidak agama HKBP. Elohim itu tidak agama Katolik. Tetapi Elohim itu mempunyai 10 perintah yang harus dipatuhi oleh seluruh manusia di muka bumi ini tidak terkecuali. Awalnya diberikan kepada Musa. Setelah itu turun-temurun sampai Yesus datang. Makanya dibilang Paulus, hukum Taurat itu maksudnya hukum 10. Bukan ikut yang beratus-ratus itu. Itu hukum adat istiadat di bangsa Israel, orang Yahudi. Tetapi yang diturunkan langsung oleh Elohim kepada Musa adalah 10 hukum. 10. Apa bahasa Inggrisnya itu? 10 apa? Apa itu? 10 perintah, 10 perintah Tuhan. Itulah hanya disuruh dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Itu termasuk dengan kayak di lampu merah, rambu-rambu lalu lintas. Merah, ada hijau, ada kuning. Nah, kita juga itu rambu-rambunya dibikin Tuhan. Jadi siapa petinggi agama dan para nabi yang tidak mengajarkan ini dusta kan katanya di sini. Jelas. Baik. Saya boleh sedikit Bu Darni. Tadi Ibu sudah mengakui secara darah kita bukan Bani Israel. Itu poin. Tetapi Islam dalam hal ini harus mengakui
bahwa awalnya Tuhan itu datang kepada Bani Israel, mengangkat kemudian 12 suku dari Bani Israel. Al-Quran menarasikan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannat tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Dan sungguh pencipta langit dan bumi telah mengambil perjanjian bagi Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang sebagai pemimpin di antara mereka. Lalu Allah berfirman, Inni ma'akum, aku bersama dengan engkau, aku bersama dengan kalian. Jika engkau melaksanakan salat, menunaikan zakat, serta beriman kepada utusan-utusanku, rasul-rasulku, dan kamu membantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapuskan kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan kalian ke dalam surga. Ini kata Allah. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Mereka melanggar perjanjian Budani. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadi'ih wa nasu hazzam mimma zukkiru bi wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Mereka melanggar perjanjian Budarni, sehingga kemudian Allah mengeraskan hati mereka. Mereka suka kemudian merubah-rubah firman Allah. Mereka sengaja, mereka merubah. Nah, ketika kemudian datang Nabi Isa alaihissalam, demikian juga adanya. Ketika datang Yesus, ditolak juga kan, sesuai dalam Bible. Maka Allah kemudian memberikan solusi yang terakhir. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, ini diseru setelah Rasulullah SAW itu datang. Diseru, wahai ahli kitab, Yahudi, Nasrani, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan, dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kemudian jalan keselamatan. Ini solusi terakhir. Maka Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Kafirlah orang, sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Tuhan itu adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Kafir. Nah, sedangkan ketika saya tanya ke Ibu Darni, apakah kita ini adalah benar-benar Bani Israel dalam hal darah? Ibu mengatakan bukan, tapi ibu mengatakan kita adalah Bani Israel rohani. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan bahwasanya waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Nah, kita ini bukan Bani Israel. Yang disebut domba itu adalah
Bani Israel. Yeremia 50 nomor 17, Bani Israel itu adalah domba. Kita bukan Bani Israel, kita bukan domba. Karena kita bukan domba, kita bukan Bani Israel, ngaku-ngaku sebagai domba, maka kitalah kemudian yang disebut serigala nyamar domba itu, Bu Darni. Bang Juma. Nah, kalaupun Bang Juma tidak mau dikatakan Bani Israel, terserah. Memang iya, kita ini bukan Bani Israel, tetapi kita Israel rohani. Udah. Jadi kalau kita mau termasuk di dalam klub Israel rohani, maka kita sebagai manusia harus wajib menuruti segala perintah-perintah Elohim tadi. Udah. Kalau kami termasuk umat Israel, umat Masehi Advent hari ke-7 yang menguduskan hari Sabat sesuai dengan perintah Elohim. Hukum keempat menguduskan hari Sabat dan seterusnya, dan melakukan segala yang diinginkan oleh Elohim. Contoh, segala hatiku ini harus kusunat dari segala bentuk kejahatan agar aku bisa masuk ke dalam rumah ibadahnya. Nah, jadi makanya sampai ke ujung bumi lah pekabaran tentang ajaran Elohim tadi, yaitu melakukan kebaikan dan kebenaran. Nah, di dalam Yesaya 48 ayat 20, keluarlah dari Babel. Lah, ini Elohim yang mengatakannya, keluarlah dari Babel. Larilah dari Kasdim, beritakanlah dengan suara bersorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi, ya, sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Udah. Nah, Yesaya 49 ayat 6, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada aku sampai ke ujung bumi, sampailah ke tanah Karo, ke pancur batu. Betul, sekarang aku sudah menerima Yesus adalah juru selamatku, dan sudah seupaya tenagaku melakukan 10 perintahnya tadi, dan mempercayai dan mengimani bahwa Yesuslah Tuhan dan juru selamatku. Harus kembar dia hukum 10 dan percaya kepada Tuhan Yesus dan juru selamatmu. Yakinlah tidak ada penghukuman atasmu, Bang Juma. Itu dia Roma 1 ayat 8. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Makanya kalaupun melakukan 10 hukum, menolak Yesus juru selamatnya, nol. Iman tanpa perbuatan adalah mate. Gitu ya, gitu dia. Jadi harus sudah di dalam Yesus, melakukan lagi hukumnya. Nah, itulah dia, tidak ada hukum bagiku. Nah, itu dia Bang Juma. Roma 1 ayat 8, ada dalil, tidak hoax. Gitu loh. Oke. Jadi sekarang ini betul-betul Yesus minta kepada murid-muridnya yang asli agar waspada kepada serigala yang nyamar seperti domba. Inilah yang dimaksud. Ibu mencoba untuk mengambil narasi-narasi tentang penyampaian berita keselamatan dari kitabnya orang Yahudi Perjanjian Lama, lalu Anda sisipkan Yesus di situ sebagai keselamatan itu. Jadi dua ajaran Anda kawinkan, ajarannya Yahudi dan ajarannya non-Yahudi. Anda kawinkan, lahirlah kemudian produk bernama Yesus bagi juru selamat. Padahal sebenarnya umat Islam tadi saya membacakan ayat, Tuhan datang kepada Bani Israel, itu adalah keselamatan yang harus diberitakan ke ujung bumi. Tuhan datang kepada Bani Israel, memilih 12 suku Bani Israel, kemudian mendatangkan para nabi kepada Bani Israel. Itu yang wajib diberitakan sampai ke ujung bumi. Tetapi bukan menyembah Yesus. Menyembah Yesus ini beda. Menyembah Yesus ini muncul dari Roma lah, Efesus lah, Galatia lah. Ini semua adalah ajaran orang Farisi yang diberitakan kepada orang non-Yahudi, yang ibu jadikan dasar pijakan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Sedangkan keselamatan yang dimaksud dalam Perjanjian Lama itu tidak ada Yesus di situ. Gak ada Yesus. Yang datang kepada Bani Israel untuk diberitakan adalah Elohim yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan itu diberitakan melalui Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum.
musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dalil-dalil itu sangat jelas. Bagaimana kemudian Al-Quran menarasikan Allah datang kepada Bani Israel, memberikan keselamatan kepada Bani Israel, mengangkat nabi-nabi dan rasul kepada Bani Israel, memberikan kitab kepada Bani Israel. Malah Allah mengatakan inni ma'akum, pencipta langit dan bumi bersama dengan Bani Israel. Itu harus diberitakan, itu harus. Tetapi tidak ada hubungannya menyembah ujung-ujungnya kepada Yesus. Inilah yang dikatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Domba adalah Bani Israel. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang bukan Bani Israel tapi ngaku Bani Israel hanyalah Kristen. Sekarang kita cari siapa serigala yang nyamar Bani Israel? Hindu mungkin? Bukan. Buddha kali? Bukan. Islam kali? Bukan. Satu-satunya adalah Kristen. Mereka dengan segala macam upaya Israel cangkokan. Semalam saya berdiskusi, ada yang mengatakan kami adalah Israel cangkok. Malam ini kita Israel rohani. Mana yang benar ini? Israel cangkok, Israel rohani, Israel entah apa-apanya semua. Yang penting bisa nyamar. No. Justru itu memberikan kekuatan kepada kami umat Islam. Ketika harus waspada, maka yang harus diwaspadai adalah Yahudi yang hidungnya pesek, yaitu mereka yang nyamar-nyamar seperti domba, tapi sebenarnya mereka adalah serigala. Demikian benar, silakan. Nah, tadi kan Bang Juma bilang dua ajaran Anda kawinkan, Yahudi dan non-Yahudi, dan Bani Israel dan Yahudi tidak ada menyembah Yesus, kan kayak gitu kan. Nah, memang di dalam perjanjian lama tidak ada nama Yesus di sana, tetapi tetap Elohim itu. Makanya kan dikatakan di dalam Yesaya 43 itu, Yesaya 43 ayat 11, 12 dan 13, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ayat 13 juga seterusnya, aku tetap dia juga, aku tetap Yesus itu juga. Itu maksudnya di sini katakan. Makanya kenapa sampai malaikat Elohim mengabarkan kepada Maria bahwa akan datang Tuhan dan juru selamat. Kalau memang hanya Elohim itu Tuhan dan juru selamat, seharusnya enggak dong dikabarkan Elohim, dikabarkan malaikat Elohim itu kan perintah Elohim itu. Disuruhnya malaikatnya mengabarkan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak juru selamat Tuhan di kota Daud. Nah, di dalam Yesaya Elohim sudah mengatakan, akulah Tuhan, akulah juru selamat, tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku. Yes, sama. Makanya didatangkan lagi Yesus juru selamat yang di perjanjian baru, dia tetap itu juga, aku tetap dia juga katanya. Jadi Bang Juma, kami ini umat Kristen hanya meneruskan estafet dari perjanjian lama, perjanjian baru. Sejarahnya pun teratur, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, mulai penciptaan langit dan bumi dan kedatangan Nabi dan terus turun sampai Yesus, sampai akhir zaman nanti. Dan siapa yang akan datang nanti juga dari kelak kan hanya Yesus. Itu hebatnya kitab suci kami ini, semua teratur dan yang akan datang dan yang akan kami nantikan. Dan memang kita kan manusia ini semua yang harus kita nantikan ujung terakhirnya adalah kedatangan pencipta itu, kedatangan Elohim itu. Wujudnya itu harus kita lihat di dalam kemenangan kita itu. Kalau juga nanti di dalam kemenangan kita itu kita tidak ada melihat Tuhan itu, aku tak mau. Kutinggalkan ini, Yesus ini. Kutinggalkan Kristen ini. Sudah pindah aku ke tempat lain. Tetapi Bang Juma, dia berjanji dia akan datang. Dia akan menjemputku, menjemput kami umat-umat yang percaya. Kita sebenarnya, bukan aku aja, semua kita sebenarnya mau dijemput Tuhan Yesus itu. Agar kita mau mengimani dia Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan hukumnya itu tadi. Jika engkau mengasihi aku, Derni, turutilah hukum-hukumku. Kan katanya, deal, enggaknya Pak
enggak banyak, enggak usah pun ku tahu dari Kejadian sampai Wahyu. Yang jelas ku percaya, ku imani Dia adalah Tuhan dan juru selamatku, dan ku lakukan perintah-perintahnya tadi. Tidak ada penghukuman atasku. Roma 1 ayat 8. Enak kali kan? Jelas, tetap kami menyembah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. 1 Tawarikh sudah tertulis. Di luar dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, itu adalah setan katanya, Mamon katanya. Itu Bang Juma, kami tetap menyembah Elohim yang menjadi manusia, itulah Yesus. Apalagi jelas sekali. Oke, baik. Tidak ada keselamatan dari hasil curian, Bu. Itu dulu yang harus dipahami. Tidak ada keselamatan dari hasil haram, mengambil ajaran orang, mengambil kitabnya orang, kemudian mengklaim itu adalah kitabnya saya dan seterusnya. Tidak ada keselamatan dari hasil curian. Itu dulu. Itu harus dipahami. Kitabnya orang Yahudi hanya untuk Yahudi. Ibu untuk menghalalkan kitabnya orang Yahudi, mohon maaf nih saya berbahasa seperti itu. Karena itu bukan barang non-Yahudi. Kitabnya orang Yahudi hanya untuk mereka. Ketika kemudian dikatakan itu untuk kami, maka apa yang dikatakan? Kami adalah Israel rohani, kami adalah Israel cangkokan, Yahudi pesek kalau saya boleh bilang. Nah, sedangkan kalau ibu mengatakan di dalam Yesaya berapa tadi? Yesaya 43 nomor 11. Tolong mundur satu data dulu, satu ayat kita baca. Apa yang dikatakan? Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firmanku, wahai hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu, supaya kamu percaya, supaya kamu mengerti, aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan sesudah aku tidak ada Tuhan yang dibentuk lagi. Tiba-tiba abad pertama di konsili Nikia, di abad ketiga, ada Tuhan yang dibentuk dalam rupa manusia bernama Yesus. Di dalam data yang ibu ambil, Yesaya 43 nomor 11, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Oh, itu adalah Yesus. Oke, kita tanya Yesus, bisakah kamu menyelamatkan manusia dari dirimu sendiri? Oh tidak, Bang Suma. Kok bisa? Baca Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Katanya juru selamat. Katanya juru selamat. Kok nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Ini juru selamat dari mana ente? Lalu kemudian di dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Katanya kamu sendirilah juru selamat itu yang datang. Ya, aku datang bukan atas kehendakku. Sang juru selamat itu yang mengutus aku untuk memberitakan ajaran keselamatan itu seperti apa. Makanya aku mengatakan, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada sang juru selamat kalau tidak melalui aku. Berarti aku ini adalah jalan menuju kepada sang juru selamat ini. Bagaimana sang selamat ini menyelamatkan? Juru selamat ini menyelamatkan Bani Israel dengan cara memberitakan firman sang juru selamat kepada Bani Israel. Kita lihat, sang juru selamat apakah bekerja hanya di Bani Israel? Tidak. Juru selamat itu bekerja setelahnya. Yahdibihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biisni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Juru selamat itu kemudian datang memberikan kitab yang datang dari juru selamat, memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Juru selamat ini kemudian memberikan kitab suci Al-Quranul Karim sebagai jalan keselamatan menuju kehadirat Allah pencipta langit dan bumi. Jadi juru selamat itu datang kepada Bani Israel melalui Nabi Musa, melalui Daud, Salomo, sampai kepada Yesus. Juru selamat itu datang. Coba Anda lihat apa yang diterangkan kemudian di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Untuk itulah, dengarkanlah wahai Israel, untuk itulah Yesus. Yang kumaksud adalah Yesus yang ditentukan oleh pencipta langit dan bumi sebagai perantara bagi Bani Israel untuk Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan melalui perantaraan Yesus yang dilakukan oleh
yang dilakukan oleh Allah seperti yang engkau tahu. Jadi bukan Yesus. Yesus hanya perantara, Yesus hanya utusan, Yesus hanya nabi. Makanya di Al-Quran, aku membangkitkan orang mati dengan izin Allah, aku membuat orang buta melihat dengan izin Allah, aku kemudian membuat orang lumpuh sembuh dengan izin Allah. Begitu juga di dalam kitab saudara. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel. Yohanes 5 nomor 36. Selesai perkara ini sebenarnya. Yesus itu adalah juru selamat. Kenapa? Karena dia adalah utusan sang juru selamat. Yesus juru selamat, tapi bukan sang juru selamat. Dia dikatakan sebagai juru selamat karena diutus oleh sang juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripada pencipta langit dan bumi. Saya teruskan sedikit lagi. Akulah yang memberitahukan, akulah yang menyelamatkan, dan akulah yang mengabarkan, bukan ilah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Allah dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ini jelas ini, aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha suci, Elo Israel subhanahu wa ta'ala. Gak ada masalah dengan data ini. Yang masalah adalah ketika ilahnya Bani Israel Anda ganti menjadi manusia, bayi yang lahir di kandang domba. Oke. Silakan. Aku ya Bang Juma. Yesaya 29. Tadi kan Bang Juma bilang tidak ada keselamatan dari hasil curian. Kami nggak mencuri. Kak Kristen itu meneruskan estafet dari perjanjian lama. Karena Kejadian sampai Wahyu itu berkesinambungan, tidak putus-putus, bersambung. Udah. Bisakah Yesus menyelamatkan manusia? Wah, udah dia dibilang Elohim, dia adalah juru selamat. Dia akan lahir, malaikatnya yang mengabarkan kepada Maria. Yesaya 25 ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Pada waktu itu manusia akan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya maksudnya, yang tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan akan binasa Bang Juma, akan binasa. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Siapa nabi berani berkata seperti itu? Tidak ada, kecuali siapa? Penguasa itu yang menyediakan tempat, karena rumahnya di surga sana. Maka dia berani berkata, aku akan menyediakan tempat bagimu, Derni, Juma. Makanya kau percayalah kepada aku sebagai juru selamat, katanya. 2 Petrus 3 ayat 9. Yesus menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang bertobat. Di Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kamu karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan kepada akhir zaman, katanya. Jadi yang menyelamatkan manusia nanti di akhir zaman adalah siapa? Kristus Yesus. Hanya Dia. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Filipi 2 ayat 10 dan Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nanti kelak akan semua manusia mengucapkan itu. Nah, makanya juga Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, mana ada para nabi berani
berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bayangkan Bang Juma, kalau sudah berani dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, berarti dia nanti yang membangkitkan orang yang sudah mati akhir zaman. Hanya dia. Mana ada para nabi? Cek and recheck. Kalau ada seluruh para nabi berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. No, tidak ada Bang Juma. Hanya Yesus Kristus itu. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Hanya Dia yang datang, yang berhak menentukan keselamatan kepada setiap umat manusia. Begitu saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Darni. Jadi saya katakan ini adalah hal yang menggelitik sekali ketika kemudian akal itu sudah mati, dikebiri, direndam, dirinso, kemudian diformalin sehingga dia tidak berfungsi lagi. Jasmani bertumbuh, akal menjadi kerdil. Yesus berkata, akulah yang menghakimi, akulah yang menciptakan, akulah yang membunuh, akulah yang membangkitkan, akulah. Ujung-ujungnya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Cilaka. Halo. Gimana ceritanya ibu mematikan akal? Ketika Yesus berkata, Yohanes 12:49, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14 nomor 24, firman perkataan yang kau dengarkan dari mulutku Bu Darni, bukan dari diriku tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Kenapa akal ini tidak bisa difungsikan? Kenapa? Yesus ini manusia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan. Jadi kalau Tuhan mengajarkan aku, Yesus, ya Tuhan, kau katakan kepada Bani Israel bahwa engkaulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain engkau. Sabar. Maka apa yang Yesus katakan di tengah-tengah Bani Israel? Wahai Bani Israel, aku inilah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Orang yang akalnya sehat tidak akan mungkin menyembah Yesus. Kenapa? Yesus sedang berakting menyampaikan firman Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Makanya dalam Yohanes 17 nomor 8, apa Yesus katakan? Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan endingnya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku dipercaya oleh muridku sebagai utusanmu. Kalau serigala justru percaya akulah Tuhan itu sendiri. Salalalala. Ini dalilnya jelas Bu. Makanya di dalam pengakuan Yesus, kalau Anda mengatakan mana ada nabi, salah ibu. Harusnya mana ada Tuhan, jangan nabi. Kalau ibu mengatakan mana ada nabi yang berkata akulah yang akan menghakimi, maka kami umat Islam akan balik, mana ada Tuhan mati dibunuh oleh manusia. Anda menyetarakan Tuhan Anda dengan nabi, sehat tidak ibu? Harusnya ibu menyetarakan dengan Tuhannya kami. Jangan menyetarakan dengan nabi. Karena jagoan Anda adalah Tuhan. Harusnya ada enggak Tuhan yang bisa demikian? Maka kami akan mengatakan, ada enggak Tuhan yang mati dibunuh selain Tuhannya Ibu Darni? Kan begitu poinnya, baru kita kemudian cocok. Mari kita kembali kepada Yohanes 12 nomor 48. Apa yang Yesus katakan di sana dalam bahasa original teks yang sebenarnya? Ingatlah, kata Yesus, ingatlah. Itu dalam bahasa Yunaninya. Kalau diterjemahkan dengan logika kita yang sebenarnya, maka Yesus sedang mengatakan kepada Bani Israel, ingatlah pada hari penghakiman, siapa saja yang menolak aku dan siapa saja yang menolak ajaran-ajaranku akan dihakimi oleh Allah. Ajaranku akan menjadi tolak ukur penghakiman mereka.
terjemahan ini kemudian direvisi, dirubah sehingga berbunyi, barang siapa mau nolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Berarti yang menjadi tolak penghakiman Yesus adalah firman yang diterima Yesus dari Tuhan. Itulah yang menjadi tolak ukurnya. Sekarang gini, ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Muncullah Bu Darni in the gang. Wah, berkumpul di hadapan Yesus. Ini domba dari mana ini? Oh, kami domba cangkokan. Oh, kami domba rohani. Apa pula istilah ada nih? Di mana itu muncul? Siapa yang ngajarin ini semua? Tidak ada yang ngajarin. Domba cangkokan Israel rohani, itu tidak ada dalam pengajaran Bani Israel. Nggak ada. Malah ditertawakan kita kalau mendengar orang Yahudi mendengarkan itu. Maka pola yang menjadi penghakiman Yesus adalah ajaranku yang datang kepada Bani Israel yang kusampaikan menurut firman Tuhan, itulah yang akan menjadi hakimnya. Umat Islam akan dihimpun, orang Hindu dihimpun, Buddha dihimpun, ateis dihimpun, Kristen dihimpun, Katolik, Protestan semua dihimpun, Yahudi pun dihimpun. Kemudian apa penghakimannya? Pertama, Yesus mengatakan, pada hari penghakiman, siapa saja yang menolak aku dan ajaranku akan dihukum oleh Allah. Ajaranku akan menjadi tolak ukur bagi mereka. Yohanes 12:48. Yesus mengatakan, sabar, sedikit lagi, 30 detik. Yesus mengatakan, ajaranku ketika aku datang kepada Bani Israel adalah, aku mengajarkan diriku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Tolong, yang merasa domba dari Bani Israel keturunan Yakub, bergeser ke kiri. Bergeserlah semuanya Bani Israel yang ke-12. Ikutlah Bu Darni. Ini yang rohani Israel rohani ini. Mau kemana? Mau kemana ini Israel rohani? Gak ada anak rohaninya Yakub. Anaknya Yakub ada 12 anak. Yang keturunannya aja yang pindah. Kalian yang nyamar-nyamar, geser. Penghakiman kedua, aku ketika datang kepada Bani Israel, aku mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Elohim. Ini yang hitam mukanya semua ini, ke belakang ini menyembah siapa kok mukanya hitam gini? Menyembah Yesus. Kamu semua pembuat kejahatan. Geser. Gak masuk Ibu Darni di sana. Kemana perginya orang Kristen yang menyembah Yesus ini? Mana polanya? Di mana Yesus pernah mengajarkan kepada Bani Israel, sembahlah aku? Tunjukkan dalilnya. Tidak akan ada, kecuali Elohim itu adalah Yesus itu sendiri. Dia adalah yang mengatakan tidak ada Tuhan selain aku menyelamatkan, semuanya akan tunduk kepada kita. Loh, saya Yesus mengajarkan itu karena aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk mengatakan itu. Sama seperti Nabi Musa ketika datang kepada Bani Israel, apa yang kata Nabi Musa katakan? Innani anallah la ilaha illa ana. Itu yang dikatakan oleh Nabi Musa. Wahai kaumku Bani Israel, aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku untuk mengingatku. Apakah Bani Israel tiba-tiba datang menyembah Musa? Musa haleluya, Musa haleluya. Tidak. Nabi Musa sedang menyampaikan firman Tuhan. Harusnya Bani Israel juga mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Muncul Kristen dari barat, justru Yesus jadi Tuhan. Demikian Bu Darni, silakan. Si Ito tadi entah mau bicara dia, dari tadi mau bicara aku tengok. Halo Ito, ada yang mau disampaikan supaya Ito duluan yuk. Mana dia? Halo. Ya, mana Ito? Yang mananya? Yang Jimmy Jack. Oke, ayo silakan Ito, gantian yuk. Nah, sebenarnya bukan mau berdebat. Jangan lari dari teks ya Ito, jangan lari dari teks ya. Hakikat Tuhan. Saya lari dari teks. Tapi kan nggak apa-apa pakai ini kan pendahuluan kan ya. Jadi kira-kira Bang Juma ini, kalau boleh tahu, Bang Jum, udah berapa lama bikin konten kayak gini? Ada hasilnya nggak kalau dalam bentuk materi itu dulu lah? Ini malah kemana-mana. Enggak gitu dulu. Kepada pembahasan. Gitu dulu. Udah. Bukan urusanmu itu.
Lah, Alhamdulillah Bang, boleh dong. alhamdulillah saya banyak mengasuh orang-orang yang tidak mampu ya. Kemudian Nggak mu'alaf, masalah kan. alhamdulillah. Iya. Kan saya juga Terus- follow juga. Nanti saya suruh juga teman-teman follow. Kan nggak masalah toh. Jadi banyak Iya, pendengar kan. terus apalagi? Iya kan ya? Ada lagi? Iya, silakan. Nah, kemudian nih, banyak konten-konten gini yang membahas mengenai ketuhanan Yesus lah, membahas mengenai Kristen lah, mengenai ya poinnya yang mau sampaikan gini. Kenapa begitu seksi Kristen ini atau si Yesus ini untuk dijadikan konten gitu loh. Kan Iya. ada berapa agama kita ya? Ada Iya. Islam, ada Kristen, Katolik. Taruhlah Katolik Iya. dan Kristen sama tuh Tuhannya ya. Yesus. Iya. Nah, Yesus. ada Buddha, ada ini segala macam. Ada aliran kepercayaan juga. Iya. Iya bener ya. Siap. Terus kenapa harus mengambil ini? Pernah nggak abang tuh membahas yang agama lain gitu? Iya. Boleh saya jawab? Boleh bang. Lanjut ya. Oke, baik. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia semuanya kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Di kitab saudara Markus 16 nomor 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Anda punya perintah dari kitab saudara, saya juga punya perintah dari kitab saya, sehingga kita bertemu di sini. Oke. Beritakan Injil saudara, kami beritakan Al-Quran kami. Benar. Satu hal. Silakan. Ketika ada perintah di dalam kitab saudara memberitakan Bible, Al-Quran memberitakan Al-Quran, sangat disayangkan Kristen offside di dalam hal ini. Nah, justru itu. Saya belum selesai, Bang. Kristen ketika Enggak, poinnya kemudian di situ, Bang. Sabar dulu. Kenapa harus Kristen gitu loh? Kenapa nggak Sabar bahas- dulu, saudara. bahas Sabar dulu, saudara. Buddha kah? Sabar Atau dulu. bahas, Sabar. Dewa Sabar. Wisnu kah? Poinnya di situ. Ini jawabannya. Ini jawabannya, Bang. Sabar ya, sabar. Duduk yang tenang, atur nafas. Ini jawabannya. Ketika Kristen diperintahkan memberitakan Bible kepada seluruh makhluk, Kristen melakukan cara-cara yang tidak benar. Kristen menghalalkan segala cara untuk mengajarkan ajaran Kristen. Di antaranya, sabar. Di dalam Filipi 1, sabar Bang, gantian kita, nanti Anda boleh, berapapun Anda butuhkan waktu. Filipi 1 nomor 18, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan, baik dengan maksud jujur atau maksud mengelabui, aku tetap bersuka cita. Makanya kalau Anda melihat di dalam kitab saudara, diperhatikan itu. Digunakanlah kata Alkitab, digunakanlah kata Allah, digunakanlah kata Nabi, Rasul, syafaat, berkah, iman, ayat, dan semuanya Anda gunakan untuk Anda ajarkan penginjilan kepada semua makhluk. Kalau di Islam tidak. Islam percaya diri dengan pakaiannya, sedangkan Kristen tidak percaya diri dengan bahasa kitabnya sendiri, maka dia menggunakan data-data dari Al-Quran untuk memberitakan Kristen. Silakan. Abang terlalu cepat masuk ke masalah. Kan Anda tanya tadi. Iya, Anda kan nanya. Maksudnya terlalu cepat mengenai ketuhanannya, apanya segala macam. Yang ku tanya satu, kenapa harus Kristen? Kenapa harus Yesus yang sering dibuat konten itu? Ini sebagai abang apalah TikToker gitu. Poin uniknya, seksinya kira-kira di mana? Apa karena menghasilkan adalah sedikit rezeki, atau memang kan ada agama lain di Quran ada nggak mengenai berhala? Ada nggak ya? Ada. Nah, kenapa nggak itu yang dibahas gitu? Apa kurang seksi, nggak ada yang pendengar atau gimana ya? Bukan. Agama Hindu, agama Buddha, agama Yahudi bukan agama syiar. Tidak seperti agama Kristen. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Oke?
Oke, Itu yang Bang. pertama. Udah? Yang Kita kedua, nggak panjang-panjang, Bang. yang kedua, Simple. Hindu dan Buddha percaya diri dengan kitab mereka, Kristen tidak. Mereka butuh bantuan Al-Quran untuk mengajarkan Kristen di Nusantara ini. Apa maksudnya? Mereka menggunakan istilah-istilah Al-Quran untuk melakukan penginjilan. Nggak ada, Bang. Boleh. Itu kan omongan abang tuh. Bang Juma Oke. yang ngomong kan ya? Oke, sekarang saya tanya, Oke. dari Sekarang mana? gini, belum dari dong, mana belum agama dong. Anda mengambil kata Alkitab? Jawab. Halo. Halo. Bang Juma. Oh, Juma. Iya, kering. Oh, Bang. Gini Bang maksudku, Bang. Ya, Tadi itu kan- pertanyaan saya dijawab. Dari mana Kristen mengambil istilah Alkitab? Dan Bang, apa denger dulu tujuannya dong. menggunakan kata Alkitab? Iya. Anda kan bertanya, kenapa terlalu seksi? Anda menuduh karena ada duitnya dan seterusnya. Maka saya balik nanya, dari mana Kristen mengambil kata Alkitab dan apa tujuannya menggunakan sampul Alkitab? Gini Silakan. ya. Oke. Aku di sini polanya nggak mau berdebat sih, Bang. Mau ngobrol. Jawab aja. Jawab aja, Iya Bang. kan? Silakan. Oke. Sebelumnya gini aja lah. Anggap aku itu Kristen karena di KTP ku Kristen. Oke? Namaku Jimmy, KTP ku Kristen. Anggap aku Kristen. Sudah? Itu dijawab. Iya, denger dulu. Anda tadi ditanya dari mana kata Alkitab diambil untuk Bible. Jawab Jadi dong, gini. nggak usah muter. Jadi pada dasarnya saya pribadi terlepas dari di KTP saya Kristen, saya senang loh kalau banyak konten yang membahas Alkitab. Jadi saya Kita nggak membahas pribadimu, Bang. Pertanyaan Iya. Bang Juma itu kalau Anda berakal sehat pasti paham. Dari mana Gini Anda loh. dapat kata Alkitab, Bang? Gini Kita loh, apa? maksudnya. Jawabnya apa? Iya, saya mau memuji Bang Juma nih loh, memuji dia. Aduh. Aku senang Udah. Bang Juma nih bahas mengenai Yesus, mengenai ini. Jadi kalau pandanganku sendiri, aku nggak perlu capek sebenarnya memberitakan itu. Kalau ini terkait dengan beritakanlah, jadikanlah, semua bla bla bla. Aku nggak hafal kali ayat-ayat Alkitab tuh, nggak pala hafal. Karena ya, gimana ya aku bilang ya. Mungkin lebih hafal Bang Juma. Aku malah Pertanyaannya senang. tadi apa, Bang? Pertanyaannya apa, Bang, tadi, Bang? Apa Iya, pertanyaannya, bener, Bang? Bahkan ku bilang Pertanyaannya sama apa, Bang? kawan-kawan, Pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaan Bang Juma apa tadi, Bang? pertanyaannya bahas mengenai Alkitab toh. Dasar Pertanyaannya Alkitab apa, itu. Bang? Hah? Pertanyaannya apa? Dari mana asal Alkitab gitu ya? Dari mana Bible pakai nama Alkitab? Coba dijawab. Oke. Kalau terkait itu kan sudah saya bilang tadi begini awalnya tuh. Saya ini taruhlah Kristen secara KTP. Jadi ya terserah anggap saya Saya bodoh. nggak nanya kamu, yang ditanya itu Bible Iya. pakai nama Alkitab itu dari mana? Secara- dari Hong secara- Kong, dari Oke. Batak, dari Karo, dari Arab, dari mana? Saya nggak peduli Alkitab itu mau dari pakai bahasa apa, mau pakai bahasa Pelajar juga saya nggak peduli. Itulah sebabnya karena Kristen ini nyamar-nyamar ya pakai nama-nama Islam sehingga terjadilah dialog ini, Bang. Paham? Enggak lah, Bang. Jadi gini, aku cuma mau bilang terima kasih Bang Juma udah sering-sering bacakan Alkitab terus di live-kan. Mudah-mudahan yang dengar ini mau diterima kek, mau nggak diterima kek, nggak urusan. Udah lah, kami. ini malah ganggu diskusi aja nih orang ini nggak jelas. Bukan, ini kan kemana. membahas. Sudah, malah nggak jelas ini. Entah apa, nggak bisa diskusi, nggak usah naik. Lanjut. Iya, silakan akhi dilanjut, saya izin kurang lebih 10 menit. Silakan. Bang, itu tadi Dilanjut. Halo. Ya. Halo. Bang, tadi kan Bang tanya kan kenapa kita pakai Alkitab. Itu kan bukan ranahnya kita. Sebenarnya itu udah ya setapan bahasa, Bang. Contoh di Meksiko namanya lain. Mungkin bahasa Inggrisnya mungkin Bible. Aku juga nggak tahu kenapa namanya Bible. Kenapa nggak pede, Bang, pakai nama kitabmu sendiri, Nggak Bang? pede, Bang. Itu hanya translate aja. Bukan, kalau ditranslate seharusnya, Bang, kalau ditranslate Bible itu kan artinya kumpulan buku-buku. Seharusnya di situ ya buku-buku kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia.
Oh, berarti Nah, kalau Alkitab itu artinya sebuah buku. Yaitu menunjukkan bukan jamak dia. Kalau mau ditranslate dalam bahasa Arab, kutubun. Karena Alkitab itu nama lain Al-Quran, Bang. Mana dalilnya? Al-Baqarah. Dalikal kitab la raiba fih. Nah, disinilah yang menyebabkan kita ini berdialog. Kenapa kita berdialognya hanya Kristen? Karena Kristen ini nyamar-nyamar seperti Islam. Ada kata Allah dipakai, ada kata Rasul dipakai, kata Nabi dipakai, iman dipakai, syafaat dipakai, Roh Kudus dipakai. Itu semua asalnya dari Islam, Bang. Bang, begini Bang. Di Islam itu dia pakai bahasa Arab semua, Bang. Nah, jadi kau kira Alkitab bukan bahasa Arab gitu? Tulisannya bukan Arab kan kalian di Islam percaya pakai tulisan Arab. Kan begitu narasinya kan? Di Islam kan mesti pakai Arab. Mesti pakai tulisan Arab. Itu tulisan yang dianggap suci kayaknya di Islam. Itu namanya transliterasi, Bang. Dalam bentuk tulisan Arab dituliskan dalam bentuk bahasa Indonesia. Begitu loh. Sudah, terserah. Contoh Yahweh itu kan bahasa Ibrani ditulis YHWH, itu hanya transliterasi. Seharusnya kalau Anda ini gentle, berani berdiri sendiri, pakai nama Tuhanmu, Theos, ya, utusan apostolos, bukan lari ke Islam-Islaman. Kenapa mereka ini lari ke Islam-Islaman? Supaya laku. Karena orang Islam, mayoritas Islam di Indonesia ini, kalau ditawari untuk nyembah Theos, mereka nggak akan mau. Apa itu Theos? Tapi kalau diajari, ayo nyembah Allah Bapa, wah ini agak mirip-mirip Islam ini. Ini yang lucunya gini, Bang. Al-Quran itu datang setelah Alkitab, ya. Lucunya tunjukkan buktinya, Bang. Tunjukkan buktinya Alkitab yang berbahasa apa? Bible bahasa Arab sebelum Al-Quran. Mana, Bang? Enggak, apa ini, Bang? Al-Quran itu kan turun di abad ke-6 kan? Benar. Betul. Tapi Bible ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa Anda nyamar-nyamar yang datang belakangan? Kenapa? Itu kan dibuat daripada debat kusir gini aja. Stop dulu, dari tadi gue dengerin muter-muter. Daripada debat kusir, tunjukkan saja Bible berbahasa Arab sebelum Al-Quran. Di mana itu? Nah, iya. Sehingga Anda lebih berhak memakai istilah-istilah Al-Quran daripada kami. Silakan. Nggak usah banyak bicara, langsung aja ke data. Kalau nggak ada diem. Mana? Sekarang saya tanya kepada Anda, iya Pak De. Saya tanya kepada Anda, Bible berbahasa Arab itu tahun berapa adanya? Silakan. Bible itu gimana ya Bang ya? Ini ku nggak ngerti nggak sih lu bahasa ini orang ngerti lu nggak sih bahasa Indonesia? Itu udah jelas kamu kamu ngerti bahasa Indonesia nggak? Halo. Nah ini bahasa Indonesianya dengerin. Kita ini orang Indonesia loh. Coba saya dengerin. Tunjukkan Bible berbahasa Arab sebelum Al-Quran. Silakan. Untuk apa, Bang? Untuk apa? Supaya terbukti ucormu itu benar. Di Bible juga ada yang bahasa Meksiko ada bahasa. Saya nggak nanya Meksiko, Ada banyak bahasa. Itu translate aja. Nah, sekarang gini, saya permudah saja. Dipermudah. Diam. Isi. Lalu diam dulu. Saya permudah lagi. Al-Quran itu saya permudah dulu, diam dulu. Diam. Turun dari abad. Kenapa Al-Quran? Diam, ngomong dulu sih lo. Dengerin. Theos itu bahasa Yunani atau bahasa apa itu Theos? Mana nih orangnya nih? Kabur nggak? Ya baguslah kalau kabur. Ini kenapa sih orang nekat diskusi kok modal congor doang gitu loh? Kenapa mesti nekat diskusi modal congor? Halo. Pakai data gitu. Ya, halo Bang. Izinkan saya menjawab pertanyaan Abang sebelumnya. Mengapa Alkitab, nama dari Injil Kristen, menggunakan Alkitab yang diidentifikasi lebih dekat dengan bahasa Arab? Sebenarnya begini Bang ya, penjelasan mudahnya. Mengapa Alkitab digunakan untuk menyebut Injil? Padahal kan bisa kata lain, seperti kitab suci, Holy Bible. Tapi mengapa lebih digunakan dalam bahasa Alkitab? Jadi gini Bang, kenapa Alkitab digunakan? Karena kita tahu kan bahwa Indonesia ini berasimilasi dengan budaya-budaya lain. Contohnya, sebenarnya bahasa Indonesia itu merupakan bahasa Melayu dan terus
seperti kata nabi, kata apa itu namanya, kafir, itu kan dari Arab. Jadi Alkitab digunakan untuk mempermudahkan. Stop dulu, saya tanya dulu Anda sebelum jauh. Masyarakat yang awam. Stop dulu, Joseph. Baik. Bible Anda itu asalnya dari mana? Bible. Sebentar dulu, saya kasih pilihan kan, Anda dengerin dulu. Saya fokus ke pertanyaan. Sebentar dulu. Saya nggak mau melenceng ke pertanyaan. Biar nggak muter-muter. Bible itu berasal dari A, Israel, B, Yunani, C, dari Arab. Silakan. Tapi izinkan saya menjawab pertanyaan. Jawab dulu ini baru Anda lanjut. Bible-mu yang sekarang ini berasal dari mana? Selesai Bang. Saya tidak mau menjawab sebelum dijawab. Apa sih? Lu mau ngomong Saya apa? tidak mau menjawab Kita dulu sudah sebelum tahu pertanyaannya Bang. sebelumnya dijawab. Jadi gini loh Bang, kenapa Biblemu di Indonesia ini pakai nama Alkitab? Karena penduduk Indonesia mayoritas Islam. Ya, Kalau, betul, dan nah iya itu dia. Benar yang saya katakan tadi. Ya, benar yang saya katakan tadi. Mengapa harus pakai istilah-istilah Islam? Supaya bisa menarik orang Islam kepada Kristen. Supaya bisa nipu. Coba. Kalau Anda pakai kata bahasa asli Anda, misalnya, bentar Bang. Misalnya, Anda menawarkan Tuhan Anda dengan nama Theos. Kira-kira orang Islam ini tertarik enggak, Bang? Jangan orang Islam, sesama dia aja bingung. Oh, berarti Abang kategorikan agama kami ini menggunakan teknik marketing untuk menarik umat. Ya iya, nipu. Makanya Itu kan Matius 10 pemahaman ayat 16 mengatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Iya. Inilah aplikasinya. Bagaimana ketika Anda menjadi minoritas, Anda seolah-olah harus nyampur dengan mayoritas, sehingga istilah-istilah itu pun harus dirombak untuk mengasimilasi itu tadi yang seperti Anda katakan. Dengan demikian Anda akan Kristen akan mudah untuk mengajak orang Islam masuk ke dalam agama Anda. Oke, baik. Itu ada hubungannya dengan kristenisasi. Tapi di sini saya menjelaskan bahwa kami tidak dituntut untuk menghafal, melainkan untuk memahami. Siapa yang arah ke sana? Siapa yang membahas hafalan? Apa sih lu lompat-lompat diskusi? Woi, nggak dibahas masalah hafalan, ini masalah istilah. Iya, mengapa kami menggunakan bahasa-bahasa yang melekat pada budaya Indonesia? Kenapa? Karena kami dituntut untuk memahami, nipu, bukan untuk menghafal. Untuk nipu. Kami tidak seperti Al-Quran yang harus untuk nipu. Sekarang gini aja, langsung ambil contoh satu, bro. Diam dulu. Menurut kamu itu Theos itu bahasa apa? Yunani. Itu bahasa Biblemu, betul? Ya, mungkin. Oke, baik. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris apa artinya? Tapi izinkan saya dulu mencari. Jangan izinkan. Saya izinkan kau kabur aja kalau kau nggak mau jawab. Oh, saya nggak bakalan kabur Bang. Saya pasti menjelaskan. Ya, Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris apa? Mungkin Tuhan atau God. Oh, God. Kalau ke Indonesia apa? Kalau di Indonesia itu banyak Bang ya, suku. Ya kalau kita pakai Tuhan saja lah yang nasional. Kok suku? Theos itu bahasa Indonesianya apa? Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Tuhan. Nah, kenapa Yohanes 1 kok ada kata Allah? Coba Bang bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman, dengerin. Iya. Ini diajarin, kamu diajarin kok ngeyel sih? Dia nyari pinter kok ngeyel gitu loh. Abang jelaskan dulu gimana maksud Allah itu. Bacakan ayatnya di mana. Apa sih? Dia nyari ngeyel ini anak ini. Lama-lama gue gigit kuping gue nih. Jadi Yohanes 1 itu yang lu pakai sekarang itu salah terjemah. Mestinya di situ Tuhan bukan Allah. Ya, paham sampai sini? Paham? Ya udah kalau paham, pinter kau. Jangan lagi menyebut kata Allah ya. Ibu Darni nggak mau lagi loh. Darni. Tunggu dulu, Dek, sebentar. Gampang menjawabnya itu. Kenapa kalian memakai kata Alkitab di dalam Kristen? Begini jawabnya, Roma.
Sedangkan Allah saja berkata di dalam Quran surat 10 ayat 94, jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelum kamu. Sedangkan Allah saja tidak marah memakai Alkitab. Kenapa kalian ini si kucur-kucur berani melarang kami memakai nama Alkitab? Enggak disuruh baca Bible kan, Bu? Ya, enggak disuruh ini kan tanya kepada Alkitab. orang yang baca Bible kan? Ini kan disuruh tanya kepada yang membaca Alkitab kan katanya. Nah, Alkitab yang dimaksud Allah yang menyuruh. Bu Coba. Darni. Alkitab yang dimaksud Al-Qur'an bukan kitabmu. Ya, Jadi bukan siapa? kitabmu. Jadi Di kitab dalam siapa yang ini mau saya disuruh kasih ditanya? tahu ciri-cirinya. Ciri-cirinya kitab terdahulu yang dimaksud Quran. Siapa? Surah Al-A'raf 157. Mereka mengikuti nabi yang ummi, yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil. Kitab yang bentar dulu, kitab yang dimaksud oleh Al-Qur'an, kitab terdahulu itu berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, apakah kitab Anda itu berisi nubuatan Muhammad? Ada kitab Nabi Muhammad di dalam Alkitab Kristen ini. Aduh, kalau ada kan udah kami percaya. Ada Nggak ada. Nggak Nah, ada. berarti kalau Anda menjawab tidak ada, berarti kitabmu itu bukan kitab yang dimaksud Al-Qur'an. Dan Jadi kita yang mana? tidak- Jadi yang mana kitab itu? Lagian kenapa sih pakai Al-Quran, Bu Darni? Anda pemakai Al-Quran terus membenarkan Anda pakai kalian Alkitab. kan bukan Kenapa? kalian kan tadi mengatakan kenapa kalian pakai nama Alkitab. Ya, tapi Sementara kenapa Anda Allah aja. benar nih, izin. Tunggu. Kenapa Tunggu dulu. Anda memakai Al-Quran untuk membenarkan pemakaian Anda? Kenapa pakai Al-Quran? Kenapa? Melibas kalian karena Allah Jadi Anda saja percaya tidak marah. Al-Quran. Jadi Bu Darni percaya Al-Quran. Tidak, kalian Ya, kalau kan tidak, hanya ngapain mengatakan dipakai? kenapa? Udah selesai. Bukan. Kenapa kalian memakai nama Alkitab? Kan kalian bilang Oke, sementara Allah tidak melarang Dipermudah, kami diam, pakai Alkitab. dipermudah lagi. Dipermudah itu. gitu. Alkitab itu bahasa Arab apa bahasa Yunani? Ya bahasa Arab lah. Ya udah, Bible Anda Yunani apa Arab? Kan ada orang Kristen, orang Arab. Apanya kalian udah ini? cukup. Udah barang gampang jangan dipersulit, Ani. Cukup terlalu ya. Kalau udah gampang yang dipersulit, udahlah. Di luar negeri itu ya, kecuali kawasan Melayu nih itu pakai Alkitab lah. Tapi kalau di luar negeri lu bawa ini dari Indonesia ke sono, kagak dikenal. Karena KJP itu orang Barat, Eropa apapun itu nggak mengenal Alkitab. Yang ada di sana Bible atau Biblos. Sampai ke Indonesia kenapa Alkitab? Supaya bisa nipu-nipu. Seakan-akan kurang lebih mirip sama dengan Al-Quran. Begitu kan tujuannya? Jadi Roma, jangan lagi perdebatkan kenapa pakai nama Alkitab. Tanya mestinya sama sadar orang tadi. Arab. Seorang Arab kan ada nama Alkitab. Di Arab sana kan ada orang Kristen. Jadi baik. deal Kristen ya. itu berasal dari Arab atau berasal dari Roma? Bu Darni, bentar, saya kasih tahu Bu Darni. Bahkan di Arab sendiri, Bible tidak diberi nama Alkitab. Apa? Tidak. Ya, di situ dikatakan Kitabun Muqaddas. Bukan Alkitab. Indonesia inilah, Kristen Indonesia ini yang aneh. Nggak ngerti bahasa Arab, tapi dikasih nama Alkitab. Padahal secara terjemah aja udah nggak nyambung. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku. Alkitab itu artinya sebuah buku. Bagaimana dari jamak menjadi tunggal? Bu, kumpulan buku-buku kok bisa jadi sebuah buku? Ini nggak nyambung, Bu. Aturan kalau tetap mau dipakai istilah Arab, yang sesuai dengan kata Biblos adalah kitabun. Makanya di Arab dikatakan Kitabul Muqaddas. Itu baru benar, tapi kalau Alkitab itu salah. Ditengok dari sisi bahasanya aja udah salah. Buku-buku jadi sebuah buku. Aturan kumpulan buku-buku. Biblos diterjemahkan kumpulan buku-buku. Dalam bahasa Arab namanya kitabun. Gitu loh, Bu. Inilah juga Pak D. Kenapa sih Kristen ini selalu mau ke Arab-Araban? Kenapa enggak ke Yunanian aja sih? Kenapa sih nggak suka original text Bible? Original text Bible Yunani. Kenapa Anda paling benci banget sih Yunani? Kenapa? Roma. Kenapa nggak suka Yunani? Roma kan ada dari Arab orang Kristen Roma. Oke, sekarang
Kristen itu berasal dari Arab atau dari Roma? Dari Vatikan lah, Roma lah, Roma. Ya udah pakai sono aja, kan sumbernya dari sono. Kenapa nyebrang ke Arab dulu baru ke Indonesia? Ke Arab, bisa bahasa Arab masuk ke Kenapa Indonesia. dari Roma? Tunggu dulu, kalau Ani. memang dulu, kalau memang Alkitab ini, nama Alkitab ini tidak boleh, kenapa pemerintah juga mengizinkan, Gak ada menekan? urusannya pemerintah. Ada dong. Jadi dari sedangkan Roma kita nggak dulu, ngurusin agama, Ani, diam. Dari Roma dulu, baru ke Arab, baru ke Indonesia gitu. Nggak di Ya. bypass, begitu. Begitulah kira-kira. Ngapain ke Arab dulu? Mau Kenapa ngapain? rupanya di segala bahasa bisa? Emangnya apa rupanya masalahnya? Kalau Oke, ditaruh bahasa baik. apapun, bahasa Inggris, bahasa Oke. Jepang, bahasa Cina, itu kan Bible- hanya nambah bahasa. Emangnya tunggu dulu. Emangnya bahasa Arab itu punya kalian, punya Tuhan itu. Tuhan Bible yang bahasa menciptakan Arab. segala bahasa. Bu Darni, Bible bahasa Arab itu terjemahan atau original text Bible? Ku tanya dulu Bang Handi, Roma, apa rupanya bahasa Arab itu punya orang Arab? Oke. Kan punya Tuhan itu. Bahasa Arab itu boleh dipakai semua umat manusia. Ya udah, jadi Oke, kenapa kalian keberatan ditaruh Alkitab di kitab suci kami? Artinya Anda tidak percaya dengan original text Bible Anda. Ada Yunaninya, kenapa nggak pakai? Kami dipercaya translate-nya di sini, ditranslate udah ini pakai Alkitab. Mau apa kalian Alkitab itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Ya bahasa Arab. Kenapa kalau diterjemahkan ke Indonesia jadi Arab? Ada rupa yang salah, ada yang keberatan. Sedangkan Allah aja yang punya bahasa itu tidak marah. Kalau Allah itu dulu, kalau Allah itu Elohim Cukup, itu Ani. marah. Kalau Cukup, tunggu dulu, Ani. kalau memang kitab suci Kristen ini memang sesat, seharusnya Elohim itu menghancurkan seluruh umat Kristen. Tapi tengok tidak kan? Lucu kalian ini. Masa gara-gara bahasa saja? Bahasa ini yang punya adalah Elohim sang pencipta langit dan bumi. Mau bahasa apapun kami pakai untuk Alkitab ini, tidak ada keberatan kecuali Elohim yang keberatan. Makanya ya saya himbau kepada Itu Kristen. jawabannya. Dengerin dulu ya. Saya boleh nggak sih saya himbau kepada umat Kristen di Indonesia ini, punyalah jati diri, janganlah ke Arab-Araban. Kan ada Yunani. Lalap, udah aku bilang Elohim sendiri yang punya bahasa. Seluruh bahasa ini dia yang menciptakan. Tidak dia komentar. Oke, kalau pakai begitu, saja. kalau begitu benar nih arti Alkitab apa, arti Bible apa? Sama nggak artinya? Bible artinya kitab suci dan Alkitab artinya kitab suci juga dan berisi kumpulan sejarah juga enggak. Aduh. Tunggu dulu, berisi kumpulan sejarah dan tadi. Anda ini kok rendah banget sih. Tadi udah saya katakan. Biblos ya. Dalam bahasa Yunani Biblos, dalam bahasa Inggris Bible itu artinya kumpulan buku-buku. Sedangkan Alkitab artinya satu buku atau sebuah buku. Seharusnya Bu, kalau mau diterjemahkan ya dompleng-dompleng ke Arab, kitabun, kumpulan buku-buku, biar sama gitu loh. Tapi kenapa orang Kristen ini nekat tetap memakai kata istilah Alkitab yang sudah dipakai oleh Islam duluan? Mana dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat 2. Dalikal kitab, di situ ada kata Alkitab, dipakai oleh orang Kristen supaya Kristen laku. Enggak Kalau juga. bentar jangan dipotong. Kalau Bible ini dibawa sesuai teks aslinya dalam bahasa Yunani, nggak laku Bu. Orang Islam nggak akan, ayo baca Biblos, jijik orang Islam dengernya Bu. Nggak akan tertarik sedikit pun. Jangan orang Islam aja, sama mereka Iya, aja bingung. Itu Ayo itu kita masalah nyembah itu. Theos. Terserah lah, Jijik orang terserah. Islam dengar kata Theos, Apostolos, Kurios, Theos. Ini orang Islam. Sebodoh-bodohnya orang Islam nggak akan tertarik sedikit pun. Tapi Makanya gini, dipakailah Pak Ustadz. istilah-istilah Islam supaya bisa memurtadkan orang Islam. Tujuannya hanya untuk kristenisasi, nggak lain, nggak bukan. Memang gini supaya dimengerti orang Indonesia, makanya ditaruh itu. Tapi Itu salah salah satu. Bukan dimengerti Bu, supaya Terus? orang Islam Supaya apa? tertarik. Ya, Tadi itu udah dijelasin Bu Ani, bisa ini juga, dengerin bisa, dulu. bisa. Sudah Itu juga bisa. dijelaskan oleh Pak Desugi bahwa
Bible itu beda artinya dengan Alkitab. Bang Handi, kalian juga coba kalau nggak ada translate di Al-Quran kalian itu, Kenapa mungkin lari ke satu pun sono? nggak ada tahu. Ya udah sama kan? Saya ulang ya, Itu saya kan ulang nih, dengerin nih, edukasi Bu Darni. Mohon teknik-teknik maaf, administrasi Bu Darni, itu. biar Bu Darni juga paham. Ya ini edukasi loh. Ini bukan untuk memojokkan. Jadi Biblos itu atau Bible kumpulan buku-buku. Kalau Alkitab itu artinya satu buku, artinya beda makna. Ini edukasi loh. Masa nggak mau nerima kebenaran sih? Itu loh, ini edukasi loh. Halo. Iya. Ya udah, jadi artinya Biblos beda artinya dengan Alkitab. Iya, tunggu Jack. Nanti kalau iya Jack, si Jack tunggu ya. Nanti dia si Bang Handi ini nanti merepek ini dia. kumpulan buku-buku nih, kumpulan buku-buku ini. Nah, ini kumpulan Gedein dulu tuh, biar dia baca tuh. Ini artinya kumpulan buku-buku. Kalau ini aja baru bisa dikatakan sebuah buku. Kalau ini aja. Jadi Tapi kutanya kalau dulu, Pak Ustadz itu ini tadi kalau itu kumpulan aja. buku-buku. Iya kan itu buku itu kan juga dicatat dari segala Bukan cerita itu, ini dimasukkan secara ke satu buku. harfiahnya dulu benar nih. Harfiahnya dulu. Itu aja kok dimasalahkan Bukan sih. masa ini berbahaya loh kalau Anda nggak jujur. Saya ulang ya sekali lagi baru kita tinggalkan topik ini. Tinggal supaya kita tinggalkan topik ini edukasi saja. Mau terima enggak yang penting edukasi. Diulang ya. Biblos atau Bible artinya kumpulan buku-buku. Kalau Alkitab sebuah buku, beda makna. Itu aja, mau pakai lanjut mau enggak ya, mudah-mudahan teredukasi, itu aja. Oke. Kalau ingin Bang Andi, kalau ingin perdebatan ini berakhir, jangan pakai istilah-istilah Islam, kembali kau ke istilah-istilah Yunani kayak Yahudi kayak pasti kita nggak akan debat lagi. Misalnya kalian atas nama Theos yang di surga ya silakan. Tapi kalau atas nama Bapa Allah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, itu menyinggung kami. Karena Allah itu di dalam Islam ini adalah yang paling dijunjung tinggi, yang dimuliakan. Dikatakan dalam Al-Quran, Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Di Anda dipakai Allah itu anak. Ini menyakiti umat Islam. Kembalilah kalian ke dalam istilah kalian. Ya. Misalnya Theos Bapak, Theos Anak, Theos Roh, silakan. Kami nggak akan protes, itu urusanmu. Kenapa kita masih debat seperti ini? Karena kalian nyamar-nyamar seperti kami. Begini Pak Ustadz, kalau sama kami orang awam ini nggak bisa kalian tuntut. Kalian harus pergi menuntut ke LAI. Itu minimal Bu Darni tersadarkan lah. Karena ini edukasi. Kita nggak bohong-bohongi loh, ini fakta loh ya. Udah itu tadi jawabannya ya. Itu aja, lanjut. Ini fakta, supaya tersadarkan saja. Apa salahnya untuk berbagi baik, gitu loh. Kalau udah dijelaskan kemarin NHRK, Logos, Kai Logos, Proton Theos. Pada mulanya adalah Logos bersama-sama Theos. Logos itu adalah Theos. Aku udah kutanya pendetaku. Tidak, tetap nama Allah itu harus kita. Nah itu ini kuculuk itu pendeta Ibu. Ya udah. Kuculuk ya itu. udah. Makanya sekarang aku tetap pakai itu, nggak pernah aku mengganti apa. Serupanya itu Allah dan Elohim. Asal jangan Allahnya batu, Allahnya pohon, Allahnya patung. Ya nggak bisa begitu. Tetapi harus nih, bentar saya tegur dikit. Di sinilah bentuk pelecehan terhadap Tuhan kami. Anda mengatakan Allah batu, Allah patung itu. Padahal Allah itu nama, Bu, nama. Bahkan bentar dulu, jangan diselang. Suaranya kecil Pak De, deketin Pak De. Suara Pak De kecil. Iya, kecil suara Pak. Bahkan Kristen Arab sekalipun sekarang ini gimana? Kebesaran. Bahkan Kristen Arab sekalipun Bu Darni, dia memakai kata Allah itu untuk nama. Tidak ada di sana namanya Allah Bapa, itu nggak ada. Ilah. Contoh nih, di dalam Indonesia dikatakan jangan ada Allah-Allah lain. Ya. Ini kesalahan yang sangat fatal. Allah yang seharusnya itu maknanya itu adalah nama, dipakai oleh kalian digunakan untuk jabatan. Padahal Kristen Arab sendiri tidak memakai kata Allah-Allah lain, tapi ilah lain. Nah ini celakanya di sini. Makanya kami sebagai sang pemilik nama itu, kami protes. Jangan kau gunakan. Kalau orang Kristen mau menggunakan kata Allah juga, letakkan pada posisinya.
sebagai nama, bukan sebagai jabatan, gitu loh. Kalau Anda nggak percaya, Anda baca di dalam Kitabul Muqaddas ya, di kamusnya itu karya siapa, Yusuf Al-Yasu'i. Di situ dikatakan bahwa Allah adalah nama dari Sang Pencipta. Halaman Di 116. KBBI Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, Kristen ini loh bikin sendiri Nama Allah. jadi Aku jabatan adalah dia. aku katanya. Iya kan? Bu Darni, Aku diam dulu. adalah aku. Bu Darni, Itulah nama aku. setengah menit saya, Bu Darni. Gini ya, saya Boleh, kasih contoh nih ya. Ya. Nama Allah. Jokowi. Dengerin dulu, nama Jokowi. Jabatannya presiden. Gitu ya. Terus Ibu Darni berkata begini, jangan ada Jokowi lain. Gitu loh, itu nggak bagus. Sekarang ini Misalnya nama. begini, boleh ndak? Ini saya, boleh ndak? Yesus ini kita pakai begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saya ganti ini, setan jadi Yesus. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus. Boleh ndak? Marah nggak kalian? Marah kami. Ku tembaklah Pak Ustadz. Kurudal Pak Ustadz. Nah, makanya itu, Bu, kami marah. Karena Allah itu nama dijadikan jabatan. Yesus itu nama dijadikan jabatan. Itu nggak bisa. Yang paling Gitu loh, menista ya, itu Bu sadar Darni, kalian. ya, kejadian 1 itu nomor 2 Bu Darni. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini penista agama banget lo ini LAI lo Bu Darni. Masa Kenapa? Tuhan kami itu Tuhan sembahan umat muslim lu bilangin melayang-layang di atas permukaan air. Mana lo? Menista lo itu. Gitu loh. Boleh menanggapi. Kenapa enggak roh Yesus saja yang melayang-layang? Kenapa? Kenapa roh Allah yang melayang-layang? Kenapa bukan roh Yesus? Itu kan pada saat itu kan masih roh Allah loh. Yesus belum Mana ada Allah itu roh? Nama Nggak Yesus ada. tunggu. Nama Yesus belum diungkapkan pada Ya, saat kenapa itu. bukan roh Elohim? Kenapa bukan roh Elohim? Tapi sudah ditranslatekan jadi Allah, Nah dipersatukan gitu. itulah yang menjadi masalah. Mohonlah kalian semua ini belajar dengan baik. Tadi Pak Desugi memberikan sesuatu ya, kurudal kepalamu. Ini juga kenapa enggak rudal kepalanya LAI? Rudal lah sana, kalian merudal. Tunggu dulu, Bang Andi, dengar. Yesaya 42 ayat 8. Kalau original teksnya apa itu coba? Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada namamu yang Tuhan. lain atau kemasyuranku kepada patung. Tunggu dulu Pak. Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, akulah aku, lagi firmannya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ya kenapa di nggak sini- pakai aku aja? Kenapa ganti Allah? Kenapa nggak aku aja? Ini bukan, ini kan udah ditranslate. Maksudnya aku itu namanya kalau di original teks apa? Kalau kalian kan sering-sering Itu Yahweh, original teks. Bu, Yahweh kan. itu Yahweh. Itu. Gini Bu, saya kasih tahu. Seharusnya ya kan, kalau LAI ini orang-orang yang cerdas, seharusnya dia tahu yang namanya nama itu tidak bisa ditranslate. Jangankan ditranslate, dirubah hurufnya aja nggak bisa. Contoh nih saya kasih contoh. Soeharto itu ditulis Suweharto. Boleh nggak diganti Soeharto? Harto. Padahal tulisan aslinya Suweharto. Nggak boleh Bu. Nama rubah huruf tidak boleh, apalagi ditranslate. Contoh, ada orang Amerika namanya Mr. Black. Setelah sampai di Indonesia, KTP-nya jadi penduduk Indonesia diganti Mr. Hitam, Pak Hitam. Boleh enggak? Iya. Pak, boleh menanggapi? Nggak bisa Bentar lah. sedikit Bang. Nggak bisa. Seharusnya ayat yang Anda bawa itu tetap Yahweh. Iya. Ya, Atau gini, Yahweh lah iya, iya. namaku, Yahweh lah namaku. Iya. Itulah Harusnya. namaku selama-lamanya. Dan- Makanya Bu, dan- bentar Bu. Makanya Islam dimanapun berada, ditranslate dalam bahasa apapun, Allah tetap Allah.
Kenapa? Karena Allah itu nama. Tidak bisa diterjemah. Begitu, Bu. Gini Pak Ustadz, seharusnya Allahnya orang Islam sama orang Kristen dan Yahudi beda. Itu salah lagi Anda. Tuhannya sudah salah. Keluarannya dulu. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah, berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Elohimnya Abraham, baguslah kalau begitu, Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku. Tunggu dulu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Berarti Allahnya kalian itu beda dengan Elohim kami. Allahnya kalian kok bisa Allahnya kalian kenapa sih? Iyalah. Halo. Bentar Bang. Tunggu Bang. Tuhan kalian, Allah ini. Jawablah. Misalnya gini Bu, saya kasih contoh sedikit. Mau nanggapin yang lalu yang tadi. Sedikit, bentar Bang, dikit. Saya sama bentar Bu ya. Bentar boleh enggak? Ya. Anak Anda ngomong Bu Darniku, Bu Darnimu, Bu Darni kita. Enggak lah, hanya Bu Darni anakku aku. Darniku, Darni kita. Boleh enggak? Enggak sih. Enggak Karena juga, Pak. nama. Iya. Nama itu tidak bisa diberi embel-embel dia. Ya, misalnya. Siapa sih? Ada apa bunyi? Bentar, ada yang nelpon nih di tempat saya, bentar Bang. Iya. Oh, iya benar. Segitu Bang. Ya udah, kembalikan ke Bang Juma ya. Sebentar ya, Bang Juma. Tunggu. Bang Handi tunggu dulu, temanku itu sikit lah temanku ya, itu. habis ini habis teman Anda habis Bang Juma dulu. Nah ini fenomena yang begini Bang Juma, kok kita edukasi kok nggak ngerti-ngerti, gimana caranya ini supaya mereka pada paham nih Bang Juma. Mau nanggapi boleh Bang? Ya habis Bang Juma dulu ya. Sikit lah, 2 menit lah, kasihan dia dulu. Kasih habis dulu. Bang Juma baru Anda. Gak apa-apa, Bang Juma nanti ngantuk loh. Ya silakan. Baik. Jadi kalau yang dialami dan yang kita lihat di Indonesia, sebenarnya teman-teman Kristen ini adalah korban dari lembaga kitab mereka yang kemudian harus memeras otak untuk mencari alasan pembenaran. Padahal sebenarnya yang dilakoni oleh kemudian lembaga kitabnya teman Kristen itu adalah hasil dari teori dan praktek yang Paulus ajarkan. Di dalam 1 Korintus 9 jelas sekali diterangkan begini. Sungguh pun aku bebas terhadap semua manusia. Aku menjadikan diriku hamba dari semua manusia, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin manusia. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi orang Yahudi, supaya aku bisa memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa maksudnya? Sekalipun aku tidak menyembah Allah, tetapi aku menggunakan kata Allah, supaya aku bisa memenangkan banyak dari orang-orang yang menyembah kepada Allah. Sekalipun aku tidak menyembah Allah, aku menggunakan nama Allah supaya aku bisa banyak memenangkan umat Islam yang menyembah Allah. 1 Korintus 9 nomor 19 sampai seterusnya. Ini pola yang sedang dilakukan oleh lembaga kitab Indonesia yang menjadikan umat Kristen bolak-balik mencari pembenaran. Di Arab menggunakan Allah, di sini menggunakan ini dan itu. Bagaimana duluan Injil daripada segala macam opini dibangun, tapi tidak sampai-sampai. Kenapa? Karena sebenarnya tujuan daripada lembaga kitab Indonesia itu adalah untuk memurtadkan penyembah-penyembah Allah. Nanti andai saja kita bisa menerawang ke depan,
500 tahun kemudian Nusantara ini sudah lebih banyak Kristen daripada Islam, maka kata Allah itu akan berubah menjadi Yahweh, atau mungkin menjadi Theos, atau mungkin menjadi Elohim, atau mungkin bisa saja menjadi Yesus. Karena tujuan sudah tercapai. Seperti itu teman-teman sekalian. Silakan. Mana kawanku tadi? Atau aku dulu? Tengok Bang Juma. Ayo dek, ayo. Silakan dek. Tadi saya mau nanggepin yang Bang Sugi ya, yang masalah Biblos. Thank you buat kesempatannya. Tadi kan Biblos dia bilang tentang buku-buku, tapi Biblos itu tentang papirus dalam berupa gulungan-gulungan yang dikumpulkan yang menjadi dalam satu buku, bukan buku-buku. Dan kedua, kenapa Alkitab itu dipakai? LAI mengambil kata Allah dulu deh ya. Bang Sugi bilang begini, bahwa nama itu nggak bisa diganti selamanya Budaya, ya Budaya di sana. Tapi kita bisa melihat bahwa Yesus pun punya versi nama paralel, Isa. Terus juga ada namanya Yohanes jadi John, sebuah nama yang dirubah. Dan bukti juga kalender dalam Indonesia bahwa yang merayakan hari kematian dan wafatnya Yesus Kristus kan adalah orang Kristen, tapi dipakai Isa Al-Masih. Semua itu diatur oleh Kementerian Agama. LAI pun diawasi oleh Kementerian Agama. Sehingga penggunaan kata Allah itu juga diawasi oleh Kementerian Agama. Dan kalau kita bisa translate, Allah itu dalam Inggris ke Indonesia akan menjadi God. Begitu juga sebaliknya. Jadi bukan masalah kepentingan LAI untuk meniru-niru, tapi ya karena di situ dari Indonesia memakai aturan bahwa Allah ini juga adalah artian dari Tuhan. Sehingga pakai nama Allah. Ya sekarang kalau misalkan ada yang bilang kagak, silakan translate Inggris Indonesia. Silakan boleh ditranslate. Demikian akan jadinya seperti itu. Alkitab ditranslate dari Indonesia Alkitab ke Inggris, akhirnya jadi Bible. Begitu juga sebaliknya. Apakah itu aturan yang dibuat LAI dalam Google Translate? Itu kan bukan. Tapi ini kan dari peresmian bahasa dari negara kita yang bukan apa ya, bilangnya kalau Alkitab itu memang sah dari transliterasi bahasa dari Bible. Bapak kan tadi ngerti antara transliterasi, kenapa kitab-kitab lain tidak dibolehkan untuk memakai transliterasi. Hanya permasalahan Alkitab, padahal itu penentuan dari Kementerian Agama. Jadi begitu ya, kalau saya bilang tadi Bapak Sugi bilang nama itu tidak bisa diubah, kita bisa buktikan saja, Yesus saja jadi Isa, Yohanes saja jadi John, Matius saja dan Matthew, Markus saja jadi yes, seperti itulah. Bilang aja udah disahkan oleh Kementerian Agama, bilang Alkitab ini. Ya memang LAI itu diawasi Kementerian Agama. Apa hubungannya Kementerian Agama sama Bible? Sekarang Abang bentar dulu Pak. Sekarang kita lihat yang merayakan kematian Yesus Kristus siapa? Kenapa dipakainya Isa Al-Masih? Kemarin belum lama. Ya lu yang keliru. Bukan kami. Kalau kita tidak mau menyamakan, makanya mau dirubah kembali menjadi Yesus. Tapi dipermasalahkan lagi kan yang mau merayakan itu kan kita. Iya. Nah, kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Kenapa? Ya itu kan tadi masalah transliterasi bahasa. Oke. Bahaya ini. Ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Bahaya ini. Berarti Isa ini bukan Yesua. Kalau firman Tuhan Anda itu sudah terlibat di dalamnya menurut pengakuan saudara departemen sebuah negara, ini bahaya. Agama sudah ada intervensi dari negara, itu bahaya, Bung. Artinya kalau nanti Kementerian Agama dalam hal ini menyetujui hal yang tidak berkesesuaian dengan asalnya, maka Anda kemudian menabikan mereka. Sedangkan kalau kita mengacu kepada kebenaran absolut, kitab kita ini, Al-Quran dan Biblos, masing-masing kita beriman, itu adalah kalam Tuhan, bukan kalam Departemen Agama. Maka kita harus mengembalikan siapa menerima dan siapa yang memberi.
Bukan kemudian kita menjadikan kitab ini menjadi bulan-bulanan. Kitab saudara diterima dan dituliskan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Yunani. Kenapa gengsi, alergi mengembalikan rasa, citra, muatan, cakupan daripada bahasa yang ada di dalam kitab saudara sendiri? Kenapa harus merubahnya dengan menggunakan istilah-istilah di luar daripada agama saudara, bahkan masuk ke dalam rumah agama orang lain? Alkitab itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sejak kapan orang Kristen beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak pernah. Terus kenapa ada Alkitab? Itu tadi 1 Korintus 9, 19, nomor 23. Dan lagi-lagi kalau apa yang Anda katakan itu benar, lagi-lagi mereka melegalkan apa yang ingin dipraktikkan ini dengan menjadikan Departemen Agama itu sebagai legal standing. Padahal Departemen Agama, Anda harus tahu, di situ bukan hanya Islam, di situ ada Kristen, Katolik, Protestan, dan seterusnya. Jadi bukan itu jadi alasan. Sekarang kita melihat dulu. Kita melihat daripada aspek kebenarannya. Anda buka KBBI, Allah itu apa? Allah itu adalah Tuhan, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau berbicara nama Tuhan dalam bahasa Arab, berarti Tuhannya umat Islam. Tuhannya umat Islam Anda gunakan masuk ke dalam kitab Anda menjadi apa yang sesuai dengan selera Anda. Roh Allah melayang-layang, roh Allah melayang-layang, dan seterusnya. Anda ambil itu, istilah itu Anda ambil dari konsep nama Tuhan di dalam agama saudara Anda. Anda ajaran kasih, katanya. Tapi mengambil nama Tuhannya agama saudara Anda jadikan bulan-bulanan di dalam kitab saudara. Bukannya minta maaf, bukannya menunjukkan kasih, malah melakukan pembelaan. Departemen Agama dibawa-bawa segala. Untuk apa? Untuk mencerminkan 1 Korintus 9 nomor 19 supaya itu menjadi legal. Lalu di mana sebagai konsep orang yang beriman dan orang yang bertuhan? Mana orang bertuhan? Mengedepankan kejujuran dan kebenaran. Mana? Boleh respon? Silakan. Pertanyaan saya tolong direspon. Okay. Benarkah menurut agama saudara ketika menggunakan kata Allah yang menurut pengetahuan Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, Anda gunakan kata itu di dalam kitab saudara yang bahasa Indonesia? Apakah menurut saudara itu sudah benar? Silakan. Saya menanggapi ya. Oke, terima kasih waktunya. Ya, tadi kan kita udah bilang ini bukan meniru tapi transliterasi bahasa. Dulu benar atau salah baru keterangan. Oh, oke. Tadi pertanyaan gimana? Sampai lupa. Ya, diulang Banyuma. Ya, benarkah menurut saudara ketika ilmu pengetahuan menginformasikan kepada kita orang yang berilmu ini bahwa menurut KBBI Allah atau Allah itu adalah nama Tuhan. Nama Tuhan, sekali lagi, nama Tuhan, bukan gelar Tuhan, bukan gelar kepada Tuhan, tapi nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab yaitu nama Tuhannya umat Islam, diambil kemudian dimasukkan ke dalam kitabnya orang Kristen, di mana orang Kristen sendiri tidak beriman kepada Tuhannya orang Arab. Apakah menurut saudara itu sudah benar atau itu keliru? Jawab. Oke, saya menanggapi ya. Saya minta waktunya. Thank you. Betul bahwa Allah itu adalah nama Allahnya dari bahasa Arab. Tapi transliterasi kan tetap Allah itu artinya Tuhan. Kalau kita terjemah Tuhan juga akan jadi God. Kalau God kita terjemah dalam bahasa Greek akan jadi Theos. Ini kan transliterasi bahasa. Balik lagi kalau memang tidak suka, kalau ya bentar Kak. Anda belajar di mana? Bentar dulu ya Kak.
Boleh minta waktunya? Iya, kan? iya, silakan. Tapi Anda jadi ketertawaan bagi saya. Iya, nggak apa-apa, Iya. tertawakan dulu nggak apa-apa. Iya, Penting saya iya, selesaikan dulu. Iya. Oke, makasih ya Bang. Ya, lanjut tadi bahasanya ini kan transliterasi. Kenapa apa yang salah dengan transliterasi? Kalau kita memakai Allah pun dalam Alkitab, nggak usah pakai Allah, kita mau sebut Tuhan nggak masalah. Ya itu nggak masalah. Itu nggak masalah katanya. Ya benar, nggak Tapi kenapa masalah. Anda mencederai kami umat Islam? Balik lagi, tergantung LAI-nya di sana. Tergantung enak di situ, enak kali. Sekarang Anda Enggak, gini, bentar dulu, Pak. Dengarkan saya. Bentar dulu, Dari saya kata belum Allah selesai. menjadi Tuhan itu mana kaidahnya? Nggak usah saya terlalu belum jauh. selesai. Dari kata Allah, Anda Saya kemudian belum terjemahkan menjadi Tuhan itu dari mana ilmunya coba? Allah kalau diterjemahkan translate saja Kak, itu akan jadi God. Ini Dari transliterasi. mana Allah itu menjadi God? Yang Coba ada saja. Allah itu nama. Ya itu kalau Anda mengerti, jadi itu dasar pijakan kebenaran saudara gitu. Kalau saya mengerti yes pasti sus, apa Anda tahu artinya? Hah? Pak. Mau enggak? Saya tunjukkan artinya. Yesus sama Boleh. dengan dalam bahasa Latin itu apa? Kamu Ya, babi. Oke. Mau? Mau saya panggil Tuhan Anda babi? Mau? Gimana Ya kan tadi sih saya saudara? sudah bilang, tidak Anda punya masalah. pengetahuan itu tidak masalah Yesus dipanggil babi. Tidak masalah kalau ya Allah udah. itu mau diganti jadi Jangan Tuhan. bawa Allah dulu. Saya katakan Yesus bisa nggak? Saya menggunakan Yesus dalam bahasa Latin itu menjadi babi. Bisa nggak? Kenapa saya harus bahasa Allah? Karena saya belum selesai. Nenekmu kiper. Gini aja. Oh, ya Bro, udah. dengarkan dulu. Gak bisa udah. kau ngarang-ngarang sini, gak bisa. Kalau Anda menggunakan sudah. kemudian internet, Allah menjadi God, Anda itu harus pakai logika yang sehat gitu loh. God dalam bahasa Indonesia apa? Jawab saya. Coba. Tuhan. Bahasa Indonesia apa, Bro? Tuhan. Tuhan. Dalam bahasa Arab? Tuhan. Dalam bahasa Arab? God dalam bahasa Arab? Nggak ngerti. Allah. Nenekmu Rap, kiper. Kakekmu kiper, Bang Juma. Inilah kalian Bu Darni, tidak ada ilmu. Kasih dulu dia menjelaskan Bang Tidak Juma. bisa, Kenapa sekarang dipotong-potong? kalau dia menjelaskan dengan narasi yang tadi, saya pun bisa mengatakan Yesus, kamu babi. Mau nggak? Boleh nggak? Terserah. Kalau mau menghujat Silakan. banyak dosa kalian Itu hujat. bukan menghujat. Hujatlah Kak. Bang Itu Juma bilang bukan- Yesus babi. Oke, Itu oke, kan oke. penghujatan namanya. Itu Berdosa. bukan Tidak ada penghujat. tempat di kerajaan surga orang tidak penghujat. bisa. Nggak ada. Kalau Stop, Anda udah, mengatakan diam itu dulu. adalah Boleh. penghujatan, mari saya buka ini. Orang yang menghujat tidak ada tempat di kerajaan Kak, surga. nggak boleh gitu, Kak. Tunggu dulu, Saya sabar. akan gitu, Kak. Sabar Saya yang akan lain. tunjukkan. Tunjukkan datanya. Oke. Tunjukkan Nggak datanya. boleh sabar. Nggak boleh. Sabar, Oke. tunjukkan datanya. Oke. Baik. Saya akan buka kamera ya. Sabar. Gak usah buka kamera, nggak suka aku. Lah, gimana? Ini ilmu pengetahuan Bu Darni. Ini bukan menghujat. Ini terjemahan. Ilmu pengetahuan itu harus Kan lebih beda. dikedepankan. Harus lebih dikedepankan daripada kita dikatakan ini nih. Larang atau menghujat. Ngarang gitu. Nih. Mana ada Yesus babi? Nah ini. Terkutuklah kau Bang Juma. Kau bilang Yesus babi, terkutuk kau. Nah ini. Yesus dalam bahasa Latin artinya dalam bahasa Indonesia adalah Tuh. Jadi Google Adalah- Translate. Ngarang itu, ngarang itu ngarang. boleh nggak saya pakai ini, Bung? Bang Juma, Boleh saya pakai? coba ketik Alkitab dong. Alkitab translate ke Inggris. Enggak, ini dulu. Ini dulu. Boleh nggak ini? Ya. Ini kan dasar kamu. Ah, Iya. boleh nggak? Oh, boleh. nggak? Boleh. Jadi Boleh. Yesus boleh dipanggil babi. Itu terserah Kak Juma. Kalau mau translate Bang Juma Alkitab. masuk neraka, panggillah babi. Enggak, coba sekalian ini- yang tadi kita bahas Alkitab Astagfirullahaladzim. diterjemahin ke Google Inggris. Translate sebentar dulu. Itu Iya. Google Translate. Sekarang gantian. Sebentar saya moderatorin sebentar. Anda menggunakan apa logika Anda ini? Anda menggunakan Bang logika Juma. apa? Kitab, tunggu. Kitab saudara itu dari bahasa Yunani. Kenapa kemudian Alkitab ketika diterjemahkan menjadi apa? Menjadi apa Alkitab itu? Coba Menurut saudara. diterjemahkan Alkitab ke Enggak, saya Inggris tanya dulu. jadinya apa? Kenapa kemudian Alkitab ketika masuk Iya, Inggris coba. itu menjadi apa?
Iya, saya Itu kan udah tanya pakai Google kenapa? Translate. Iya, oh iya. Makanya saya katakan agama Anda pindah ke internet, Tuhan Anda ke internet sekarang. Yang Ya kan tadi Bang Zuma yang ngajak ke internet. Loh, siapa yang ke internet? Kan tadi Anda Ya mengatakan. sekarang Anda Bang mengatakan Zuma juga Allah ketik itu kalau berani menjadikan. Alkitab itu apa? Alkitab dalam bahasa Inggrisnya apa? Indonesia ke Inggris Alkitab. Kenapa itu Coba bisa tunjukkan. terjadi? Tunggu, kenapa itu bisa Coba terjadi? tunjukkan. Kenapa? Saya tanya, kenapa Ya, itu coba bisa tunjukkan. terjadi? Saya tanya, Bahlul. Saya tanya, Ya, kenapa itu silakan, bisa silakan. terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa bisa Alkitab ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu menjadi Holy Bible? Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa? Kenapa? Bisa terjadi. Karena itulah artinya di bahasa Inggris Bible. Kan transliteran. Ya sudah coba Jadi apa? tunjukkan aja. Apa menurut Tunjukkan. kalian? Itu suter. Siapa yang menyebabkan itu semua? Kesalahan. Kesalahan yang secara sistematis sehingga dianggap itu sebagai sebuah kebenaran. Sama Berarti seperti Yesus dalam bahasa tadi. Latin salah. Lah, Yesus ini yang kan dalam bahasa Latin itu artinya Itu salah. urusan kamu. Yesus ini bahasa Latin. Yesus bahasa Latin. Bahasa Indonesianya Artinya? kamu babi. Bahasa Indonesianya kamu babi. Ya sekarang Alkitab dalam bahasa Inggris artinya apa? Alkitab itu bahasa Arab. Bang Juma, kau bilang Yesus babi, kau babi. Ah, itulah. Kau yang babi. Enggak, itu lihat Google Budarni. Translate. Coba Google lihat Translate. Budarni. Mengamuk dia kan? Mengamu dia. lah, kau bilang Tuanku babi. Kau yang babi. Nah, ini tadi kau bilang Allah juga begitu. Coba Anda Mana ada aku bilang Allahmu babi? Coba Enggak ada. Budarni, mari kita lihat Budarni. Coba Anda ketik bahasa Latin Bang Suma, apa terjemahannya? Babi terjemahannya babi. Ya, coba Alkitab diketik translate Alkitab Indonesia translate ke Inggris. Anda emosi tapi Saya tidak akan ada buktikan. ilmu, percuma. Anda membela Bang Zuma sesuatu kenapa nggak tanpa berani? ilmu. Ntar dulu kau. Di mana ada kata Yesus babi? Di mana ada kata Yesus babi? Oh, kalau Alkitab itu bahasa Arab dalam Kalian yang sistem karang. komputer, dalam Ntar dulu, sistem Bang. komputer Bahlul, dalam sistem komputer Bahlul, Alkitab itu sudah disetting menjadi Bible. Tahu kau Bahlul? Nah sekarang permasalahannya adalah bahasa dalam kitabmu yang asli itu adalah Biblos. Biblos kalau diterjemahkan dengan sungguh-sungguh tanpa sistem komputer, itu apa artinya? Biblos itu apa artinya? Kumpulan buku-buku. Kumpulan buku-buku. Itu baru orang belajar pakai ilmu. Ngapain kau menggunakan nama lain daripada Al-Quran? Ngapain? Kenapa? Oh karena komputer kalau diketik itu muncul itu. Nenekmu kiper. Gak malu kalian? Gak malu? Apa mau dimalukan di situ? Sedangkan Ya itu LAI, Yesus sama sedangkan dengan kamu pemerintah babi. aja tidak keberatan. Siapa kau keberatan kau? Kami buat Alkitab. Kau komen, pikir kau ke LAI sana. Kau sana. Kamu babi. Itu Udah kalau cukup dulu, Si Lek, Juma ya. yang babi, si Juma yang babi. Budarni ketik nggak di boleh. dalam bahasa Latin, Bang Suma apa artinya? Babi, babi. Ada, berarti ibu gila. Jangan emosi Budarni, itu begitu. Masa ya. Yesus, boleh. Yesus Sadarni nggak kau boleh. bilang babi? Masa saya mengatakan Yesus babi ini yang terjemahan yang Mana mengatakan ada? Mana ada terjemahan Yesus babi? Tadi Mana itu ada? yang tadi Hah? itu apa? Yang kau karangnya itu, yang kau karang. Oke, baik. Saya ulang ya. saya Coba ulang ya. translate Alkitab apa ke Inggris? Saya ulang ya, saya ulang. Supaya kalian itu waras, coba lihat. Kau yang tak waras. Dibesarkan host. Di mana pula jalannya kau Google bilang Yesus itu Translate. babi? Google Translate Budarni. Iya, Alkitab coba terjemahkan. Kalau kalian suka main translate, kenapa kita nggak boleh gitu loh? Ya udah translate aja habis ini. Hati-hati kau Bang Juma, Alkitab Bang Juma. Indonesia ke Inggris. Hati-hati kau Bang Juma. Mulai hari ini Alkitab siap-siaplah Indonesia kau Bang ke Juma. Inggris. Iya, Alkitab hati-hati kau. Indonesia ke Inggris. Jangan ancam saya, Budarni. Jangan Iya, ancam ku saya. ancam. Yesus mengancam kau. Kau bilang Yesus babi. Sementara Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berani ini kau bilang dia babi. Yesus. Ini Yesus, bukan aku ini Yesus saya ketik apa yang muncul. Ini. Saya atau siapa ini? Kamu babi, katanya kamu yang babi. Loh, ini bukan Banjuma yang ngomong Itu loh. tulis ini, kamu babi. Nah, Berarti no, kamu itu siapa? sebentar dulu. Baca ini siapa? Sebentar Kamu dulu. babi. Ini tulisan Nah, itulah. siapa? Budarni ini Kamu tulis. babi. Budarni diam Tulisannya dulu. kamu Sebentar. babi. Budarni, Ya. Budarni itu kan Apalagi? Yesus. Itu kan Yesus Ini bukan beda. Yesus Budarni. Iya. Dibaca Yesus tapi bukan Yesus. Yesus yang Anda maksud.
Bukan Yesus Tuhan Anda ini, bukan. Bukan, jangan marah-marah. Itu Yesus pasti Yesus. Bukan Yesus. Bukan Yesus Tuhan Anda, Bu Darni. Bukan. Sabar, sabar. Udah saya luruskan ya. Sabar. Alkitab coba dalam bahasa Alkitab dalam bahasa Indonesia. Kualat kau Bang Juma. Alkitab itu bukan punyamu, Bro. Iya coba Alkitab sekarang kan Anda Gua ngomong sama lu dulu saya berdua. balik. Dengerin dulu, gua ngomong sama lu dulu berdua. Ada dua. Oke. Sekarang ada dua tugas lu ini ya, supaya tercerahkan ya. Tunjukkan original teks kata Allah di Bibelmu. Satu, Allah itu proper name atau Indonesia generic ke name. Inggris. Indonesia ke Di Inggris. original teks Bibelmu apa? Apa Kak? Sorry. Original teks Bibelmu apa? Yesusnya orang ini, dia orang Manchester. Udah. Jangan dibahas ke sana, nanti ada kepanjangan waktu lagi. Bro, original teks Bibelmu apa? Bukan Bang, bentar saya nanggapin cuma dulu. Ini Alkitab bahasa Arab. Saya minta Indonesia ke Mana ada Alkitab bahasa Indonesia? Kan? Kalau kita nggak boleh. Mana ada? Pakai cara dia nggak boleh. Loh, janganlah kayak gitu. Alkitab itu bahasa apa? Biarkan kami ngomong lah. Saya tanya, Alkitab itu bahasa apa? Ya, coba Alkitab bahasa apa? Ya, itu bahasa Arab. Saya sudah bilang translator. Penipu. Dijawab dulu itu Alkitab bahasa apa? Alkitab itu bahasa apa? Bahasa Arab, kenapa rupanya? Bahasa Arab. Nih, bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya apa? Alkitab juga. Alkitab juga kan? Iya. Kalau dipisahkan Alkitab bahasa Arab. Ini bahasa Arab kan? Bahasa Arab kan ini? Apa hubungannya dengan Yesus? Tadi. Kenapa kemudian kitab Anda menggunakan bahasa Arab? Kenapa? Sekarang Apa dibalik. rupanya keberatanmu? Dibalik. Tunggu dulu. Apa rupanya keberatanmu? Emangnya bahasa Arab itu bahasa Allah atau bahasa kau? Salah arti. Allahu Akbar. Bahasa siapa? Seluruh bahasa ini yang empunya adalah Elohim, bukan si Juma. Budarni udah diam dulu, Budarni. Budarni diam dulu. Kan tadi udah dijelaskan. Arti Alkitab dengan arti Bible atau Biblos itu beda artinya, Budarni. Kan udah jelas tadi. Iya, apa rupanya cukup ya, cukup itu. Ini dulu set gini nih. Bro, kamu bertugas sekarang supaya kamu nggak ngeyel. Ya. Allah itu proper name atau generic name? Ini aja dulu, silakan. Ya sudah, sekarang kan tadi saya minta gantian Alkitab diterjemahin ke Inggris. Ini dulu udah selesai itu. Alkitab itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia itu Alkitab bahasa Indonesia Arab. juga memakai serapan bahasa Arab. Iya. Nah, kenapa Anda tidak menggunakan terjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia? Kenapa? Ya tadi kan sudah dibilang pembuatan Alkitab pun diawasi Kementerian Agama. Kementerian Agama. Ya silakan boleh tanya, silakan boleh tanya. Buktinya Anda nggak malu. Sekarang Yesus Anda nggak wafat. malu. Apakah Anda tidak malu? Kitab Anda yang katanya kitabnya anak Tuhan itu justru menjiblak kemudian nama lain daripada kitabnya umat Islam. Apa nggak ada malu? Saya kan sudah bilang. Saya kan sudah bilang, sudah tidak ada maluku. Gitu. Ya itu kan transliterasi. Kamu kok diskusi nggak jujur sih, Bro? Kenapa Anda tidak menggunakan Bukan nggak bahasa jujur, kalau Indonesia memang aja? abang jujur, Kenapa Indonesia Anda ke tidak Inggris Alkitab apa? Indonesiakan aja? Siapa yang nggak Kenapa Anda jujur? tidak mengindonesiakan aja? Kenapa Anda tidak mengindonesiakan aja? Ya kenapa nggak berani Alkitab bahasa Indonesia? Gini aja, Bro. Diam dulu. Alkitab itu bahasa apa? Arab. Baik. Bibelmu bahasa apa? Bahasa ada bahasa Yunani dan campuran juga Ibrani. Kenapa anda nggak ke Yunanian aja? Karena yang diterjemah LAI adalah terjemahannya. Menurut anda LAI benar? Menurut anda, dengerin. Menurut anda LAI benar atau salah? LAI menurut saya benar. Benarnya di mana? Coba tunjukkan ya, karena memang itu transliterasi bahasa yang saya bilang. Oke, baik ya. Kalau diterjemahkan itu ke bahasa Indonesia, kenapa menjadi bahasa Arab? Gimana? Gimana sih lo? Kenapa itu Bible diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Kenapa pakai bahasa Arab? Izin kenapa diterjemahkan? Kenapa? Bu Darni sama Bang Zuma di report. Yang Bro, dengerin dulu saya ya. Bu Darni sih ngomong babi dia.
Kenapa Biblos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Kenapa menjadi bahasa Arab? Ya karena Indonesia kan pakai kitab itu yang namanya kitab. Kenapa? Serapan bahasa Arab. Kenapa nggak Biblos saja? Kenapa? Ya itu adalah transliterasi bahasa Kenapa? dari LAI. Jadi berarti yang di luar negeri itu salah semua? Ya makanya saya bilang coba saja translate. Enggak, saya tanya dulu. Dengerin dulu, ini sederhana, satu kata loh, ini lu ngeyel terus. Di Indonesia Alkitab. Oke. Di luar negeri Bible. Yang mana yang benar? Transliterasi saja. Yang mana yang benar? Alkitab Indonesia, saja. luar negeri. Saudara bisa transliterasi. Dengarkan dulu bahasa Indonesia. Gua turunin lo ya, kalau lu nggak mau jawab jujur nih. Buang waktu saya. Dengarkan dulu. Di Indonesia itu Alkitab, di luar negeri Bible. Yang mana yang benar? A. Luar negeri, B. Indonesia. Jawab. Semuanya benar. Oke, arti Bible apa? Alkitab dalam bahasa Indonesia. Artinya kucluk? Kitab. Coba buka datanya mana? Kalau Biblos itu kitab, mana datanya? Ya Biblos tadi udah ngerti. Mana datamu? Mana datamu kalau Biblos itu kitab? Data yang kayak gimana? Mana datamu? Iya, mau data yang kayak gimana? Biblos itu artinya apa? Mau berdata kayak gimana? Biblos kan bahasa Ibrani. Iya, Biblos Ibrani lu ah. Yunani. Ya, Biblos artinya apa? Kumpulan papirus kitab gulungan. Oke, Alkitab artinya apa? Kitab. Sama nggak tuh? Sama, karena Biblos nenek lu kiper. Barusan lu jawab dua kalimat yang berbeda, lu bilang sama. Ya sudah, silakan translate. Bagaimana Alkitab kamu ini Indonesia ke Inggris akan jadi Bible. Aduh, otak nggak ada, udahlah. Silakan translate kan punya internet. Udah lu turun aja kau. Ilmu nggak ada. Coba aku nyobain dong Bang Handi. Kok nggak ada? Coba. Kenapa? Izin Bang, informasi dikit. Live dibatasi 10 menit ya. Jadi untuk Iya bakal turun viewernya dikit-dikit. Oke. Ya, aku pengen nanya ini sama si Jejek. Kenapa Yesus sangat ketergantungan sama transliterasi? Yesus tidak ketergantungan, tapi kan transliterasi itu memang untuk agar bisa lebih dimengerti, karena nggak semua orang bisa bahasa Yunani dan Ibrani. Kenapa nggak pengajar Yunani sama Ibraninya dibawa ke Indonesia aja, seperti orang Yahudi dan orang Arab? Ada kan, saya juga baca yang bahasa Ibrani dan Yunaninya. Bukan bacanya, gurunya maksudnya. Maksudnya gurunya? Ya guru orang Yunani aslinya ngajarin gitu. Ada kok, saya ada di seminar-seminar gereja juga ada yang dari sana. Nah, aku baca sejarah yang bawain itu kan Van Ruyel VOC, terus sama satu lagi tuh siapa? Hermenius juga VOC. Jadi orang VOC ini orang Belanda, dia nggak bawa orang Yunani ketika memperkenalkan Yesus pertama kali. Ya kan, nah, kenapa nggak zaman itu dibawakan? Ya kan di sana juga udah dapat ajaran dari orang Yunani. Kenapa? Itu aja dulu, Res. Katanya Alkitab sama Biblos artinya sama. Itu aja dulu. Ya, dia udah kenal Bang Handi. Yesusnya ketergantungan sama transliterasi karena manusia itu tidak akan menerima ketika pengajaran Yunani menggunakan bahasa Yunani. Juga harus diterjemahkan. Enggak perlu. Terjemahan. Ya sudah. Terjemahan baru jalan 70 tahun ini. Bro, lu kenapa sih? Lu kenapa sih alergi pakai Yunani, kenapa? Gua kan pakai Yunani tadi udah. Enggak alergi ya, bener ya? Enggak alergi ya? Nah, Biblos itu bahasa apa? Biblos bahasa Yunani. Oke, Alkitab bahasa apa? Bahasa Indonesia dan Arab. Kenapa nggak cinta Biblos? Kenapa cinta itu? Ya saya juga bilang Biblos kok. Oke. Jadi sekarang bagusnya yang mana? Biblos atau diam. Sekarang bagusnya yang mana? Biblos atau Alkitab? Kedua-duanya sama. Artinya sama? Sama. Oke, Biblos artinya apa? Biblos artinya kitab. Dari mana dasarnya Biblos artinya kitab? Nenek lu kiper. Ini latihan yang kayak begini nih. Biblos itu artinya apa, Bung? Biblos. Ya, coba. Papirus berupa gulungan. Apa papirus? Udah ada ilmu diskusi. Lah, kan tinggal cek aja Alkitab itu jadi bahasa Inggris juga bisa. Itu artinya apa? Papirus, Pak Peter Kapang. Yang saya tanya apa Alkitab Biblos itu artinya apa, Biblos? Ya, coba. Artinya apa? Tadi sudah saya jelaskan. Apa? Ya tadi sudah saya jelaskan, nggak diterima juga kan? Apa? Jadi saya ulang ya. Edukasi aja Bang, cuma edukasi aja. Ya, ini keterlaluan kalau kau nggak mau dengar kebenaran. Biblos itu artinya ya, Biblos itu artinya, kalau salah lu benerin ya. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku. Kalau Alkitab artinya sebuah buku. Menurut Anda sama atau beda?
Beda. Oke, beda ya. Nah, Beda. sekarang Biblos yang di luar negeri sama Alkitab di Indonesia sama atau beda? Isinya sama. Sampulnya? Sampulnya beda. Iya beda. Bagusnya pakai yang mana? Kedua-duanya boleh. Nenek lu kiper, udah salah kedua-duanya boleh. Ya. Udah salah masih mau pakai. Yes, ya kedua. Ini tak mau naruh mana kucut. Ya Udah translate salah aja. masih ngelak. Translate aja Alkitab ke Inggris atau Aduh, jadi capek Bible. gue dengar orang kayak Nah gini. itulah Bang Andi, dia Yesusnya ketergantungan sama translate. Transliterasi nggak berlaku untuk agama lain. Sekian. Nah itu Dua-duanya berlakunya boleh, udah hanya satu. untuk kekristenan. Cuman Udah satu yang salah, transliterasi dua-duanya tidak boleh. Boleh nggak pakai kalau yang salah itu? Kalau salah Padahal masih kalian, boleh pakai. padahal kalian mengerti transliterasi. Masih boleh pakai nggak kalau udah salah? Penerapan untuk di agama orang apa? Dijawab dulu. Kalau salah masih boleh pakai nggak? Apanya? Kan Masih saya bilang boleh. dua-duanya sama. Katanya tadi beda. Arti yang Anda bilang beda. Kan saya sudah bilang itu Kalau kumpulan artinya papirus beda masih sama. bulan yang disampaikan. Gimana sih ini Banyumas ini artinya beda tapi sama. Aduh ada Ya memang aja karena nih. pemahaman Ibrani kalian, pemahaman Yunani kalian salah. Oke, saya Dasar ulang lagi. benar-benarnya orang Saya ini. ulang lagi. Ya. Bible itu artinya apa? Biblos. Ya sudah, Alkitab dijadikan bahasa Inggris artinya apa? Apa sih? Dasar Paulus. Transliterasi tidak berlaku untuk agama lain. Udah turunkan ini. Udah turunkan aja, udah nggak ada mak. Turunkanlah, kalian bisa Turun cek. lah kau, jangan balik lagi sini kau kuculuk bener. Kuculuk bener. Kuculuk. Yesusnya takluk oleh budaya. Manusia laknat, matilah Jadi- kau di dalam dosamu. Jadi saya luruskan tadi, di sini nggak ada maksud menista. Ini Google Translate. Jadi yang ditulis tadi itu, yang diketik di Google Translate itu Y, terus ada spasi Yus. Jadi itu bukan Tuhannya Ibu Darni yang kami maksud. Tapi kalau dibaca sepintas ya Yesus. Tapi itu bukan Tuhannya Bu Darni. Bu Darni yang tadi kepanasan. Kenapa Bang Juma mengambil itu? Karena udah diterangkan tadi bahwa Allah itu Anda nggak berhak pakai. Nistanya sangat banyak. Ilahi ini. Roh Allah melayang-layang. Allah itu nama. Nah diberilah keterangan oleh Bang Juma, boleh nggak juga kayak begini gitu, marah juga kan. Nah kenapa ini Kristen-Kristen yang tadi di sini nggak memarahi LAI? Bilang Bang Juma memberi contoh. Nah inilah artinya ketidakadilan dalam berpikir. Kira-kira begitu ya Bang Juma? Iya, betul. Ya. Makanya saya katakan boleh tidak. Nah, mereka ternyata ngamuk. Artinya tidak boleh ya. Sudah, kita juga nama Allah jangan Anda pakai. Kata Alkitab jangan Anda pakai. Karena Alkitab itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Masa kan tulisan Lukas, surah-surah Paulus Anda katakan firman Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak nyambung. Oleh karena itu kami bertahan, kitab Anda bukan Alkitab. Yang disebut Alkitab itu alif lam. Itu adalah hak mutlak firman Allah. Sedangkan jangankan firman Allah, Allah aja kalian tidak sembah. Nah sekarang kalau tadi saudara kita mengatakan biblos itu adalah papirus. Papirus itu akar katanya apa? Paper. Paper itu apa? Paper itu apa? Artinya? Kertas. Kertas. Nah kalau biblos berarti kumpulan kertas. Kumpulan kertas dalam bahasa dalam bahasa Arab apa? Alkitab. Tidak. Kan tidak nyambung. Mau kemana-mana pun tidak nyambung. Mau ke kiri mau ke kanan nggak nyambung dia. Padahal ini bagus ya Gurunda ya. Yohanes 3:16 sama Yohanes 3:17. Kembali ke istilah Yunaninya. Karena begitu besar kasih Theos akan dunia ini sehingga Theos telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagus itu. Nanti lanjut lagi Yohanes 3:17. Sebab Theos mengutus anaknya. Wah, cantik. Ya enggak? Sebab Theos mengutus anaknya ke dalam dunia. Yesus anak siapa? Anak Allah atau anak Theos? Anak Theos. Indah Indonesia. Jadi sekali lagi diulang ya, sekali lagi diulang. Tadi di sini tidak ada unsur menista ya Bu Darni ya. Kenapa? Karena Anda sudah diterangkan baik-baik sama Bang Juma bahwa penggunaan kata Allah itu Anda sangat-sangat menista kami. Itu nama sembahan umat Islam. Tapi Anda pergunakan bukan pada tempatnya, sangat menista. Kemudian Bang Juma, boleh nggak sekiranya, sebentar Bang, sedikit, boleh nggak sekiranya kalau seperti ini yang ditampilkan di layar, Bu Darni ngamuk.
Artinya nggak ada keadilan dalam menilai, mestinya ngamuk juga dong sama LAI. Gitu loh, itu Malah saya juga dibilangnya Bang Suma terjemahannya kamu B2 katanya. Gimana ceritanya? Udah emosi, nggak terkontrol. Jadi sekali lagi saya luruskan bahwa di sini nggak ada unsur menista. Ini tadi berbalas pantun. Semoga LAI bisa introspeksi diri supaya nggak ada korban-korban lagi kayak ginian. Itu tujuan edukasinya dan kritiknya ya. Yang tadi itu bahasa Latin, Bang Handi. Bahasa Latin adalah salah satu dari bahasa-bahasa kuno semenanjung Italia. Mula-mula dituturkan oleh bangsa Latin Italia. Ini kan jelas tuh. Jadi ketika berbicara mengenai bahasa Italia, bahasa Latin, abjad Yunani, ini adalah original teks kitab saudara kita menggunakan bahasa Italia, bahasa Yunani. Apa yang masalah? Sedangkan banyak pelajar dari ilmuwan dan rohaniawan Kristen menggunakan bahasa Latin di dalam mengajarkan kemudian di lembaga-lembaga pendidikan dasar, menengah dan tinggi di berbagai belahan dunia, di mana kaidah-kaidah yang mereka ajarkan juga tidak terlepas daripada konsep ketuhanan. Makanya kalau kita melihat dari bahasa Yunaninya, bahasa Yunani kemudian yang unsur utamanya adalah merupakan bahasa daripada salah satu bahasa kuno orang di semenanjung Italia, Romawi kuno, itu adalah bahasa Latin. Berarti tidak bisa terlepas daripada itu. Meskipun dikatakan kemudian ada bahasa Latin klasik dan seterusnya, tapi paling tidak kita memahami bahwasanya bahasa Yunani itu ada kaitannya dengan penutur bahasa Yunani. Mantap. Tidak bisa dilepaskan dari itu, nggak bisa. Nah makanya kita tanya, boleh tidak tulisan seperti tadi itu kita menerjemahkan dengan bebas? Tidak boleh katanya, malah saya yang dibilang babi. Begitulah juga bahasa Al-Quran, tidak boleh asal-asal digunakan karena itu menyalahi kaidah bahasa Al-Quran. Ditanya tidak mau mendengar, giliran ditunjukkan data yang kalau kita serampangan mereka ngamuk. Itulah yang kami rasakan selama ini. Anak Tuhan, anak Allah. Itulah yang kami rasakan. Nah, sekarang Anda merasakan bukan? Padahal itu bukan dari Islam. Itu dari bahasa Latin. Yes spasi sus. Artinya, sedangkan kalau dibaca tadi tidak menggunakan yes spasi sus, tidak. Orang langsung membacanya Yesus. Tidak ada kata spasi. Tapi bukan tujuan menghujat, untuk menyadarkan bahwa betapa nama itu penting bagi suatu orang, bagi suatu kaum yang menggunakan nama itu pada tempat yang sakral. Nama Allah adalah nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagi umat Islam digunakan dalam kitab Anda dengan serampangan, dengan banyak alasan, banyak kemudian alibi yang hanya merupakan akal-akalan saja. Giliran nama Tuhan Anda kami gunakan sesuai dengan keilmuan, bahasa Itali ke dalam bahasa Latin ke dalam bahasa Indonesia, Anda ngamuk. Oh, paling sakti. Bahkan saya juga dibilang B2. Gimana ceritanya tuh? Ya itulah. Ya, makanya ini Gurunda nih harus diundang sama Dr. Richard ini. Nggak usah, nggak perlu. Ya, giliran mereka berbahagia selama ini atas kesalahan mereka. Kita tutup kasus ini. Saya kutip statement dari pendeta Yakub Sulistyo. Siapapun pendeta, jemaat atau siapapun berdiskusi dengan umat Islam tentang konsep ketuhanan, pendetanya, jemaatnya, siapapun itu selalu kalah, ngotot dan memalukan. Kenapa? Karena landasan mereka dalam hal ini keliru. Bang Handi, apa pendeta siapa tadi? Yakub Sulistyo. Apakah beliau setuju bahwa Tuhan yang Kristen itu bernama Allah? Tidak, dia punya terjemahan lurus. Tidak. Bahkan beliau sudah pernah bawa ke ranah hukum. Makanya ada 200 kurang lebih pendeta di Republik ini akan menggugat LAI dan beberapa sinode dan gereja-gereja itu bahwa mari kita menerjemahkan Bible kita dengan jujur, nggak usah lagi mempergunakan istilah-istilah Islam. 200 lebih pendeta berpendapat seperti itu.
Itu Sama kira-kira. kayak gini juga bang. Ini contoh Matius 27:46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabachthani. Artinya, ini harusnya ini kan artinya Teosku, Teosku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan Kenapa Allah di situ. laku-laku? Iya. Ah, gimana sih? Yuk, Dokter Richard, di DM. Kita tutup kasus ini, kita sambut dulu teman kita yang baru naik, Pak Parlin. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak-bapak, pagi Bang Juma. Pagi Bang. Pagi Bang. Abang dari Kristen ya Bang? Iya Kristen. Ya, ada yang mau ditanggapi Bang? Mau masuk kasus yang tadi atau mau buka topik baru? Monggo Bang. Sebenarnya tadi mau saya membahas tentang kata Yesus tadi. Rupanya tadi udah Bapak jawab, Pak Hen Silabos tadi udah dijawab. Kan saya sudah luruskan Bang. Iya, makanya tadi saya bilang, saya tadi mau coba suruh transitkan lagi sama Bang Juma. Silakan. Penulisan kata Yesus tersambung dengan kata Ye dan Sus itu kan sudah beda. Jadi Ya memang kata tadi, Yesus, memang beda tadi Bang. iya tadi penulisan Ye dan Sus, penulisannya ada spasinya. Ya makanya tadi saya sudah luruskan bahwa itu bukan ditujukan kepada Tuhan Anda. Nah tadi kan bahasnya tentang Yesus, tentang Tuhannya Kristen. Ya maksudnya Bang Juma itu kalau menerjemahkan atau menulis secara serampangan. Bukan KLI juga menerjemahkan serampangan. Kalau berbalas pantun serampangan kan jadinya begitu Bang. Itu kan intinya. Enggak, tadi kan Bang Juma bilang Yesus kalian babi, Yesus kalian babi. Waduh, situ kami terpukul, itu bisa penistaan Bukan agama. begitu itu. Saya mengatakan begitu. Ternyata saya mengatakan dalam bahasa Latin itu Yesus artinya apa? Artinya apa? Saya nggak tahu apa. Itulah dia, itulah Anda. Dalam bahasa Latin Yesus artinya apa? Kalau dia tidak bersambung, Yesus itu adalah sebuah nama. Saya tidak tanya itu, saya katakan Yesus. Yesus. Itu Bang Juma sudah memplesetkan kata Yesus di situ. Loh, kok saya plesetkan, saya ketik Yesus spasi sus. Yesus ada spasinya, Bang. Lah, kan memang ada spasinya. Kan memang ada spasinya. Kan memang ada spasinya. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan Anda itu, dengar. Saya tidak mengatakan Tuhan Anda itu adalah B2. Saya mengatakan terkait dengan Google Translate. Ketika Anda mengatakan bahwasanya Biblos diterjemahkan menjadi Alkitab, maka saya katakan boleh tidak? Kalau ini yang Anda jadikan acuan, Yesus dalam bahasa Latin ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya apa? Coba abang translatekan kata Yesus tanpa pakai spasi, Bang. Coba kami tengok rame-rame, Bang. Saya tidak urusan dengan itu. Yang saya tampilkan tadi itu adalah dalam bahasa Latin. Ye, spasi. Cukup ini. Kalau mau Anda aja. Cukuplah topik ini agak sedikit memanas. Cukup Bang ya. Saya kan tadi bilang ini kita tutup topik ini. Buka topik baru, Anda memulai lagi. Kepala saya udah luruskan tadi. Bang Juma tidak ada maksud ke Tuhan Anda. Ini hanya bahasa Latin, bahasa Yunani gitu loh. Abang ini kok mau masuk lagi topik itu, mau memecah belah lagi gitu loh. Saya bilang sudah Sini, Parlin, mata ke sini, Parlin. Ya. Nah, sini. Kalau lu sakit hati dengan contoh tadi, terus bagaimana kabarnya yang lu patentkan di 1 Raja-Raja 11 nomor 10 dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Kok bisa Allah ada 2? Allah itu huruf kecil itu, Pak. Ya ini menghujat ini. Ini menghujat ini. Hah? Ini menghujat kami ini. Di mana orang Kristen Arab yang menggunakan kata Allah-Allah lain? Di mana? Sekarang saya tanya, Allah itu bahasa apa sebenarnya? Allah itu bahasa nama Tuhan kami, Tuhan yang benar. Bahasa apa? Bahasa Arab. Iya, sekarang kita cek ini 1 Raja-Raja 11:10 ya ke orang Kristen cabang Arab ya. Kita cek lu. Lu jangan kabur lu di sini lu. Nih, gua sekarang ke Kristen cabang Arab ya, Coptic Church. Ini gua buka nih ya. Apa lu mau? 1 Raja-Raja 11:10 kan? Nah, ini gua buka nih di sini nih. Diem lu di situ. Gua tempeleng lu anjing yang menghujat nama Allah. Nah, ini gua spasi Kings. Allah itu bahasa mana? Bahasa mana? Jangan bacot lu, lihat di sini, Ini 1 Raja-Raja gua ketik di sini. Jangan kabur-kaburan lu. 11, 10. Lu lihat di sini ada nggak kata Allah 2 kali di sini? Nah. Nih, ini udah nih 1 Raja-Raja 11:10. Lu lihat di sini. Masalahnya? Wa ausohu fi hadza amri anni'a yattabi'a alihata ajro
Mana kata Falam Allah? yahfad ma auso bihi robbun. Mana kata Allah mana? Mana? Hah? Sekarang yang Anda baca itu kitab bahasa Arab atau Ini bahasa satu Indonesia? rajanya 10 bahasa Arab. Lihat ini muka Tuhan lu ini muka Tuhan lu. Nah, Ini kan lu Coptic mau Church. ngejek lagi. Loh, ini Coptic Church. Ya, jangan Masa bilang Coptic itu Church bukan masang Tuhannya? Kenapa yang nggak ada orang Kristen pinter, cerdas, jujur ya? Jangan kabur-kaburan, lu jawab. Kenapa di Kristen cabang Arab di sini nggak ada kata Allah di sini? Kenapa? Karena Anda baca itu kan kitab bahasa apa sekarang? Bahasa Indonesia. Ini bahasa Arab, ini bahasa Arab. Mana kata Allah di sini mana? Mana kata Allah di sini? Kita aja arti Allah itu apa? Bawa ke original teksnya Jangan aja. dia ke Allah lu. Ege, lu lihat satu raja-raja 10 lu di sini. Ini Allah lain nih. Ini bagi kami menghujat ini. Nah sekarang kita lihat Kristen cabang Arab satu raja-raja 10. Mana kata Allah di sini? Lu dapat dari mana cara penghujatan seperti itu? Emang Allah itu bahasa apa rupanya? Loh, jangan bahasa apa, lu lihat satu raja-raja 11-10. Kenapa Anda Allah merasa itu terhujat? nama yang tidak tercakup kepada bahasa. Lu kalau lihat Al-Quran orang Amerika Kenapa tetap Anda merasa Allah. terhujat gitu loh. Kenapa Anda merasa terhujat? Ya, kenapa lu merasa terhujat dengan Yesus? Ya karena beda penulisannya. Ya sama, ini juga karena beda penulisannya dengan kebenaran yang ada. Itu huruf kecil. Enak ya. Huruf kecil lagi, huruf Lah, besar huruf lagi kecil lu. kalau lu dibaca, kalau lu suarakan ini nggak ada huruf kecil, huruf gede. Jangan kabur ke sana lu. Lu tahu nggak bahasa Indonesia beda Terlalu langit mudah sama untuk kami langit-langit? patahkan. Beda nggak bahasa langit sama langit-langit? Sama Udah kan? diam nggak? Langit-langit sama langit-langit ini Allah ini. Lu Bukan langit. bahasa Indonesia nggak? Langit. Nah, sekarang di mana ada gini. penggunaan bahasa Allah? Di mana ada Bentar penggunaan dulu, bahasa Parlin, Allah? kamu punya keilmuan nggak? Tewas lu kan di situ kan. Sekarang kita lihat ke VOC. Ketika VOC memperkenalkan Biblos lu ya, ketika VOC memperkenalkan Biblos lu, ini kita buka satu raja-raja, kita lihat dia pakai apa. Satu raja-raja 11 kita buka. Itu kan sudah jelas huruf kecil penulisan Allah itu kan Bacot. Apa bedanya huruf kecil sama huruf besar? Beda arti. Sekarang kutanya apa beda langit sama langit-langit? Paham nggak bedanya? Kita nggak membahas itu. Lo sama artinya. Oh sama artinya. Dinda Kores nanti tunjukkan Filipi 2 nomor 6 sampai 8 ya. Siap jelas beda. Ya kalau menurut kamu Allah di situ apa artinya? Itu sesembahan. Itu Jadi sesembahan. jadi Allah itu bukan nama. Itu Nah, itu kan kurang ajar ketika dibilang Kurang sesembahan, ajar kau bukan itu nama. benar-benar kurang ajar kau udah bodoh kurang ajar kau. Kau yang bodoh menerjemahkan Itu Allah itu nama itu. Sini lihat. Ini Les Decker. Darah saya dari tadi sabar-sabar. Ini Les Decker ya. Ini Les Decker nih. Pertama kali Biblos diperkenalkan kepada Bilangin bangsa Allah itu Indonesia. nama, Kita lu lihat bilangin. satu raja-raja 10 nomor 11. Kita Kau lihat yang di sini. bodoh. Nah, di sini apa nih? Nah, nih, dan sudahlah Bang Edi. berpesan Nggak usah kepadanya dilayani. atas hal ini, akan jangan berjalan turut. Ini Allah bukan? Hah? Lu lihat ini Allah atau apa ini? Tolong Gurunda bacakan Gurunda. Apa ini? Ilah. Ini satu raja-raja 11-10 dari VOC. Ilah di sini kan? Hah? Lu menghujat lu Biblos lu tahun 1974. Terdiam kan lu? Ini gue bawain ini. Ini lihat ini Let's Decker 1733. Pertama kali Yesus lu diperkenalkan oleh orang VOC ke Indonesia, mereka masih sopan. Mereka masih sopan mereka. Itu udah objek yang sudah berbeda itu. Objek Allah sudah sama berbeda. Allah. Selamat datang di kebenaran, Bre. Kitab Ya. sama. Coba tunjukkan Filipi 2 6 sampai 8 deh. Oke, Filipi Filipi 2. 2 6 sampai 8. Udah, Apa nggak nih? usah Yang bahas apa? itu, Yang nggak? Kak. LAI, Saya nggak LAI. mau. Saya tadi cuma bahas kata Yesus itu aja. Ya, ini bandingannya gua mau bahas kata Allah. Kalau lu sakit hati sama seperti Itu bukan kami, apalagi Tuhanmu. kami puluhan tahun. Yang tadi itu Yes, Pak Sisus itu bukan Tuhanmu. Oh, itu Apa bukan satu- Tuhanmu Filipi tadi. ya Gurunda ya, Filipi 2 Oke. nomor 6 sampai 8. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Ya, siapa ini? Allah kan? Allah. Ah, terus Di situ huruf besar atau huruf kecil? Apa huruf hubungannya besar. si kecil besar ah? Huruf besar, Ya, huruf beda. besar. Allah itu nama. Huruf besar itu besar. nama. Jadi Yang namamu ditulis huruf kecil huruf besar beda. Namamu Ya, beda ditulis beda. Beda lah. Oh Nggak usah beda. dilayani, nggak usah dilayani. Beda cuma yang bahasa Lu turun lah. Lanjut, Lu turun, Dinda. lu turun. Oke, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Belajar dulu bahasa Indonesia yang benar. Terus Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. siapa yang menjadi sama seperti manusia di sini? Ya itu Allah itu. Allah. Kan terus penghinaan. Itu ya.
Terus data nomor 8-nya apa dibilang? Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang mati di atas tiang salib menurut Filipi 2 ini siapa? Yang di blok itu. Yang mati ini. Siapa? Yang di blok Ini. itu. Gila kan agama ini, agama Ya, gila. Oten ini. Gila kan? Iya. Saya nggak mau nyebutin yang di blok aja. Tuhan kami diceritakan menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Apa kurang penghinaan ini lagi? Masih kurang penghinaan kalian kepada Tuhan kami? Apa? Tuhan kalian yang mana? Ini ada tertulis ini. Tuh, Tuhan kalian yang diperlihatkan. mana? Ini ya. Itu tuh. Nah, Itu. Menjadi manusia, mati dibunuh manusia. Ketika dibandingkan dengan contoh yang guru udah bawa, lu sakit hati. Lah, contoh yang saya bawa itu bukan merendahkan Yesus yang Anda tuhankan. Saya hanya mendefinisikan ketika Google Translate yang Anda gunakan untuk membenarkan apa yang kalian lakukan. Yes, Bang Yesus Juma, artinya tadi, apa? Bang Juma, Dalam bahasa Latin. Bang Juma tadi nggak salah mentranslate, cuma cara pengetikannya sudah beda. Ya kalau udah tidak salah ngapain dipersoalkan ini udah. sama, ini cara pengetikannya ini lu cara spasi pengetikannya ini ajaran dari siapa? Ala-ala lain ini cara pengetikan siapa ini? Udah diakui Pak Arlin, Bang Juma nggak salah, ya udah selesai. Udah diakui Bang Juma nggak salah, udah selesai. Udah ya Pak Arlin. Jelas apa? Cukup ya. Jelas lah, Bang. Jangan. Ya Anda tadi udah mengakui Bang Juma nggak salah, udah selesai. Kau salah, ya jelas salah lah. Nah tadi barusan Anda nggak, Bang Juma nggak salah, kenapa lu salahin lagi? Ya salah lah. Salahnya di mana? Nyebut Tuhan kami itu babi. Lah, Bang Juma nggak menyebut Tuhanmu. Penulisannya di situ. Nggak ada guru udah ngomong gitu. Guru udah memberikan perbandingan. Yang ada itu biblos lu menghujat Tuhan kami disetarakan dengan berhala. Itu yang ada. Tadi Bang Juma yang memplesetkan kata Yesus. Kok saya memplesetkan dalam bahasa Latin Yesus artinya dalam bahasa Indonesia apa? Yesus kami bukan pakai spasi, Bang. Nggak pakai Ya spasi. saya tidak ada urusan. Kami juga nggak pakai strip. Saya tidak ada urusan dengan Yesus yang diplesetkan. Coba nama Nabi Muhammad dipleset-plesetkan. Lah ini nama Tuhan kami lu pakai strip terus dikasih 2 kali. Apa maksudnya? Udah cukup lah ya. Udah nggak selesai ini. Supaya saudara merasakan apa yang kami rasakan sudah beratus tahun. Paham? Iya. Tadi ada saya nama udah- Tuhan Islam ya, dikasih Tadi saya strip, udah- dikasih 2 kali. Rumus dari mana itu? Tadi udah saya tutup, dibuka lagi. Dan Supaya jelas- paham dia Bang Handi, gitu, Iya. supaya paham. Dikasih dulu contohnya. Baru dia kan AU kan? Diluruskan lagi ya. Bang Jumat tidak ada pernah menyebut Tuhannya Bu Darni. Terjemahannya begitu. Ya, jadi tidak ditujukan kepada Tuhan Anda. Tapi berdasarkan data bahasa Latin dispasikan ya terjemahannya atau artinya begitu. Bang Jumat tidak ada niat, tidak ada maksud itu Tuhannya Bu Darni, enggak. Ini hanya diberi contoh bahwa tolonglah mengartikan, jangan serampangan. Jujur dalam menerjemah, itu ya edukasinya. Betul ya Bang Jumat? Iya. Nah. Kan tadi awalnya itu yang ributkan dari kata Alkitab. Kita minta mereka jujur dari bahasa Yunani apa, terjemahkan dalam bahasa Indonesia apa. Iya kan? Betul. Nah, udah jelas itu. Udah ditutup kasusnya, udah selesai. Dan kalau begini ya, kalaupun kami Ibu Darni ini menganggap kami di sini menyakiti Anda, ya kami minta maaf. Kami memang Islam itu orangnya legowo. Tapi tidak ada niat Bang Juma dan kami di sini ditujukan kepada Tuhan Anda, Bu Darni yang tadi itu. Nggak ada niat ke sana. Ini hanya berbalas pantun apabila ada orang menerjemah secara serampangan dan tidak jujur. Itu intinya di sana. Makanya diskusi itu jangan emosi, jujur. Itu yang penting. Ya, kita tutup kasus ini. Semoga di luar sana bisa tercerahkan. Sekali lagi kami di room ini apabila ada tersinggungan kami mohon maaf. Demi untuk terjalinnya situasi, kondisi, toleransi umat beragama di Indonesia lebih baik ke depan. Tapi mari kita introspeksi diri kita, terutama kepada penanggung jawab penerjemah itu, mohon kembali menerjemah dengan jujur.
dari Lembaga Alkitab Indonesia atau Lembaga Bible Indonesia. Mohon terjemahkan yang jujur supaya nggak ada jadi begini-beginian. Kita tengok saudara kita Hindu, saudara kita Buddha, kitabnya tidak ada menyinggung-nyinggung kitab suci orang lain, adem. Nah ini yang perlu selalu diluruskan, itulah terbentuknya api. Oke teman-teman, semua kedepannya lebih baik. Sekali lagi, Bang Juma tidak ada maksud untuk menista Tuhannya Bu Darni. Saya hanya mengerti dalam bahasa Latin ye spasisus artinya apa? Ngamuk Bu Darni. Ngamuk dia. Dan Bang Juma membacanya ada panjang ye sus. Gitu ya. Iya. Jadi cara membacanya juga beda tadi itu. Kita tutup. Selamat pagi, Pres. Selamat pagi juga abang-abangku, para pejuang-pejuang kemuliaan nama Allah. Baru saya bangunnya, mohon maaf ya saya telatnya datang ke sini. Pres ini Muslim ya? Iya, saya Muslim. Oh, dari Thailand. Oh, dari Thailand. Ya. From Thailand, brother. Betul, saya dari Thailand. Tadi sore saya sempat buka room, dan ada orang yang namanya Papa Jahat yang datang. Udahlah, jangan disinggung itulah Papa Jahat. Tapi ya dia datang ngecek karena mengakui diri sebagai Khawarij Ibadi. Jadi saya sempat bingung ya. Tapi ada beberapa di komentar dari Indonesia bilang orang itu dari aliran Syiah. Makanya saya ajak dia untuk membahas satu persoalan. Tapi dia nggak mau. Dia bilang saya buat buatan informasi. Karena saya mau membahas soal section surgery, ganti jenis kelamin, itu fatwa-fatwa dari Imam Khomeini, dan mau membahas kenapa Iran dan negara Syiah mengizinkan seorang waria untuk ganti jenis kelamin, dan orang itu setelah ganti jenis kelamin dalam identitas yang KTP. Kecil banget sih suaranya ya. Di KTP orang Iran itu bisa diubah ya, Mrs. menjadi Mr. menjadi Miss atau Mrs. Kalau dia udah ganti jenis kelamin, dan itu difatwakan oleh Imam Khomeini. Saya sempat membahas dan berdebat sama Syiah. Katanya itu adalah hukum untuk intersex, tapi ketika saya buka kitabnya itu ada kategori dalam kitab. Ini aja deh, Pres, lu jauh dari Pattaya? Saya 1 jam dari Pattaya. Iya. Pernah ke sono? Oh sering, karena saya pemandu wisata. Apa yang terjadi di sana? Pattaya atau Patani ya. Oke, apakah ada di sana yang beragama Islam? Kalau beragama Islam itu ada di Pattaya, ada di mana-mana. Tapi saya mau pastiin dulu yang Bapak paham itu Pattaya atau Patani itu ada 2. Kalau Patani itu di Thailand Selatan, Pattaya itu di dekat Bangkok. Kalau Patani itu daerah konflik. Oke, cukup. Ya, kalau Pattaya itu daerah wisata. Baik. Ya. Jadi ini saya sangat tertarik ya pada teman-teman di Indonesia yang lagi berdakwah dan berdebat dengan yang saya baru tahu ya, oten-oten itu artinya orang Kristen. Ini benar-benar dengan jujurnya saya baru tahu itu oten-oten itu Kristen. Makanya saya ini masuk dulu untuk mengambil ilmu dari teman-teman dari Indonesia yang jauh lebih jago dengan berdebat sama Kristen. Dan kita juga bisa bagi-bagi informasi atau pengalamannya berdakwah di masing-masing negara. Karena di Thailand itu seringnya dengan Buddha dan ateis, bukan Kristen. Jadi kadang-kadang kalau saya debat sama Kristen di Thailand, saya juga mengambil ilmu dari bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya kayak sudah terbatas karena ada orang yang namanya Bassam Sawadi, tahu nggak? Yang membuat website namanya Answering Christianity. Dulu dia melawan dengan Sam Samuel, tapi lama-lama dia melanjutkan SDK dan berkeluarga, kemudian bekerja. Websitenya itu udah berhenti pada sekitar tahun 2010, tidak ada update lagi. Makanya saya cari-cari info yang membantah argumentasi orang Kristen dalam bahasa Inggris itu terbatas banget. Itu hanya ada 2 situs.
Yang pertama itu Answering Christianity, yang kedua Call to Monotheism. Tetapi mereka udah berhenti update-nya. Maka akhir-akhir ini setelah saya tahu bahasa Indonesia, saya menggali infonya dari bahasa Indonesia saja, dan luar biasa. Info bahasa Indonesia itu jauh lebih baik dari bahasa Inggris untuk sekarang ini ya. Kalau mau bahasa Inggris yang ada hanya debat-debat dalam video atau YouTube. Tetapi kalau mau cari di website atau penelitian-penelitian dan riset-riset itu hanyalah bahasa Indonesia yang lebih banyak daripada bahasa Inggris. Dengar apa yang saya sampaikan? Dengar. Oh, iya. Dibesarin, host. Ya. Dan ini saya baru pertama kali yang ngomong sama Bang Suma ya. Banyak yang bilang itu Bang Suma di room saya. Itu saya bingung juga siapa itu Bang Suma, pemain sepak bola atau siapa? Bang Suma. Pemain sepak bola. Ya itu dibilang Bang Suma. Itu siapa Bang Suma? Oh ternyata Bang itu. Juma memang atlet dia, atlet. Ya saya pikirnya pemain sepak bola awalnya. Kok saya mirip siapa ya? Mirip pemain sepak bola ya dari Indonesia. Nah, yang namanya Bang. Oh ternyata dibilang ini guru besar dari API. Insya Allah saya ini sedang mau bergabung sama API ya. API. Insya Allah. API. Nah dan ini kalau teman-teman mau join saya waktu saya ada debat sama orang ateis ya silakan. Saya sudah kemarin juga ada yang jadi mualaf seorang lagi di room saya. Kita Alhamdulillah. Usahanya berdakwah dengan semangat besar. Dan juga rencana kami proyek ke depannya mau berdakwah kepada tahanan-tahanan di penjara juga. Masya Allah. Kan ada banyak semoga berhasil. Ya, ada banyak Muslim yang ditahan di situ di penjara. Dan hidupnya lumayan lebih oke ya kalau di Thailand sudah ada musola di dalam penjara. Bagaimana perkembangan Islam di Thailand ya? Kalau dengan jamaah saya sendiri selama setahun udah masuk Islam 1.000 orang. Ya melalui telepon kita. Kalau di TikTok juga banyak juga. Saya baru aktif di TikTok selama 4 bulan. Dengan akun saya sendiri udah masuk Islam 70-an orang. Nah bulan ini sudah 20 orang masuk Islam. Maaf ya bulan yang lalu ya, karena ini sudah masuk bulan Desember. Bulan yang lalu 20 orang, bulan Oktober 33 orang, ya bulan berapa ya, Oktober, Agustus itu 10 orang lebih, bulan Juli 7 orang, bulan Juni, nah 7 orang, ya semakin banyak. Cuman bulan ini masih sedikit karena saya sibuk ya. Saya ada tugas juga bukan hanya di TikTok. Saya kerja sebagai pemandu wisata. Siapa yang ingin paket-paket yang halal dari Thailand untuk jalan-jalan di Thailand silakan ya, bisa DM saya ya. Saya ada ini ya teman-teman yang buat perusahaan dan saya itu adalah turis guide yang Kembaran Gurunda. Oh bukan, oke. Saya punya lisensi kalau mau perjalanan yang halal. Silakan hubungi saya. Kalau mau yang aneh-aneh silakan yang lain. Yang Tiger Show atau petunjukan waria dengan yang lainnya bukan dengan saya. Menurut yang pernah saya baca artikelnya itu Islam itu agama terbesar kedua setelah Buddha di Thailand. Betul. Betul ya? Betul. Dan Islam itu tingkahnya dengan harmoni dengan orang lokal di Thailand. Tapi sudah zaman-zaman sekarang ini banyak fobia-fobia juga terhadap Islam, Islamofobia. Apalagi bulan ini dan bulan lalu karena ada banyak orang Thailand menjadi korban pada pertempuran di Gaza. Makanya banyak Innalillahi. 30 orang Thailand itu disenderakan. Itu mereka non-muslimnya. Makanya orang non-muslim di Thailand itu marah. Kok kenapa orang Thailand harus ditangkap, harus disenderakan? Ya kita itu susah. Kok bisa ini, Bang? Kok bisa ini? Bisa lancar bahasa Indonesia? Saya lulusan S2 dari UNER di Surabaya. Tahu Pak Menakem Ali kan? Iya tahu. Ya. Ya, saya satu fakultas dengan Bapak itu. Wah, Masya Allah. Dia itu dosen. Iya. Saya kuliah S2 di Fakultas Ilmu Budaya.
jurusan kajian budaya. Jadi saya sempat ketemu sama Pak Menachem Ali, dan pertama kali saya ketemu dia itu dia debat sama Kristen di Universitas Muhammadiyah tahun 2014. Itu pertama kali saya ketemu dia, dan dia memberikan satu buku yang mengenai Allah, nama Tuhan dalam agama Ibrani, agama orang Yahudi sampai agama Kristen, nama-nama Allah dalam bahasa Ibrani. Gitu. Dia memberikan sebuah buku dengan tanda tangannya. Nah, itu pertama kali. Yang kedua kali saya ketemu dia waktu saya dapat beasiswa kuliah S2 di UNER. Ada satu mata kuliah tentang sastra Ngorowasito itu, kalau saya nggak salah ya. Dan itulah saya kuliah di kajian budaya, jadi belum sempat belum sempat kuliah sama dia sering, cuman satu mata kuliah aja, satu kali gitu. Tapi saya sering nonton debate-nya di YouTube, keren banget. Dan Indonesia itu sangat kerennya, banyak debate sama onten-onten atau Kristen. Kalau di konten bahasa Inggrisnya jarang sekarang. Itu saya nggak tahu ya, mungkin itu dia ada hambatan atau tantangan dalam hidup karena nggak ada dana, nggak ada budgetnya. Tapi kalau Kristen itu semangat banget untuk menyerang Islam. Kalau di Barat, khususnya dari golongan David Wood, Sam Shamuan. Yang terakhir ini dia berdebat sama ini ya, Muhammad Hijab, tahu ya Bang Sumah? Tahu. Ya, Muhammad Hijab. Saya juga ikuti ilmunya karena dia sangat jago dengan melawan liberalisme. Muhammad Hijab, Daniel Hakikacu, ya gitu. Makanya saya sering ambil ilmu dari Muslim skeptik. Ini Bang Handi mau dengarkan Saudari Fresh ini menyanyikan lagu Thailand, bisa nggak? Oh, maaf ya, tidak. Sung Wang Sing Wuli Sung Pang Huang, yang itu? Enggak gitulah. Izin Bang Zuma. Ya. Kita masih lanjut atau bagaimana? Karena saya sudah 2 kali pemberitahuan ini. Insya Allah ya, seharapnya kita bisa kerja sama ya. Kalau saya buka room, ada ustadz-ustadz juga, kayak di Thailandnya ada Ustadz Amilon, dia itu sangat ahli melawan sama ateis, lulusan S3 bidang sejarah, tapi dia itu jago bangetnya dengan ateis. Dan satunya Mr. Pia Salafi, dan Ustadz Abbas Ibrahim, dia itu jago bahasa Ibrani juga, bahasa Arab, bahasa Ibrani dan bahasa Thailand. Ya, cuman bahasa Indonesia dia belum bisa. Ya, jadi kalau mau bahas sama dia saya harus terjemah. Kalau Ustadz Amilona, dia bisa membaca bahasa Indonesia secara utuhnya, tapi kalau bicara itu masih lokat Melayu, karena dia orang dari selatan. Kalau saya orang Bangkok, makanya nggak terganggu oleh lokat-lokat Melayu. Saya bukan orang Melayu, saya orang Bangkok. Bangkok, iya. Di kota. Ya, baru saya praktek Islamnya pada usia 18, baru saya sholat. Oke, saya salam kenalnya pada Bang Suma dan teman-teman semua di sini. Harap kedepannya saya ada topik dan argumentasi. Jadi dari tadi saya masuk, tapi masih belum sambung ya apa yang dibahas oleh teman-teman di sini. Makanya saya takut juga kalau bahasnya, takutnya nggak sambung dan orangnya salah paham. Ya, teman-teman pendengar. Jadi saya biarkan teman-teman dan ibu bapak di sini membahas sampai selesai, karena saya pikir ilmu saya itu terbatas, tidak sejago teman-teman di sini ya. Enggak, ilmu sih insya Allah mampu lah ngebubukin terhitung 1, 2 bahasa. Ya, itu language barrier yang susahnya. Semangat, harus sering ngobrol. Insya Allah kita bisa prakteknya, selain kita berdakwah, kita saling belajar bahasa-bahasa, karena bahasa itu adalah pintu ilmu. Coba ini. Coba Akhi Fris. Kuku kaki kakekku, kaku uluh. Waduh. Kuku, kiki, apa? Kuku kaki kakekku, kaku uluh. Kaki kakak kekeku, kaku uluh. Wah, ini harus banyak les. Nanti kita les kuku kaki ya. Kuku kaki harus les. Banyak yang kawan-kawannya di bawah nih komentarnya. Tapi insya Allah ya, kalau saya buka room, saya akan ajakin Papa saya suka dia. Dia bikin itu konten saya lebih ramai.
Kan Bagus. teman-teman tahu papa jahat itu punya manfaat, satu manfaatnya yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Manfaatnya itu adalah dia itu penghemat pembalut ibunya selama 9 bulan. Itu hanya satu-satu manfaatnya. Dan yang kedua, dia itu, Bapak tahu dia itu tidak akan pernah kena penyakit. Tahu penyakit apa yang dia tidak akan pernah kena? Apa tuh? Itu tumor otak atau kanker otak. Karena dia tidak punya otak, makanya dia tidak akan pernah kena kanker otak. Nah ini udah bagus bahasa Indonesianya ini. Pelawak Bagus. juga ternyata, saudara Pres. Usia berapa tahun sekarang, Bang? Saya 32, Pak. 32 tahun, masih muda. Dan ada satu lagi, dia tidak punya akta lahir. Karena akta lahirnya adalah surat mohon maaf dari perusahaan Dulex, perusahaan kondom. Itu selera humornya juga dapat ini orang. Anak Iya, bocoran iya. itu, maksudnya anak bocoran Anak dari bocoran. kesalahan orang tuanya. Iya, salah teknis. Itu terima kasih banyak ya atas kesempatan saya naik di sini untuk bikin teman-teman hibur ya. Untuk kimia masih saya dengar dulu. Nah, nanti kita bisa bahas soal yang saya lebih ahli. Kalau soal kristologi, ya silakan teman-teman di sini yang lebih jago. Saya cuma dengar. Saya kadang-kadang bisa kabung ya. Tapi kalau utamanya Bapak Bang Suma, itunya. Kalau saya buka room, jangan lupa ya teman-teman ikuti dan coy-coy sama saya. Kita main hibur Insya Allah. Islam. Iya. Nggak apa-apa kalau Bang Suma itu live juga, silakan aja naik ke sini. Gabung sama kita. Kami yang diam, nanti kalau ada yang ngeyel atau apa, saudara Pres yang layani pakai bahasa Thailand gitu. Boleh. Bahasa Inggris juga boleh ya. Enggak usah, bahasa Thailand aja. Sama Akata saya mau debate sama dia pakai bahasa Inggris. Iya, karena di dalam kitab mereka itu dikatakan bahwasanya tanda-tanda orang yang kemudian kepenuhan Roh Kudus itu, tanda-tanda orang percaya bisa menggunakan bahasa asing. Tuh. Dan saat ini ya. Iya. Jadi kalau kita melihat dalam kitab mereka, dalam Markus 16 itu jelas itu. Jadi tanda-tanda orang yang percaya itu adalah bisa menggunakan bahasa asing. Ketika diperintahkan di Markus 16, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Jadi silakan Dinda Press nanti ketika berdiskusi gunakan bahasa Thailand. Kalau mereka tidak mengerti, berarti mereka tidak termasuk orang yang percaya. Karena di dalam Markus 16 nomor 16 tanda-tanda orang percaya itu adalah mereka bisa berbahasa asing. Teman-teman masih ingat debate antara Dr. Zakir Naik dengan Dr. William Campbell. Iya. Ada satu peristiwa dalam debate-nya. Dr. Zakir Naik angkat ayat ini. Minum racun. Dan dia menawarkan lembar uangnya dari uang India, mata uang India. Dan kasih ke Dr. William Campbell dan suruh dia membaca. Karena di dalam lembar itu ada 20 bahasa. Dan Dr. William Campbell itu kembalikan lembar uangnya. Karena tidak bisa baca. Dan semua pendengarnya dalam debat itu tawa semua. Wah. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya nih Bang Juma. Ini ada yang request Bang Suma untuk nyalain kamera. Janganlah. Jangan. Ya, silakan. Jadi saya ingin bertanya, mengapa Allah menciptakan manusia gitu Bang? Dengan alasan apa gitu Bang?
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Manusia dicipta oleh Allah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Gitu ya bang. Iya. Mas gimana ya bang? Jawaban yang konkret gitu nggak ada bang? Yang lebih gitu. Iya, manusia diutus oleh Allah untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika kemudian Allah menciptakan manusia, tujuan penciptaan manusia ini adalah untuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah di atas muka bumi. Sebagai pemimpin, maka dia harus berperilaku baik dan benar. Untuk memperoleh predikat sebagai makhluk yang berperilaku baik dan benar, manusia harus kemudian tunduk kepada aturan mainnya Tuhan. Maka tujuan daripada itu sebagai khalifah adalah menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Dengan menyembah kepada pencipta langit dan bumi, maka manusia akan menjadi pemimpin di atas muka bumi ini dengan cara yang baik. Gitu ya bang. Iya. Saya muslim juga bang. Cuman ada teman yang bertanya gitu bang. Iya. Terus? Nggak bisa jawab bang, karena ilmu agamaku juga kurang bang. Oh, sama ya kita. Kita hanya belajar pelan-pelan. Karena Islam itu belajar wajib hukumnya mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada taman makam pahlawan. Makasih ya bang jawabannya bang. Siap. Oke. Mungkin ada lagi saudara Pres udah mau turun, ada mau ditambahkan mungkin? Wis. Aduh noise, ini M Nababan. Aduh panas banget, oi. Halo. Noise. Do you understand noise? Oke, barangkali kalau sudah tidak ada, mungkin kita rehat. Kebetulan besok saya ada rapat Zoom jam Pada Jumat. Bukan, sebelum Jumatan saya ada. Waduh. Beda. Iya, jam 10. Kantor pusat Iya betul. minta. Disudahi dulu aja ya. Iya. Jadi nanti kalau misalnya saudara Pres ingin bergabung di barisan kita, masuk aja ke sini di Sahabat Bang Suma pada saat kita live untuk kita sharing, berbagi ilmu, kemudian untuk lebih menguatkan pasukan api di dalam memberikan narasi tentang Islam, bagaimana kita backup kemudian teman-teman yang ingin memahami Islam ini dengan cara yang baik seperti itu. Insya Allah setiap Rabu dan Sabtu itu jam 9 malam saya ada live untuk sharing-sharing dan berdebat sama non-muslim di Thailand untuk berdakwah dulu. Biasanya habis jam 12 malam saya bisa masuk ke ruang Abang Suma ya, insya Allah. Iya, insya Allah. Insya Allah, sampai ketemu ya, salam kenal teman-teman. Iya, sama-sama. Malam. Ya fans bola. Iya, maaf sebelumnya bang. Saya mau nanya aja bang. Iya, sebelumnya Saya mau marah. Saya Kristen. Cuman saya berbaur dengan teman-teman saya yang Muslim. Ngapain? Cuma ada yang Sunni, Syiah. Saya lihat kan ada perbedaan di antara itu. Terus saya mau nanya aja gitu. Soalnya saya juga cari tahu lah. Saya juga lagi ya cari-cari baca-baca. Apa yang cari tahu? Tapi saya nggak bisa. Ya bang, dengar dulu bang. Kalau nggak mau mualafin saya juga nggak apa-apa. Nggak, ini kan gue lagi sinis. Bang, saya ini tuh mau nanya,
Mau nanya aja bang, kalau memang bisa terjawab sama mualaf malam ini juga bang. Kalau memang nggak bisa diladenin dengan baik ya udah. Saya sih di Iya, sini cuma maaf, mau tahu maaf. kebenaran aja bang. Ya udah sih itu aja. Iya, maaf. Lanjut. Ya sorry bang, saya bisa cari tahu sendiri aja. Marah. Halo. Enggak Ya, berikutnya. bang. Saya di sini kan cuma mau tahu aja bang, cuma pengen nanya aja gitu. Iya, sok asuh nanya Satu aku. Iya, baca saudaraku. diterjemah gitu. Iya, nanya-nanya iya. Saya baca tuh kalau nggak salah surah Al-Baqarah nggak salah tuh ayat berapa? 253. Tapi terjemahan nggak tahu terjemahannya betul apa enggak. Soalnya saya cari tahu juga dari cuma lewat internet doang. Jadi situ tuh seingat saya itu artinya itu rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain di antara mereka, dan yang Allah berkata-kata langsung dengan dia dan sebagainya. Terus apa ya? Allah meninggikannya beberapa derajat, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat seperti serta kami perkuat dia dengan Roh Kudus dan iya Roh Kudus kalau nggak salah itu. Dan kalau Allah menghendaki niscaya tidaklah bunuhan orang-orang yang datang. Maksudnya saya cuma mau Yesus sama Isa ini sama atau gimana? Ya, kalau secara perspektif, Yesus dan Nabi Isa itu orang yang sama dengan kisah yang berbeda. Gitu. Yang dimana sosok Nabi Isa dalam Al-Quran itu adalah sosok pengklarifikasi dari sosok Yesus yang ada dalam kekristenan gitu. Karena sosok Yesus ini kan dipercaya disalibkan, tapi diklarifikasi di dalam Islam bahwa sosok Yesus ini adalah Nabi Isa yang tidak disalibkan gitu. Karena tidak mungkin seorang utusan Allah ini dianiaya sebegitu rupa, apalagi Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa ini diimani oleh 3 agama sekaligus. Pertama Yahudi, kedua kedua Nasrani, ketiga Islam. Yahudi mengimani Nabi Isa adalah seorang pezina, anak haram, penyihir yang membuat orang Yahudi tersesat. Orang Nasrani mengimani Nabi Isa ini adalah anak Allah dan Mesias atau Al-Masihnya mereka. Lalu Islam mengimani bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah gitu. Silakan, ada lagi? Halo, selamat malam. Belum, M Nababan tunggu. Ini fans bola dulu. Woi. Kenapa jadi mingkem? Langsung belajar wudhu mungkin. Fans. Ya gimana? Iya, Azam mute, noise. Saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cari tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mute dulu ya, Akhi Azam. Siap bang. Ya, fans bola. Muslim. Iya. Tunggu dulu, ini masih fans bola dulu. Apa? Saya baca-baca terus? Iya, setelah saya baca-baca sebelumnya ya, saya rasa mungkin Nabi Isa sama Yesus ini orang yang sama gitu, dan Yesus ini derajatnya lebih dihargai di dalam kitabnya Abang tuh.
Saya tidak tahu, saya ini berada di jalan yang salah atau benar, saya tidak tahu, Bang. Tapi saya lagi cari tahu kebenarannya di mana. Mau dengerin kisah Saya lebih di sini lanjutnya? cuma minta tolong. Iya bisa. Oke. Gurunda. Pengen tahu aja. Siap. Gurunda. Stak dedep tretek tek tek dedek deg deg deg. Oh, Gurunda. Gurunda lagi nge-gym ya, Akhi Sadli? Wah, siap. Gurunda ada yang nanya-nanya, ini ada yang apakah dia ini di jalan yang salah atau enggak gitu. Karena dia meyakini Nabi Isa dan Yesus itu sama, dan dia rasakan kalau Yesus itu lebih dimuliakan di dalam Islam. Silahkan Gurunda. Iya, memang di Islam itu Nabi Isa alaihissalam itu sangat dimuliakan. Sangat-sangat dimuliakan. Makanya ketika saudara tadi mengatakan bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 253. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum daraja. Jadi Allah mengatakan di antara mereka itu ada yang ditinggikan derajatnya di antara rasul-rasul yang kemudian diutus oleh Allah. Kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Lalu Allah menerangkan kemudian terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa ataina Isa bin Maryam bayyinah wa ayyadnahu biruhil kudus. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan pendampingan Roh Kudus kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga Nabi Isa di dalam menjalankan misinya di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa bisa mempertontonkan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan sebagai bukti kenabian kepada Bani Israel. Itu. Jadi di dalam Yohanes 16 nomor 13, nomor 14, di situ sangat jelas sosok yang datang kepada Bani Israel ini menerangkan bahwasanya ketika datang roh kebenaran, roh di sini adalah nabi yang mengajarkan kebenaran, maka nabi tersebut akan memuliakan aku. Nah, sekarang Anda gunakan aja logikanya. Di mana Yesus itu dimuliakan? Apakah di agama saudara sekarang ini, atau justru Yesus itu dimuliakan di agama Islam, di mana di Islam itu ada nabi yang mengajarkan kebenaran? Tinggal direnungkan. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika roh kebenaran itu datang, nabi kebenaran itu datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu tentang hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Itu yang diterangkan oleh kitab saudara tentang itu. Maka tugas saudara sebagai orang yang hidup di era digital ini, di mana informasi itu semakin dekat dan semakin banyak, dan semakin kemudian kita mudah untuk mencari, maka gunakanlah akal itu dan ilmu pengetahuan itu untuk mengetahui di mana Yesus itu dimuliakan, apakah di Islam atau di agama Anda yang sekarang ini. Demikian. Bentar Bang lah ya. Saya emosional banget Bang. Oh. Mau tisu? Sedih Gurunda. Gurunda merdu banget jelasinnya.
Gurunda, sedih itu loh. Tanggung jawab. Iya. Gimana? Sedih tadi, nangis. Iya, kebenaran itu kan hanya milik Allah. Allah mengatakan di dalam keberadaan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi Allah kemudian tidak ditanyai tentang apa yang dikerjakan. Kitalah manusia ini yang ditanya. Jadi kalau Allah sedang berkarya kemudian mengetuk pintu saudara kita fans bolo ini untuk kemudian memeluk ajaran agama Islam, ya kenapa tidak? Allah yang melakukan itu. La yus'alu amma yaf'al. Kita umat manusia ini tidak kemudian punya daya. Kalau kemudian hidayah itu datang, itu karena Allah sudah mengetuk. Itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Tugas kita hanya mengingatkan. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya kita sebagai umat Islam hanya memberi peringatan kepada siapa yang mau mengikuti peringatan itu. Jadi kalau ada orang yang mau mengikuti peringatan, ya silakan. Tugas kita hanya memberi peringatan. Meskipun kemudian manusia itu tidak mengetahui dan tidak melihat Allah itu seperti apa. Tapi kalau mereka ingin kemudian menjadikan diri mereka itu beriman kepada Allah, itu yang terjadi. Tugas kita selaku apologet Islam hanyalah innama tunfiru manittaba'a dzikra wa khasyir rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah peringatan dan kabar gembira dan ampunan dan pahala yang mulia. Itu yang Al-Quran jelaskan kepada kita. Tonton saya, Bang. Iya, gimana? Gimana saudaraku? Tuntun katanya Gurunda. Saudara mau bersyahadat sekarang? Iya. Ini sebelumnya agama apa emang saudaraku ini? Saya sebelumnya Kristen. Kristen? Ya, cuman sekarang ini saya tidak mempercayai. Ibaratnya saya ateis karena tadi saya belajar filsafat dan untuk Tuhan saya tidak percaya Tuhan sekarang saat ini. Tapi di samping itu saya cari tahu tentang bagaimana itu agama abang, karena saya berbaur dengan teman-teman saya yang muslim lain. Saya sudah lama cari tahu tentang Al-Quran ini, Bang. Masya Allah. Jadi KTP-nya sekarang masih KTP apa? Masih Kristen. Masih Kristen. Jadi sekarang kita mau bimbing bersyahadat. Iya. Nanti setelah bersyahadat bisa KTP-nya dikirim ke ini, ke admin kita, bisa ya? Iya. Oke, gimana sahabat-sahabat Bang Handi? Cek dulu KTP sama kalau bisa on cam dulu. Kirim dulu aja Bang. Bisa on cam itu 2.000. Bisa on cam, kalau kirim KTP bisa lewat WA saya. WA saya ada di profil. Di bio profil ada link untuk WA. Jadi abang bisa langsung masuk ke WA saya dan langsung kirim KTP-nya, Bang. Kalau sekarang itu saya lagi di luar, Bang. Dan saya nggak bawa apa-apa di luar, soalnya lagi sama teman-teman di luar. Bisa on cam dulu, Bang. Tapi gelap, Bang. Teman-teman saya sudah pada tidur. Kayaknya nggak bisa kalau begini. Konten, Bang. Kalau bisa besok siang saya bisa. Besok siang ada juga nggak kayak gini? Ada. Bisa, Bang. Abang bisa WA saya di WA saya ada linknya di bio profil saya, Bang. Iya, sudah saya simpan WA ya adminnya, tapi
besok malam aja jam-jam 9 Iya. atau jam 10 di sini. Karena untuk syahadat di sini harus on cam dia supaya tidak di framing gitu bang. Iya. Barakallah Haji Tony. Iya, tapi kalau misalnya memang saudara yakin bahwa Islam itu agama benar, buka aja kameranya bang, tidak apa-apa, biarpun gelap. Masalah KTP-nya besok bisa nyusul, buka kamera biarpun gelap, penting bisa meyakinkan sahabat yang lain bahwa memang benar-benar saudara ingin bersyahadat. Cari tempat yang sedikit agak terang, tak syahadat. Ya, cari ruangan sebelah, nyalain lampunya, open cam. Kita langsung prosesi. Karena kebetulan Anda masuk ke room resmi sebuah yayasan yang memang memperkenalkan Islam. Begitu. Dan wajib open cam, harus open cam. Takutnya di framing lagi di luar sana nanti. Sedangkan yang belum bisa open cam aja kita suruh untuk follow yang di bawah kan. Apalagi ini udah bisa open cam, ya harus open cam bang. Kena jadi di framing apalagi enggak. Gak apa-apa, kita tungguin, masih ada berapa nih? 1 jam sampai sholat subuh. Diatur-atur aja dulu. Sampai nanti udah siap, langsung aja kasih tahu. Ya mungkin tunggu saya siap dulu bang. Siap, aman. Cari cahaya aja dulu, cari cahaya open cam udah. Bergetar ya. Cari cahaya lampu open cam udah. Langsung tuh biar kelihatan wajahnya. Atau Bang Handi yang mau on cam duluan? Saya Bang Handi contohin. Tunggu sebentar, aku pakai daster dulu. Wah, pakai daster. Baju renang aja. Basah tadi kan baris renang malam-malam. Oh iya. Kan bareng lu, Res, gimana sih lo? Wah, lo aku pakai baju adat ini, nggak enak kalau open cam. Ya itu dia masalahnya. Baju adat pula. Bersandar. Wah, Satsuki pakai filter. Ikut-ikutan Ustaz Nadar, ya Allah ya Rabbi. Kawan kita yang satu itu memang mentalnya kayak mental baja. Tapi kalau ketemu kayak bekicot dia, pemalu. Bersandar. Aduh ya Allah. Fans. Yang saya herankan itu Kristennya didoakan mau aja. Amin katanya. Amin. Yang dari Manado itu ya? Iya, ya siapa aja kalau masuk ke tempatnya Jonathan Nader wajib didoakan itu. Kalau di Thailand, ketika ada orang yang mau masuk Islam itu hanya pastian 6 dasar. Yang pertama sudah percaya kepada Tuhan dan hanya Allah yang harus diibadahkan. Yang kedua percaya kepada Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah terakhir. Yang ketika percaya bahwa Quran itu isinya benar semua. Yang keempat, kita percaya kepada qada-qadar. Yang kelima, kita percaya kepada larangan dan perintah dari Allah dan Rasul. Yang keenam itu ya, jika kita masih belum memenuhi perintah atau larangan, tetap kita tidak protes dengan ajaran-ajaran Islam yang ada perintah dan larangan, walaupun kita belum sempurna. 6 itu sudah cukup bisa jadi muslim. Karena banyak orang salah pahamnya. Di Thailand itu kalau syahadat harus sunat dulu, harus bisa sholat dulu, sampai itu menjadi tantangan orang untuk masuk Islam. Enggak, kalau itu kita nggak pernah
mensyaratkan itu ya. Kalau di kita ya yang penting dia itu betul-betul serius untuk masuk Islam. Iya bentar bang. Serius dia mau masuk Islam. Setelah dia bersyahadat baru kita anjurkan, anjurkan untuk mandi besar, mandi wajib. Nah setelah itu besoknya kita suruh khitan kalau memang belum khitan begitu bang. Kemudian kalau mengenai sholat ya sebisa-bisanya, silahkan sholat sebisa-bisanya, kalau bisa ke masjid supaya bisa mengikuti gerakan imam gitu. Ya Bang MN ada yang mau disampaikan Bang MN? M Nababan. Ya ada apa Bang? Selamat pagi, abang-abang. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Ya, saya mau bertanya nih. Iya Bang, saya mau menjawab Bang. Saya mau marah-marah. Jawab aja. Nah, jadi yang syahadat ini nggak jadi. Wah kan, Akhifris ada 2 akunnya. Assalamualaikum Bang. Oh enggak, ini Gurunda yang di atas. Waduh, Masya Allah mirip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembar 3. Oh, kembar 3. Halo. Ya, Pak. Kita dari Bani Adam ya sama semua. Yang satu anak adopsi. Izin saya bisa ajukan pertanyaan. Halo, saya dulu. Siap. Itu Bang M Nababan tuh coba dulu. Ya silakan Bang. Ya, saya mau bertanya ini. Iya Bang, saya mau menjawab Bang. Silakan Bang. Kan saya teman-teman Muslim itu mengakui Isa atau Yesus itu Wah, to be continue. Iya, ini saya mau tanya nih. Teman-teman Muslim kan mengakui kalau Isa atau Yesus itu adalah manusia. Ya. Lanjut. Bukan Tuhan. Iya Bang. Nah. Ya silakan. Berarti kenapa komanya lama banget sih? Sampai mati akhir zaman. Oh, sinyal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau memang hilang Bang. Nggak jelas. Ya bentar saya diulang. Bentar. Ya, coba keluar rumah atau ke lantai 2. Ngeropet Bang. Halo. Lanjut. Ya. Coba diulang lagi Bang. Nah, ya sekarang saya mau nanya nih, kan teman-teman Muslim kan mengakui kalau Isa atau Yesus itu adalah manusia bukan Tuhan. Betul. Nah, sekarang kan Isa itu masih hidup kan? Bahkan dia nanti yang turun di akhir zaman. Iya. Oke. Sekarang saya mau tanya, adakah manusia yang bisa hidup seperti Tuhan yang nggak akan nggak mati sampai akhir zaman? Iblis. Selain Isa. Iblis itu belum mati sampai sekarang. Bukan. Maksudnya adalah kan Isa akan turun nih di hari akhir zaman ya, sebagai untuk menghakimi manusia ya. Iya. Nah sekarang saya mau tanya, apakah ada manusia yang bisa menghakimi manusia lainnya? Sekarang yang berhak untuk menghakimi itu manusia atau Tuhan? Oke, saya jawab Bang ya. Abang gimana? Bentar dulu. Silakan. Oke, silakan jawab dulu. Oke. Kenapa Nabi Isa itu masih hidup sampai sekarang dan nanti akan menjadi hakim? Karena tidak ada manusia yang punya PR seperti Nabi Isa, Bang. Nabi-nabi terdahulu. Bentar. Iya, ini saya jawab, diem dulu. Iya. Ya, oke. Tidak ada nabi-nabi itu punya PR seperti Nabi Isa, karena urusan nabi-nabi terdahulu itu sudah selesai. Musa sudah selesai tugasnya karena Musa tidak pernah dijadikan Tuhan. Ya, Nabi Muhammad sudah selesai tugasnya karena dia tidak pernah dijadikan Tuhan. Nah, justru Nabi Isa inilah yang dihidupkan sampai akhir menjelang kiamat nanti.
ya, dan turun kembali. Kenapa? Karena beliau ini punya PR. PR-nya apa? PR-nya adalah meluruskan kembali ajarannya yang telah diselewengkan. Makanya kalau kita lihat hadisnya, itu dikatakan sungguh Isa putra Maryam itu akan datang menjadi hakim yang adil, mematahkan salib, membunuh babi dan menghapus pajak. Ya, jadi Nabi Isa itu nanti akan mematahkan salib, bukan berarti salib itu dipatahkan satu-satu, bukan. Artinya kalau dia mengaku bahwa dia bukan Tuhan, tidak pernah disalib, maka patahlah kekristenan. Karena Kristen itu didasarkan pada penyaliban. Sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai ayat 18. Kalau Yesus tidak disalib, tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Nah memang Nabi Isa itu akan datang sebagai hakim. Tetapi yang jadi tersangkanya tidak lain dan tidak bukan kecuali Kristen. Karena hanya Kristenlah yang menuhankan Yesus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 21-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu. Nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Yang diusir siapa? Yang dihakimi siapa? Orang Kristen, bukan kami, bukan orang Islam. Islam nggak ada masalah. Ya, dengan Nabi Isa nggak ada masalah. Apa yang mau dihakimi dari orang Islam? Misalnya kami orang Islam tidak mau menuhankan Yesus. Hei orang Islam, kenapa kamu nggak menuhankan Yesus? Kamu nggak pernah mengajarkan dirimu Tuhan. Bagian mana kamu mengatakan kamu Tuhan? Bukankah justru kamu mengajarkan aku adalah utusan Tuhan? Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Aku mengakui engkau sebagaimana yang engkau ajarkan, Yesus. Ya, engkau utusan Tuhan. Bentar, itu terlalu jauh Pak penjelasannya. Saya mau nanya dulu. Saya mau nanya nih. Yang punya kuasa untuk menghakimi manusia itu manusia atau Tuhan? Yesus itu kalau di saya dalam saya jawab bentar manusia saya jawab, Tuhan. sabar. Manusia saya Tuhan. jawab. Jawab dulu, Diem dulu. Kalau nggak mau diem saya suruh turunkan. Kalau nggak mau diem saya bilang kamu turun. Diem dulu. Oke. Ya. Oke. Dengar kalau ada orang mau jawab nggak usah disela. Jadi Nabi Isa itu hakaman adlan, bukan biahkamil hakimin. Allah itu biahkamil hakimin, seadil-adilnya hakim atau yang maha adil. Sedangkan status Yesus hakaman adlan, tidak beda dengan hakim-hakim yang lain. Hakim yang adil, bukan hakim yang maha adil. Ya, jadi beda. Hakimnya Yesus sebagai hakim dengan Allah itu beda. Allah itu maha adil. Yesus hakaman adlan. Begitu Bang. Jadi nggak bisa disamakan. Iya, berarti saya bertanya, berarti boleh dong, berarti boleh manusia menjadi hakim untuk manusia lainnya? Oh, boleh, sekarang aja banyak orang jadi hakim. Boleh, ini mengenai dosa loh, mengenai dosa turunan atau dosa apa? Nggak ada, menghakimi dosa itu nggak ada. Dosa apa? Kan mengatakan orang Kristen kafir tuh kan, berarti kan kami berdosa nih kan, gitu. Kristen kafir nih, dosa. Berarti manusia punya kuasa untuk menghakimi kami yang berdosa ini, manusia yang berdosa ini. Ya karena kesalahannya itu adalah kesalahan Kristen dengan Nabi Isa. Iya. Kesalahannya Kristen itu berperkara langsung dengan Nabi Isa. Makanya yang bisa menghakimi Kristen Nabi Isa. Begitu loh. Kenapa nggak Tuhan? Tuhan yang memerintahkan. Tuhan yang memerintahkan di dalam kitab Anda, di dalam Yohanes 5, bentar. Di dalam Yohanes 5 ayat 30, di situ dikatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Pengadilanku adil bukan karena datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku. Jadi Yesus menghakimi itu bukan atas kehendak dia sendiri, tapi ada perintah dari Tuhan untuk menghakimi dia. Iya, kan di akhir zaman. Kenapa nggak Tuhan aja gitu menghakimi manusia? Kenapa harus lewat Nabi Isa? Kalau Nabi Isa itu adalah manusia, bukan Tuhan. Tanya aja kenapa nggak Tuhan langsung yang menghakimi? Tanya aja Tuhanmu. Ya karena kami mengakui, dengar bentar, karena kami mengakui sisi Tuhan.
Makanya yang turun di Ini akhir zaman adalah Sasugi dia Tuhan. bingung. Ini aku nambahin ya. Aku Iya, nambahin. silakan Bang Gores. Jadi Nabi Isa itu jadi hakim yang adil untuk menghakimi Yahudi, Nasrani dan Islam. Statusnya ini yang benar yang mana nih? Apakah Nabi Isa ini anak zina dan penyesat sebagaimana yang Yahudi imani, ataukah Tuhan sebagaimana Kristen imani, ataukah utusan Tuhan sebagaimana Islam imani gitu. Yang dihakimi ini. Kalau penghakiman dosa nanti di akhirat bukan di bumi. Islam itu Tuhan penghakiman katanya. dosanya di akhirat. Itulah kenapa dalam hadis Bukhari 6886 Nabi Isa berkata, "Wahai Nabi Isa, selamatkan kami dari api neraka." Nabi Isa berkata, "Aku tidak berhak menyelamatkan kalian, tapi datanglah kalian ke Muhammad yang dosanya sudah diampuni dari sebelumnya dan sampai yang akan datang." Maka Nabi Muhammad memasukkan orang-orang yang dari neraka ke dalam surga sesuai dengan keimanannya walau sebesar biji zarah. Gitu, Bre. Udah cukup. Nama Ban. Kalau kamu mengatakan Yesus itu Tuhan, coba lu buktiin. Dengan iman saya bisa membuktikan Yesus Tuhan, bukan dengan akal logika saya, tapi dengan iman saya Terserah lu pakai mengatakan apa. Tuhan itu. Ya, Yesus itu Tuhan. Bang Andi sama satu lagi dikit ya. Dan dalam Islam sesuai dengan Al-Ankabut ayat 25, segala Tuhan yang ada kelaminnya itu berhala. Sekarang Udah. buktikan Yesus Tuhan, terserah lu pakai apa, monggo. Yesus itu adalah Tuhan, ya dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu pribadi. Sekarang saya tanya nih. Sekarang saya tanya nih. Belum selesai, Bang. Lo kok Bentar, saya tanya nih. Bentar, itu Anda Bentar. mengatakan aku dan Bapak adalah satu itu di ayat mana, Bang? Dia ada di Alkitab. Nah, Cari sendiri Alkitab aja di mana? Alkitab. Ada di Ini Alkitab. jangan, makanya gini, Bang, jangan asal comot. Di Alkitab ada. Saya tahu ayatnya, Bang. Saya tahu ayatnya. Saya hafal Bible, Bang. Saya tahu ayatnya. Makanya saya mau menasihati Anda jangan asal comot. Oke, Alkitab gini, itu Pak. bentar Kalau sedikit, Pak Bang, sedikit, Bang. Alkitab itu adalah kalimat cerita. Ya, jadi tidak bisa menurut Bapak, dipenggal. menurut saya. Loh. Jadi kitab itu bukan cerita soal Yesus gitu. Ya, cerita soal Yesus. Lah iya. Mainin aja Makanya Alkitab itu kan tidak berdiri hanya satu ayat, Bang. Aku dan Bapak adalah satu tanpa melihat ayat dan sebelum dan sesudahnya. Mana bisa Coba seperti jelaskan. itu? Coba Nah, jelaskan. itu ada di dalam Yohanes 10 ayat 30. Anda baca dari ayat 22 sampai ayat 37. Di mana di ayat 22 itu Yesus itu sedang berjalan-jalan di Serambi Salomo. Lalu orang-orang Yahudi yang mengelilinginya itu bertanya, "Berapa lama lagi kamu membuat kami bimbang? Katakanlah terus terang, apakah engkau Mesias?" Yang diperkarakan di sini apakah engkau Mesias? Bukankah apakah engkau Tuhan? Bukan. Apa kata Yesus? Bukankah aku katakan tetapi kamu Terus tidak percaya? Terus bagaimana dengan perkataan muridnya? Bentar. Guru, Ini kan kita mau Iya, Bang. Ya, kita ada perkataan gini, Guru, bagaimanakah rupa Allah itu? Lalu Yesus Ini kok menjawab. loncat. Dengar Tadi dulu. Anda Bang, Dengar dulu. Anda membawa Yohanes 10 ayat 30. Ini Iya. mau saya terangkan ngapain loncat dulu itu nanti itu di dalam Yohanes 14 ayat 9. Saya apal itu, nggak usah khawatir ya. Iya. Diam Sekarang dulu, gini. diam. Gini, Pak, gini. Bentar, Aduh, saya udah. berusaha dulu. Udah. Nggak Bentar, mau saya Pak debat sama orang kayak Sugi. gini. Bentar, Pak. Udah. Pak Sugi. Pak Sugi, bentar, saya ngasih nih. Udah Saya diam ngasih dulu. apa? Gini. Yesus Ini dan buta Bible tapi diterangkan ngeyel gitu loh. Bentar. Udah bikin Saya saya ngasih kalau Anda ini asumsi, paham boleh saya asumsi, Bible. boleh? Saya boleh saya asumsi nggak? Entar dulu. Aku dan Ini, Bapak bentar, adalah bentar. aku dan Bapak adalah satu. Itu satu apa? Satu pribadi, satu darah. Nah, kan ngawur. Kayak nggak apa-apa biarin Pak. Bentar. Jadi menurut Makanya saya Anda, ngasih asumsi. Dinda diam dulu. Bentar. Jadi ya Bapak. saya mau bikin bahagia Anda lo ini. Oke, jadi menurut Anda Bapak dan Yesus pribadinya berbeda atau satu pribadi? Bisa? Wih. Jadi pribadinya Yesus, pribadinya Bapak sama? Satu pribadi. Oke. Pernahkah Bunda Maria memanggil Yesus Bapak? Tidak. Berarti beda pribadi. Yakin? Gimana? Kena. Makanya saya jelaskan.
Jangan dijelasin, tinggal Saya ngomong asumsi santai, dulu. ngomong santai doang. Bentar ini. Bapak Andi, Apakah dengerin, Yesus dan Saya Bapa nggak- satu Bapak Andi pribadi. Seleb ya, saya kasih- Dengerin dulu, jangan nggak asumsi. Bapak dulu dilahirkan dari perkawinan. Enggak, saya bukan Bapak Tuhan. Andi Seleb. Saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Saya bisa berak loh. Saya pernah berak. Emang Tuhanmu pernah berak? Mau loh. Ya udah, nggak Ini mau saya- loh. saya mau Ya udah, contohin ke saya. Bentar dulu, saya Udah ngomong contohin dulu ke dong. saya. Saya nggak boleh Oke. ngomong. Kalau mau Oke. contohkan Tuhanmu ke saya, Iya, saya dengar, bisa. Bapak Andi Seleb. Saya bisa. Dengerin. Iya, iya. Coba kau Bapak Andi Seleb, contohkan bentar. Tuhanmu ke saya, coba. Bapak Andi Celebs. Bapak Andi Celebs itu dihasilkan dari perkawinan kan? Iya, iya. Oke. Ayah dan ibunya Bapak Andi Celebs menikah, Iya. terus berhubungan badan, lahirlah Andi Celebs. Andi Iya. Celebs itu anak siapa? Anaknya ibu saya. Anaknya bapak saya, anaknya bapaknya Andi Celebs. Iya. Nah, terus Antara Bapak Andi Celebs sama bapaknya, antara Andi Celebs sama bapaknya Andi Celebs itu ada satu hubungan darah nggak? iya, iya. Enggak. Kuat nggak? Terus apalagi? Oke. Pastikan segala kuasa, kedudukan, artinya akan diturunkan ke Bapak Andi Celebs dong. Terus Sebagai apalagi? anaknya. Nah, sekarang saya tanya, Isa itu lahir dari mana? Dari roh, dihembuskan ke rahimnya Maria. Lahir dari selangkangan Bunda Maria keluar. Dengar dulu, bentar. Kamu nanya saya jawab kok. Nggak beri kesempatan orang menjawab. Bentar, jangan dipotong dulu. Kamu kan nanya. Iya, jangan dipotong dulu. Saya ngasih dulu. Ya, saya jawab. Sekarang, iya, bentar dulu. Nah, Yesus sendiri itu lahir dari Allah meniupkan roh, meniupkan ke rahimnya Maria. Terus Jadi daging yaitu Yesus. Sekarang Yesus itu milik siapa? Miliknya Allah atau siapa? Miliknya ibunya. Milik ibu. Tapi kan dari nafas Allah, dari roh Allah. Vagina Terus ibunya. dengar, bentar. Biarin aja, mainkan aja, nggak apa-apa. Dengar dulu, Kena nanti dengar ujungnya dulu. nih. Bentar, jangan dipotong. Nah, kamu yang punya ngomong panjang itu loh. Lu lagi mikir Tadi yang kan mau saya jawab bilang apa ya? tadi kan lahir hasil. Ya udah cukup Iya, sekarang dulu. ke Yesus Andi lagi Celebs kan lahir udah. dari hasil perkawinan ayah dan Iya. ibunya. Terus Nah, sekarang Andi Celebs dari siapa? Anaknya dari bapaknya kan? anaknya ibu saya yang melahirkan Yesus itu saya. dari mana? Dari mana asal usulnya? Dari rahim Maria. Dengar dulu. Anak siapa? Anak bapaknya. Anaknya Maria. Nah, sekarang gini. Yesus itu dari Kamu mana? ini bertanya ngomong terus. Dengar dulu. Kasih spasi orang menjawab. Dari nafas Allah, dari kalimat Allah, nafas Allah, lahirlah Yesus. Bentar sedikit. Udah? Tolong yang ngetik nama calon-calon presiden di Komel ini di-kick aja. Ini bukan tempat promosi ya. Partai enggak. Tolong di-kick aja yang ngetik Prabowo, ngetik Anies, kick aja. Bro, nggak perlu itu. Iya betul, bro. Kalau kamu memberi pertanyaan, kasih kesempatan orang menjawab. Kamu ngomong ngoceh terus loh. Ya, lama-lama kan gue saya suruh ngasih turun loh. penjelasan. Gue baik-baik Gini, sama Pak. lu ya. Halo Pak, bentar. Kan saya ngasih penjelasan ini. Enggak usah. Tadi kan Enggak usah. dulu. Giliran saya, kau udah panjang. Giliran saya, kau udah panjang. Lu diam. Lu diam 1, 2, 3, lu diam. Giliran saya, lu diam. Lu kepanjangan. Lu diam. Ngomong panjang aja lu, gua gaplok juga lu. Pagi-pagi bikin emosi aja lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau nyamakan Yesus dengan saya. Izin bang. Ya lanjut. Siap. Saya boleh cerita sedikit saja, terus nanti akan saya ajukan pertanyaan bang. Ini pertanyaannya bukan teman-teman Nasrani saya tanya ke saya begitu. Jadi di sini saya tinggalnya dikelilingi oleh orang Nasrani, tetangga-tetangga saya Nasrani semua bang. Jadi saya sering kali ditanya kenapa Nabi Isa yang kamu imani sebagai nabi hendak dibunuh, apa alasannya? Jadi saya menjawabnya dia tidak hendak dibunuh, dia tidak disalib. Ya jawaban saya seperti itu aja bang. Saya pingin jawabannya yang konkret, yang jelas begitu bang. Tadi topiknya itu bang, yang kabur ini aku dan bapak adalah satu. Siap, bang. Dia ambil contoh ke saya, jangan pindahin topik dulu. Giliran saya karena tadi saya tidak ambil contoh. Jadi berilah saya kesempatan meluruskan saya. Habis ini baru pindah topik gitu loh bang. Oke? Siap, sang akun dekat topiknya itu bang, saya izin masuk ke room. Tadi nama saya yang disebut dibandingkan dengan Yesus.
Bang Andi biar nanggapin yang tadi Bang. Oh gitu. Silakan Bang Andi. Ya, saya tadi dibandingkan dengan Yesus. Orang tua saya menikah, melahirkan saya. Menurut dia, Bunda Maria tidak punya suami. Tapi dikandung, sama-sama dikandung. Bedanya cuma itu doang. Yesus nggak punya bapak kandung, saya punya. Bedanya lagi, setelah hidup di dunia ini, perbedaannya itu Yesus utusan Tuhan, saya bukan, karena saya nggak punya kitab. Tapi keunggulan saya juga ada. Kenapa? Saya punya rekening bank, Yesus nggak ada. Saya punya utang, Yesus mungkin nggak punya utang. Yesus pernah minjam keledai, saya nggak pernah. Itu loh, jadi ada kelebihan dan kekurangan. Tapi Yesus kelebihannya banyak, karena dia utusan Tuhan. Sama-sama keluar dari situ. Ya, saya luruskan tadi ya. Tuh, lanjut Bang, sorry. Siap Bang, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan ke saya. Saya ulang pertanyaan teman-teman saya yang saya bingung menjawabnya Bang. Saya ingin abang semua di sini menjawabnya. Saya sebenarnya mungkin sudah lama ikut perhubungannya abang ini, nonton sampai di YouTube juga saya ikut terus gitu. Ya, langsung ke pertanyaannya, Akhi. Siap Bang, siap. Ini pertanyaannya teman-teman Nasrani saya Bang. Kenapa Nabi Isa yang kamu imani itu sebagai nabi hendak dibunuh? Apa alasannya? Itu pertanyaannya Bang, saya nggak bisa jawab di situnya alasannya kenapa itu. Ya, ini alasannya. Ini dalam penjelasannya imamnya para mufasir Ibnu Katsir rahimahullah dalam An-Nisa ayat 158. Ketika Allah mengutus Isa anak Maryam alaihissalam dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan petunjuk, mereka dengki kepadanya karena ia telah dianugerahi Allah kenabian dan berbagai macam mujizat yang cemerlang. Jadi dengki mereka itu, bukannya mereka sadar dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Isa, tapi mereka dengki kepada Nabi Isa, makanya mau dibantai. Korelasinya kemana? Silakan dibuka Yohanes 11, 49 sampai 53. Siap. Ini aku bacain ya, aku bacain. Jangan itu res, dia kan muslim. Enggak usah dibacain Yohanesnya Bang, yang penting itu yang saya kan muslim juga Bang. Oh siap. Jadi itu untuk senjata buat saya untuk menjawab mereka begitu Bang. Karena saya minim ilmu agamanya Bang, jujur aja saya sambil belajar di sini gitu. Yang jelas itu kenapa mau dibunuh karena para Kayafas, bapak tua-tua Yahudi, imam-imam Yahudi ini terganggu mata pencahariannya dengan kehadiran Nabi Isa alaihissalam. Itu aja sih, itu intinya. Siap. Terima kasih atas jawabannya. Kalau saya ditanya, ini Yesus ya bukan Nabi Isa ya. Kalau saya ditanya, kenapa Yesus itu ingin dibunuh oleh orang Yahudi? Karena sakit hati. Mulutnya Yesus ini terlalu kotor, suka maki-maki orang. Contoh, kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 ya, dari ayat 39 sampai ayat 44. Apa kata Yesus di situ? Iblislah bapakmu. Belum lagi ngatain orang ular beludak. Ya, dikatakan ini pertanyaan intern Pak. Disinilah menimbulkan sakit hati terhadap orang-orang yang hidup sejamannya. Gitu Bang. Ini nampol oten-oten yang di bawah ini yang apa? Enggak suka sama saya ini. Oten-oten pada kepanasan. Ya, jadi pertanyaan tadi ke Nabi Isa. Jadi rahib-rahib Yahudi Kayafas itu dengan kehadiran Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa meluruskan ajarannya Nabi Musa yang dibengkokkan, yang merasa terganggu lah kehidupannya dia. Mata pencahariannya terganggu, keimanannya terganggu dengan meluruskan ajaran Nabi sebelumnya oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka ini bahaya nih orang ini, nggak ditunggu-tunggu, bukan ini juga Nabi yang kami tunggu. Akhirnya mereka berusaha ingin membunuhnya. Konfrontasilah atau kompromilah atau kerjasamalah sama tentara Romawi. Nah, alhamdulillah di Islam itu tidak disalib, tidak
pula dibunuh tapi diselamatkan karena dia adalah utusan Allah. Itu jawabannya bro, kira-kira sederhana aja. Oke. Siap. Saya biasa menjawabnya begini bang. Minta maaf. Saya jawabnya. Ya lo udah tahu jawabannya, udah selesai. Lah. Siap bang, siap. Terima kasih bang atas jawabannya. Siap. Nah kalau anda mau perbandingan ya jawab seperti Mas Kores tadi sama Pak Desugi. Kalau dia ngeyel, ya kalau di Bibelmu itu, ajaranmu itu terjadi pembunuhan supaya kau punya Tuhan. Roma 14:9. Kalau kami enggak, gitu kira-kira. Komparasinya gitu-gitu aja. Sederhanain aja, oke? Siap. Oke. Saya nanti mereka suruh cari sendiri aja di Bible. Yang penting saya sudah punya senjata untuk menjawabin. Karena sering kali pertanyaan ini timbul ke saya bang sampai panjang lebar sebenarnya. Nah jahat sekali Tuhannya kamu sampai menyerupai nabi yang kamu imani begitu. Kepada mereka. Jadi saya jawabnya tidak pernah disalib dan tidak pernah dibunuh kalau Nabi saja saya. Isa 157 udah jelas. Siap Pak. Ya terima kasih. Nah kalau yang di ini, kalau yang diserupakan jauh sekali yang diserupakan, orang yang diserupakan juga dapat sorga kok, gitu. Wah hilang. Ya wes, ayo closing. Kasihan ini. Gurunda sama Akhi Sadli. Ya udah, kalau sebelum di closing semua teman-teman apapun yang Anda dengarkan ini hanya diskusi, dinamika diskusi, Anda naik turun, yang jelas tidak ada niat kami untuk menista, tidak ada hal-hal tendensi apapun. Ini hanya diskusi biasa, ini bukan monolog. Kalau kira-kira tadi Ibu Darni lagi emosi, ya mungkin dia salah mengerti. Bang Juma tidak pernah ada niat untuk menista. Ini hanya tadi sebagai contoh bagaimana terjemahan yang amburadul itu. Ya, sedangkan mereka bahagia atas penggunaan kata Allah, mereka salah gunakan. Bahagia, tidak ada yang mau kritik. Bahagia terus. Dan setelah dijelaskan bahwa ini penistaan, ini menyakiti hati umat Islam, mereka tetap ketawa-ketawa, bahagia mempergunakan itu. Ibu Darni beberapa hari yang lalu sudah tidak mau mempergunakan kata Allah. Setelah dia diskusi lagi sama pendetanya, dipakai lagi. Akhirnya apa? Udah dijelaskan oleh Banyuma itu menista. Beberapa data yang diberikan oleh Mas Kores tadi, ada Allah lain dan seterusnya, itu menista. Bagaimana roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dan seterusnya, itu sangat-sangat menista. Diberikan perbandingan, kalau akan seperti ini jadinya Bang Juma memberikan data, emosi dia. Nah inilah giliran disenggol dikit tapi tujuannya bukan ke sana, emosi. Tapi selama ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mempergunakan terjemahan yang keliru, tidak ada yang merasa menista. Malah mereka bahagia mempergunakan data itu untuk misionarisme dan penipuan. Kira-kira begitu. Ini data, ini mohon maaf kalau ada ketersinggungan. Kami hanya di area diskusi saja. Silakan Mas Kores, ditutup. Ya, dengan demikian Ikhwan. Oh iya. Jadi tadi fans bola dia bilang katanya dia mempersiapkan dirinya. Jadi buat fans bola silakan WA saya terlebih dahulu. Kalau memang besok ingin bersyahadat, WA saya ada di link bio profil saya, sahabat Bang Zuba. Kemudian juga tadi ada beberapa komen yang saya baca, terus karena naik komennya terlalu cepat, jadi saya nggak bisa jambak. Katanya ingin bersyahadat, dan jadi kalau ada teman-teman yang ingin bersyahadat, kalau memang nanti ingin saya naikkan, bisa WA saya terlebih dahulu. WA saya ada di link bio profil sahabat Bang Zuma. Sekian dan terima kasih. Lanjut Bang Kores. Siap, yo itu ilah ikhwan ya. Malam yang indah ini menyebabkan salah dua saudara-saudara kita di luar iman terguncang dengan kebenaran dan ingin bersyahadat. Alhamdulillah. Dan untuk kaum muslimin wal muslimat, mohon diingat, alangkah indahnya melihat saudara-saudara kita di sorga dikawinkan dengan 72 bidadari, daripada melihat saudara-saudara kita mengawini Tuhannya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari agama yang mempromosikan mengawini Tuhannya sendiri. Dengan demikian, mari kita tutup malam yang indah ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah ya khairu ummah. Wassalamu